Cik satu dicoba tes cik cik satu cik cik satu dicoba cik sa cik 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 lo cik satu dicoba tes mic cik lo cik. Cik satu cik 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 satu cik satu cik halo cik mic cik sa cik sa cik satu cik cik satu cik halo cik sa cik satu cik sa cik sa satu cik cik mic lo cik cik halo cik sa. Cik cik satu cik 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 sa cik satu cik mic cik le cik sa cik 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 mic cik 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 le cik sa cik 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 le cik sa cik sa cik sa cik satu cik 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 le cik satu cik cik satu cik 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 satu cik sa satu cik sa cik satu cik cik sa cik mic cik cik satu cik 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 sa cik sa cik satu cik cik sa cik 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 sa cik mic cik satu cik cik sa cik cik satu cik lo cik.
Cek satu. Ya, selamat pagi dan selamat datang di Musyawarah Nasional kedua Persaudaraan Toga Gultom. Perlu kami informasikan sedikit informasi bahwa acara kita akan segera mulai. Untuk itu kami boleh persilahkan, ada coffee break di belakang Pak, ada coffee break, nanti bisa dibawa ke meja. Dan yang kedua perlu kami informasikan juga bahwa untuk restroom ada di dua pintu, di sebelah kanan saya, di sebelah kanan kita, dan di sebelah kiri. Gitu. Nah, bagi pendaftaran yang sudah mendaftar, yang belum mendaftar, boleh mendaftar sekalian. Dan nanti kita akan mulai acara dengan pembukaan, yaitu ibadah bersama. Terima kasih. Cik satu, cik satu, cik mic cik lo. Cik satu, cik satu. Cek. Berita panggilan kepada saudara kami Bobby Gultom. Bob, sini Bob. Cek. Ya, Hora Samanginang, selamat datang di Munas Musyawarah Nasional Persaudaraan Toga Gultom sedunia. Sembari menunggu semua Amanginang yang belum hadir di tempat, boleh mendengarkan kita di sini bernyanyi dan menghibur.
unang sukunari tokari no hono nakurokon hoto idi rohapi ara sukun madiri makolong roham tua tu pikiri to unang gabusia dan makulis ada tangan lamar topan dan merdeka sang pesoarong alana tumbuh pangaraho sabar doa hasian sayuan juro angkiatmu baho unang malarito hasian atarong roha tua angoro dipikir pakto monorung tu dalito ausian la bumi mubama holomi dan makuling sana tangan laumar topan dan makul sang besoan malam tumbuh pangalaho sabar doa hastian sahuan juro angkiatmu baho hasian atarong roha tua ai mono ditiki depakto horong die mono duktu dalito hasian la bumi urama Monoduk tu jalito ausian la bumi mubama hobi monoduk tu jalito ausian la bumi mubama
Mau di mana? Mau mati di mana? Soalnya orang itu bilang dulu, tamat muda, alari, ada unggul tumbal buru ada jamaah. Kalau hal ini secara kalau nomor buru ada harus maksudnya. Untuk kalau buat kalau nomor buru ada siapa benun jadi jago-jago bapak keluar maju berani bapak keluar orang saya tuh bener-bener ada oleh saya bisa berbeda kamu berbeda mah sonar gak bisa lihat terus dari bunga nih mana harus berkah dia lo masih nak nakal kenapa kamu? Kenapa? Aku diserang yang tahu nggak? Kamu serang kan? Kenapa dah korbi? Setengah mati. Ngebun mas setengah mati. Kesonarin nih, tapi ini pasnya tuh. Pikul. Aja sudah borak datang. Yang gue itu langsung berada di depan itu. Kan masa bisa lebih. Tunggu tulang itu turun musik. Paling baru nak kena.
Gimana nih? Ah, nggak melihat kenapa? Ala di jasun di sini. Bere banget. Tapi jasam ambil sisi reta danau sama sih. Program lingkungan itu sebenarnya sebetulnya malah dipergeti pengurus dong. Jabodetabek. Iya betul. IC dunia kan di Jakarta doang. Saya di Karabit kalau open. Ini satu berpikir.
Habis dari mana? Siwon. Siwon duit. Apa benar temennya? Naruh di mana? Cek 1, 2, 3. Kalau siwon nyo, disnyop pe siwon bukan nak tin setengah lagi nya. Oh iya dong. Udah lah ya. Oh iya sing. Iya, opung yang maragenda kan? Baik, sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi dan selamat datang di Musyawarah Nasional kedua Persaudaraan Toga Gultom Sedunia. Sambil menikmati kopi, kalau masih ada yang di luar kami persilahkan masuk, atau yang masih ada di belakang kita boleh kumpul ke depan, karena sesaat lagi kita akan mulai acara ini dengan ibadah. Semua itu si pandai itu tadi. Udah deh, dari mana? Mau gimana? Kenapa kan? Ini orang tuh garis depannya. Kalau begini, hilang langsung aku. Malas aku. Alamat ini mana? Nang demi tadi sudah neng makata ya habis dokinin nah. Aku demi mana saya naik. Neng mau masuk tuh re. Tuh itu aku mesti saya naik semua nih. Tapi membuat mic sendiri di mana? Udah dah, ini mana? Hilang moodku nih mana langsung dia. Baiklah, karena waktu juga yang harus kita kejar dan acara harus berjalan dengan semestinya, kami minta kepada Bapak Manggara Gultom yang akan memimpin kita para agenda dalam ibadah, dan ibadah ini nanti akan dipimpin oleh Pendeta Sumihar Gultom Borosinaga MD. Kami persilahkan. Baik, kepada Bapak Ibu yang masih ada di belakang, Amang Inang, sesaat lagi kita akan masuk di acara ibadah, karena acara tetap harus berjalan. Sambil menunggu yang lain, kita harus memulai acara ini dengan ibadah terlebih dahulu. Baik, yang masih ada di belakang, silakan mengambil tempat, kopinya bisa dibawa ke meja masing-masing. Untuk itu acara ibadah ini kami serahkan kepada Ibu langsung. Udah mah kursi sana. Tangga dong nipu dia tangga dong pun. Tapi jangan
Bapak Ibu untuk maju ke depan supaya ibadah akan kita mulai. Dong piga kakam ki ani bitum bebelah. Udah. Iya sih. Ketua umum sama ketua harian di depan. Sama Amang dari Samosir di sebelah Mang Papahan. Ya, ke depan aja Pak Arut juga di depan aja. Ketua 1, ketua 5 maju. Ang gunung dotong masuk na ikan ada pesta tubuh na tersedia be ala hinwai suna tersedia na jual ada ba Tes. Amang Kadir di Gultom supaya di depan saja Amang Kadir sama Inang, Buru Raja Guguk, Opu Maria di depan. Jadi nanti kita akan ada persembahan. Ya nanti di nomor 9 ya, nomor 9. Nanti nomor 6 doa syafaat dari Amang Ketua Umum Insinyur Manunggang Gultom. Mohon panitia di belakang kalau ada masih di luar untuk peserta memasuki ruangan. Pemusik sudah ya? Siap. Sama singernya? Oke. Baik, sebelum ibadah kita mulai, mari kita saat teduh. Selesai. Acara ibadah Musyawarah Nasional Persaudaraan Toga Gultom Sedunia kedua tahun 2004. Untuk itu mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 565 ayat 1 dan 2.
dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Pertolongan kita ialah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Hai kaum Israel, katakanlah, sebab untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan adalah kekuatanku dan nyanyianku. Ia telah menjadikan kota bentengku. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, sebab Engkau telah memanggil dan menetapkan kami menjadi orang yang berpengharapan melalui persekutuan ini. Sungguh kami merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sebab Engkau telah menyatukan kami dalam persekutuan Roh Kudus untuk menjadi satu. Melalui ibadah Musyawarah Nasional Persaudaraan Toga Gultom Sedunia atau PTGS ini, kami memohon jadikan kami layak untuk menerima kekuatan dari-Mu, agar kehidupan kami dapat mewujud nyatakan kehendak-Mu. Tuntunlah kami agar langkah dan hati kami tetap satu seperti Engkau di dalam Yesus, dan bersama-sama dengan Roh Kudus menjadi Raja atas seluruh ciptaan-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Pembacaan ayat Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 7. Mari kita membaca secara bergantian-gantian. Beginilah firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan balas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah engkau rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah Abraham, Ishak, Yakub, itu juga yang kami sembah sampai pada hari ini dan untuk selamanya. Kami bersyukur ya Allah buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di lembah kekelaman pun Engkau mengangkat kami, sehingga kami berharga di mata Tuhan. Kami bersyukur hari ini, karena kami tahu pertemuan ibadah ini adalah rancangan Tuhan. Biarlah kami seluruh yang hadir di sini memaknai ibadah ini, yakni kerinduan Tuhan dengan kami, mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau melalui tata ibadah rangkaian, baik itu liturgi yang telah mengajarkan kami untuk tetap bersyukur, sehati sepikir, dan untuk satu tujuan. Di hari ini, dalam ibadah ini, kami mohon kiranya kami yang hadir di sini bisa berikan kami ketenangan, pikiran, perkataan kami untuk sungguh-sungguh tertuju kepada kemuliaan-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Allah Bapa. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, buat seluruh panitia pelaksanaan Munas 2 Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Toga Gultom Sedunia. Engkau tahu Tuhan, mereka melalui pekerjaan-pekerjaan mereka untuk mempersiapkan dari awal sampai dengan akhir nantinya. Semuanya biarlah seluruh panitia memaknai mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan. Sebab firman-Mu menyatakan, apapun yang Engkau kerjakan, kerjakanlah itu untuk kemuliaan bagi nama Allah Bapa. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan untuk rencana Munas hari ini. Kami memohon tuntunan Tuhan bagi setiap personil yang sudah ditentukan oleh panitia untuk boleh berbicara, menyajikan segala sesuatu yang berkaitan dengan materi Munas, baik itu laporan pertanggungjawaban di BPPTGS maupun peninjauan terhadap anggaran dasar rumah tangga maupun terhadap program kerja 5 tahun ke depan ini. Dengan mengamati ini Tuhan, biarlah Tuhan buka hati saudara-saudara kami yang hadir di sini untuk boleh mengandalkan Tuhan dan menyatakan siap untuk menjadi ketua umum di BPPTGS 5 tahun ke depan ini. Kami tahu Tuhan, tidak ada kami di antara yang hadir ini manusia yang sempurna. Untuk itu Tuhan, siapapun nanti untuk terpilih menjadi ketua umum di BPPTGS dan pengurus lainnya, kami mohon jauhkan kami dari segala sungut-sungut, tetapi biarlah kami saling topang menopang, saling merendahkan hati seperti di dalam ibadah ini. Kami mencontoh kehidupan Yesus Kristus yang tidak mempertahankan kesetaraan kealahannya itu, tetapi dia mengambil rupa seorang manusia datang ke dunia, rela disalib untuk menebus segala dosa-dosa kami yang penuh kenajisan, sehingga kami berharga di mata Tuhan. Itulah ucapan syukur kami, itulah kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami, dan mampukanlah kami ya Tuhan untuk
mengerjakan keselamatan yang Engkau anugerahkan bagi kami, seluruh peparan Toga Gultom dimanapun mereka berada pada saat ini, dan juga semua yang hadir di tempat ini. Bila mana juga Tuhan ada peparan Toga Gultom sedunia ini yang mengalami pergumulan, baik itu pergumulan sakit, pergumulan rumah tangga, pergumulan saudara-saudara yang tidak mengalami damai sejahtera daripada Tuhan, kami mohon kiranya Engkau mengingatkan kami, agar kami tidak menyerah, agar kami tidak mengandalkan tenaga manusia, tetapi kita kami datang kepada Tuhan. Mohon Engkau memberikan kami pengetahuan dan hikmat. Ketika kami pun Tuhan izinkan mengalami pergumulan-pergumulan, apakah itu sakit, tetap mulut kami mengaku Allahku sungguh baik dan teramat baik. Karena berkat yang sesungguhnya itu adalah ketika kami Tuhan izinkan mengalami pergumulan-pergumulan, melalui pergumulan itu karakter kami semakin dirubahkan menyerupai Yesus Kristus, sehingga kami bisa menerima bahwa saudara kami lebih utama daripada diri kami sendiri. Biarlah kami yang hadir ini saling menghormati antara satu dengan lain, menganggap saudaranya lebih utama daripada diri kami sendiri. Kami berdoa ya Tuhan buat guru kami Dr. Lamas Maida Gultom yang pada saat ini mengalami kelelahan. Tuhan, kami percaya kuasa penyembuhan-Mu terjadi atas dia. Kalaupun dia tidak bisa dapat hadir, biarlah dia berdoa di tempat untuk boleh hadir di mendoakan dalam pelaksanaan munas ini. Jikalau dia Tuhan izinkan datang, terpujilah Engkau Tuhan, dan juga saudara-saudara kami yang mungkin di dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Kami tidak tahu pasti mereka tahu tata tertib hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa mengajarkan kami, apapun kegiatan kami, kalau sudah didahului dengan kebaktian, biarlah kami boleh hadir menghampiri kehadirat-Mu ya Bapa. Karena Engkaulah kekuatan kami, kepadamu lah kami datang. Siapakah kami ini sebenarnya Tuhan? Kami ini adalah manusia debu. Kami mohon ya Tuhan, kami yang hadir ini, mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Mungkin tadi kami juga dalam pertemuan di sini kami sudah berbicara yang tidak sepadan dengan firman-Mu. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami sesama saudara-saudara kami yang abang adik, kakak beradik, opung, bapak tua, dan panggilan yang lainnya. Kami berdoa juga buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini, yaitu hamba-Mu Pendeta Sumihar Sinaga MTH di Ministry. Urapi hamba-Mu ini. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin dia, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kebenaran firman Allah. Ketika hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan, biarlah kami tak seorang pun yang mengalihkan perhatian kami kepada yang lain, tetapi tertuju kepada pendengaran, karena iman itu muncul dari mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan buat rangkaian acara ibadah ini dari awal pertengahan sampai dengan akhir, nama-Mu lah yang dimuliakan. Dan untuk acara selanjutnya nanti, acara munas, kami juga berdoa kepada-Mu Bapa. Dari awal pertengahan sampai dengan akhir, semuanya biarlah sejalan seturut dengan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita bernyanyi. Dengan firman-Mu penuhi hatiku, dengan firman-Mu penuhi hatiku. Aku bagaikan tempayan yang kosong di sumur-Mu, dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Hatiku haus dan rindu mendengarkan firman-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas Madita. Suatu kehormatan yang luar biasa, Bu Hilalahami, Boy hadir di acara yang sangat terhormat ini, Musyawarah Nasional Parsadaan Toga Gultom Sedunia PTGSG ke-2 tahun. Au Pendeta Sumihar Boru Sinaga Nyonya Gultom Makobasi di HKBP Petukangan Jakarta Selatan. Mungkin lebih ditanda hamu do anggo hahaduliku serta bidi haduliku hukuari amang albiker Gultom. Nah di perindustrian. Ya, Marboru Sinaga dotong alai sian Gultom nai dohami. Sama-sama Boru Sinaga. Ya, Dita Salutna langsung mahujaha turpukna gabe ujahan di acara Tasadarion versi Batak, versi Indonesia dan versi Batak. Diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jala unang gabe sarobang hamu dohot portibion, alai gabe ibaru mahamu, dung mubah pikiran muna. Asa tahu hamu manibangi lomo ni rohani debata. Ima nauli na hinalasonna dohot na sun denggan ima sahatna. Dita salutna adalah suatu aksioma atau suatu keniscayaan bahwa tidak ada yang abadi di atas muka bumi ini. Yang abadi adalah perubahan. Mau ke arah mana perubahan itu, mau ke arah yang lebih baik atau mau ke arah yang lebih buruk, tergantung pilihan kita masing-masing. Kita adalah manusia mahkota ciptaan Tuhan yang dikasih atau diberi Allah free will, kehendak bebas untuk melakukan, mengambil suatu keputusan atau mengambil suatu pilihan. Di suraton si Paulus do trupukon turuas na adong di Roma, dan saya juga langsung ambil ini kepada kita karena apa? Latar belakangnya adalah surat Paulus adalah magnum opus, karya terbesar dari Paulus. Dari 14 surat-surat Paulus, magnum opusnya, karya terbesarnya adalah surat Paulus. Kenapa magnum opus? Karena ini diberikan kepada orang-orang cerdas yang ada di kota metropolis. Orang-orang cerdas yang ada di kota
modern pada saat itu, yang mereka bisa bertahan hidup di situ hanya orang-orang yang sudah lolos eliminasi perjuangan-perjuangan. Kalau mental-mental lembek tidak sanggup hidup di kota Roma. Orang-orang cerdas pikirannya, luas wawasannya, dan juga kuat finansialnya, sadok na jagoima na tinggal di kota Roma. Kenapa ini saya ambil menjadi teks bagi kita di Bagasan Ombason? Alao merasa bahwa gultom na arung di Portibio na kajol majol mana tangguh. Yang luar biasa diberkati oleh Tuhan, sudah mengglobal. Nungga godang hal na boy tunjukkan karya kita di Portibio. Alanima hubuat trupukon tuhita, lao sama-sama diingatkan oleh firman Tuhan, molotung hita sudah dipakai Tuhan mengglobal di Portibion, ale unang gabe sarobang hita do Portibio. Hata sarobang do Portibion adalah mentoleransi kesalahan dosa yang ada di atas muka bumi ini, diadop sudah bagasan diri nasa diri, sehingga ibana menjadi melebur tu Portibio. Padahal kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi garam, untuk menjadi pelita, untuk memberi pengaruh yang positif di Portibio. Biarlah kita ibarat ikan yang boleh saja berenang di laut samudra yang luas, yang begitu besar ombaknya, tapi dia tidak akan menjadi asin sebagaimana laut tersebut. Mari kita berfungsi yang luar biasa di atas muka bumi ini dengan pengaruh-pengaruh yang luar biasa mempengaruhi kita, tetapi bukan hal yang negatif itu yang menjadi mempengaruhi diri kita, tapi kita yang memberikan efek positif itu akan adong di humalianta. Ido asa didokon si Paulus, tur ruas niurian adong di Rom hati hai. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena mereka gampang sekali terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh negatif. Nah adong di humaliang, nah asa didokon modern, asa didokon hebat, asa didokon gaul, asa didokon modern dan lain sebagainya. Orang yang sangat mudah terpengaruh dengan lingkungannya adalah orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Tapi reng mak, mula adong halak, adong gaya disan, bajuna dihuton magaya naik. Adong gaya sipatu songonan dihuton magaya sipatu naik. Adong gaya makatai songonon ikut dihuton. Itu orang yang belum selesai dengan dirinya. Berek kamu mahala yang sudah selesai dengan dirinya tidak akan terpengaruh dengan apapun, tak gaya apapun, tak model apapun, dia akan safe dan confidence dengan penampilan dirinya yang apa adanya. Seturut dengan yang dia sukai, taste-nya itu akan menjadi sesuatu yang tidak akan dipengaruhi oleh orang lain. Seleranya itu tidak akan dipengaruhi oleh orang lain karena dia sudah sangat percaya diri dengan apa yang ada dalam dirinya. Dia sudah selesai dengan dirinya. Sehingga apapun yang terjadi di atas muka bumi ini dia tidak akan mencari eksistensi diri dengan gaya-gaya orang di sekitar yang ada di sekitarnya. Asana ngolu ni ala Kristen pesongoni manian, entah dia sebagai ketua umum, entah sebagai sekretaris bendahara, ketua pelaksana dan lain sebagainya di Bagasan Punguat Tahun. Entah kita berguna di tempat-tempat pekerjaan kita masing-masing, di aktivitas, di interaksi kita masing-masing. Gultom adalah gultom yang hebat. Adong tujuan laut, hutapea, hutabagot, hutabalian. Kalau salah saya diluruskan namanya. Udah pas. Oh, selamat ya. Anon sutung kona penalti bah paniaran gultom rupani. Udah cari kopekan tadi dari Amang Haduli. Ya di Bagasan dia Pehita, tentu kita sudah dipasu-pasu Tuhan. Tidak sembarangan Tuhan melahirkan kita sebagai gultom tujuan laut. Tidak asal-asalan Tuhan membuat kita menjadi gultom utapea. Tidak asal-asalan Tuhan membuat kita gultom utabagot. Tidak asal-asalan dibayan gabe gultom utabalian. Semua sudah dirancang Tuhan sedemikian rupa. Alai tidak ada yang sempurna ini satupun. Menjadi sempurna mai molo saling mangarahut satu dengan yang lainnya. Yang kekurangan yang satu di pasikop na asing, kelebihan yang satu mencukupkan kekurangan yang satu lagi. Asa molo songoni ita di Bagasan ngoluta hita boi makilala.
Saya ini berharga di mata Tuhan. Kalau saya molo au dang sarobang dok portibion, pasti do arga au di joloni debatanang di joloni jolma. Kalau kita menjadi manusia yang jujur, sitiopon hatana. Hala anak porsia tu debata, trustnya itu sangat dijaga. Nilai yang bisa dipercaya dalam dirinya itu sangat dijaganya. Halak naboi dihaposi dalam hal-hal namenek, haposan do onang di hal nabelga. Molo halak bisa dipercaya dengan kata-katanya dalam rangkaian pekerjaan yang besar pun dia pasti akan dipercaya. Asa molo di bagasan ombason marpungu hita di bagasan tema damai sejahtera Gultom Marsada. Dengan semangat bersatu, kita mendukung program pemerintah menuju damai sejahtera bagi Poparan Toga Gultom dimanapun berada. Barusan dope agak riuh-riuh negara kita ini. Gultom dan Poparannya, anak-anak yang kuliah dari Poparan Gultom, tetap kita berikan pencerahan bagi mereka. Berbuatlah yang terbaik untuk bangsa ini. Berbuatlah yang terbaik, kritis dan jangan konyol. Berani memberikan suatu warna sebagai anak Tuhan, orang Batak. Au las doroha ku alak Batak jago di bagasan hukum. Ate las doroha disi jala nangpe agak-agak rame mereka di sosial media gua utong do banggau di sini teh. Nangpe margaon tu margaan na letong dodong kebanggaan iba di si. Ala memang itu tipikal orang Batak yang kritis. Kan Soekarno berkata, kalau mau melihat orang yang lembut, pergilah belajar kepada orang Sunda. Kalau mau belajar kepada orang yang tekun, belajarlah kepada orang Jawa. Ayang golak Jawa makarejo ibana nunut-nunut deh. Gadong pe boy do dibayani 10 macam si panganon. Anggo hita dirobus, dibakar, digoreng nggak hebat. Nunut. Kalau mau belajar menjadi orang yang kritis, belajarlah kepada orang Batak. Itu Soekarno berkata begitu. Asa di bagasan ngolu tahun udah diakui dunia kita kalau kita adalah orang yang kritis. Alai kritis unang sarobang dok portibion, masih parwaruan, masih jegal-jegalan, masih kritis menunjukkan kualitas nah sesungguhnya mak. Kalau kata Martin Luther yang juga adalah sarjana hukum mengatakan untuk gereja itu juga sesuatu hal yang perlu, bukan hanya dunia yang perlu pemerintah yang perlu dikritisi, gereja juga perlu dikritisi. Dia berkata Ecclesia reformata semper reformata est. Gereja yang berubah itu adalah gereja yang mau memperbaharui dirinya sendiri. Gultom yang berubah itu adalah Gultom yang mau memperbaharui dirinya sendiri. Memperbaharui diri ke arah mana? Ke arah yang bermetamorfosa. Ke arah yang lebih baik, bukan ke arah yang lebih buruk, karena pilihan ada dalam diri kita sendiri. Alani dita sude Gultom nahina holongan sedunia, au molongan sedunia banggahian hura asabah. Molo kata nggak sedunia on bang sude be 7.000 ke 8.000 kakak kurang lebih amat. Mungkin ya, saya pikir juga 7.000 bisa sampai 7.000 ke 8.000 kakak kita ini di dunia. Lebih ya Mang? Ya, I think so. Saya pikir juga begitu. Karena di mana-mana Gultom. Mana-mana Gultom. Jala tabereng di bagasan kualitas di Gultomon pe enggak usah saya bilang satu-satu lah ya. Walaupun bukan Gultom di apa sana di Sibolga sana tapi Gultom juga yang di Sibolga di Samosir sana Gultom juga yang penguasa, bukan? Ya. Semoga ke depan juga itu bisa semakin berjaya lah Gultom kita itu. Alana makulin do mudar bukan? Nang peso di tanda si pandigo bangga do Gultom deh bah. Makulin do mudar kan? Mudar orang Batak kan kelebihannya begitu. Kalau ada mudar orang sana mudar bule, mudar darah konglomerat. Kalau kita darahnya makuling itu lebih hebat lagi. Nah kini kami sampai di lift nggak kenal sama Amang, saya lupa tadi.
Tapi saya langsung lihat, ini pasti gultom kami nih. Orang sama gultom ya, gultom. Jadi makuling do mudar di hitala nih sukses be ma paparata te amangina. Manang di dia pe tetap mana hita sudah hasea berguna. Tarlu mau beriman yang teguh kepada Tuhan. Alani di hita salutna selamat bermunasma, selamat berubah ke arah yang lebih baik. Ini adalah munas kedua di mana dalam kepengurusan ini diketuai oleh Natua Tuai Insinyur Manogang Gultom MSc sebagai ketua umum dan sudah bekerja dalam 5 tahun. Akan dipilihlah nanti periode 2024-2029 sian sudut utapi ya teh emang akan dipilih. Itu teh kemananya? Ya, sesuai arahan dari aturan dari kepengurusan di sini ya teh. Siapapun itu nanti yang akan terpilih sadado hita. Manang di CP nona terpilih Gultom Nadia pe Nadia do alai itu adalah nahkoda yang membawa perahu dari Gultom sedunia ini ke arah yang lebih baik untuk hari yang akan datang. Yang sudah baik di dalam kepemimpinan Amang Insinyur Manogang Gultom juduti aka mangihut ma aka pengurus na mangihut ma asalam tu dengan nggak mau kita ngabisin biaya banyak-banyak seperti ini kalau hasilnya nanti Gultom tambah merosot. Kan kita mau bersatu, mau menghabiskan dana, menghabiskan waktu supaya Gultom ini lebih berjaya dan lebih berguna dilihat Portibion. Atau selamat melaksanakan munasma dalam suasana damai, dalam suasana sukacita, dalam suasana penuh kasih. Molo tung adong pe di antara hita anona terpilih lamar gogo maibana hipas-hipas mangulahon aka tugas tanggung jawab ke depan, jalan naung sipul, sian masa jabatannya semakin diberkat-berkati Tuhan lah. Karena sudah berguna di tengah-tengah keluarga besarnya. Alana di Leon Debata tuhita tugas mabarbarita nauli parjolo matu Yerusalem di keluarganya dulu baru matu luat Judea tuaka luat nau lubang lebih luas baru mah tu sandok Portibion sampailah ke lain agama dan lain sebagainya. Hala amang pengurus Nasalpu sudah berguna di tengah-tengah keluarga besarnya di Yerusalem sudah ke Judea bahkan juga sudah sampai ke Samaria ke luat yang lebih luas lagi. Di pasu-pasu Tuhan mah sudah pengurus na salpu di pargugoi manang pengurus na naing terpilih tuaka tiki-tiki nanaing bertugas tuaka tiki nanaing ro di pasu-pasu mana kita sudah nong pungu di pasu-pasu nanaing ro rupe tutong-atongan ni punganon amin martangyang maita pinuji magwarmi ale Tuhan pardenggan basa Pipa Punguasini Roham Hamid di Bagasan Haipason di acara ibadah musyawarah nasional Parsadan Toga Gultom sedunia PTGS Tarlumobi di Bagasan Munas Napa Dua Honon tahun 2024 Natongon Makalason Pangramotionmu Pasupasum di 5 tahun terakhir di Bagasan Kepengurusan Amang Ketua Umum Insinyur Manogang Gultom MSc akajajaranna Las rohana milik Tuhan godang akan naulina denggan di ulahon nasida di arena salpu asalam sada rohani aka Gultom di sandok Portibion alani pasu-pasu ma di sude aka kepengurusan nasalpu asa gabi pelian nahucus mai sude aka pamilion di diri nasida naon dipatupa di tonga-tongan ni aka keluarga besar Gultom pasikop mai gabe pelean na hucus tuho pasu-pasu manang keluarga nasida marsada-sada pasu-pasu manang sudi aka naung di ulaun nasida asa makorhon na denggani tutonga-tonga keluarga besar Gultom tua katiki-tiki nanaing ro songoni manang di pemilihan nanaing di patupa anon untuk periode sasi 2024-2020 sia Sehomana masu-masu jala anon pemolo direncana hon adong pelantikan di bulan Oktober di Samosir Sehomana patiur hon saluhutna asama
mardalan di bagasan haipason, mardalan di bagasan dame, do'las ni roha. Sudi aminong marpungu di bagasan ombason, leon matetap roha na dame, nasonang di bagasan holong na siakoi, asa dihutok kami rangkaian acaraon mulai sian bona parasitongan ro di ujung na di bagasan puji-pujian Tuho. Salpuon madosa panglosyon nami di bagasan Kristus Yesus martangiang hami Tuho. Amin. Tarespon hatani debata marite marendehut pasaton pelian. Goklas ni roha doau dingolukon, dingolukon, dingolukon. Goklas ni roha doau dingolukon, gotong roha kon mauliate. Goklas ni roha maringan holong mi Tuhan dia mauliate. Goklas ni roha maringan holong mi Tuhan dia. Mardame jala sonang dingolukon, dingolukon, dingolukon. Mardame jala sonang dorohankon, tong dingolukon mauliate. Goklas ni roha maringan holong mi Tuhan dia mauliate. Goklas ni roha maringan holong mi Tuhan dia. Dingolukon, gok tolong mi Yesus dingolukon, tong di rohakon mauliate. Goklas di roha maringan holong mi Tuhan dia mauliate. Goklas mi roha maringan holong mi Tuhan dia. Beau dingolukon, dingolukon, dingolukon. Dangona beau dingolukon, tong di rohakon mauliate. Goklas ni roha maringan holong mi Tuhan dia mauliate. Goklas ni roha maringan holong mi Rimaita jonjong tendehon ayat sada. Goklas di roha doau dingolukon, dingolukon, dingolukon. Goklas di roha doau dingolukon, tong di rohakon mauliate. Goklas di roha maringan holong mi Tuhan dia mauliate. Goklas ni roha maringan holong mi Tuhan dia. Rap maita mandok tangiang tai. Ale amanami na di banua gijang. Sai pinor badia maguarmu. Se Roma harajaonmu. Se saut malomo ni roham. Di banua tongaon songon na di banua gijang. Leon matuhami sadarion hangoluan siapari. Se sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togion tu pangonjunan,
palua mahami sian pangago, ayhodona puna harajaon, dohot hagogoon, rodia sangapon salileng-lilengna. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama, dohot parsauran iton di perbadia ma, nama ngaramoti, dohot nama masu-masu, hamu saluhutna. Oras Madita. Oras. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Pendeta Sumayar Gultom Boru Sinaga atas pelayanannya. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga keluarga dan pelayanannya diberkati dan menjadi berkat buat orang banyak. Baik. Setelah acara ibadah, kita tentunya harus masuk dalam, kita berikan waktu break 5 menit. Di belakang masih ada kopi dan perlu saya informasikan bahwa di ruangan ini kita memiliki 2 rest area, di sebelah kiri dan di sebelah kanan keluar menuju lobi. Mungkin ada yang mau ke belakang atau masih mau ngopi, kami persilahkan.
Baiklah. Akan kami kumandangkan sebuah lagu Partordion. Di parmahan Tuhani do parngoluoki di paroro Tuhani do parngoluoki tung masjai basah Tuhan dingoluki di taguau siana golapi ujudina ngaliluau tangis doton Ujudi naliluau dao sian ho Tuhan sai gulut diartado di parvaluoki asiroham dia oh Tuhan usombadoho Odo rajaku Odo rajaku usombaho Tuhan usombaho Tuhan Odo rajaku Odo rajaku di sesa Odo nasado sakit Ujuri naliluau tangis doton dikit Ujuri naliluau dao sian ho Tuhan sai gulut di parmaluoki asiroham dia oh Tuhan usombadoho Odo
oh Tuhan, ku sembah oh Tuhan, oh Rajaku, oh Rajaku, di sesa horo nasado sakit. Kesempatan untuk berfoto-foto. Ragam dong sita-sita ni hitam manusia, beragam raing doang go pangidoan di gaduk-gaduk colma. Amoraun hagaleo nasangapun ido di lului nadeba, di nadeba asal matar barita goarna tahe. Anggoria utungas ndo sita-sita asik pangido aku. Masaya Balpeu na pola mangisak kamu taheriau. Dan sudah nanau goari dari Saudiau. Sita-sita dia utungas asik situ tudo tahe. Upai maima asini roha maito unang lo asau maila beharoham dok mahatam alusia alusia witora alusia witora alusia witora alusia witora alusia witora Alucia, Alucia Vitora, Alucia Vitora, Alucia Vitora, Alucia Vitora, Alucia Vitora, Alucia, Alucia. Cik. Sita asik pangidoanku mata yang malpe urak pola mangisat amta hediau kasudena nahu goari ada
Mantap. Nanti di penghujung acara kita masih ada nyanyi-nyanyi. Masih banyak waktu. Jadi sesaat lagi kita akan masuk ke sesi upacara nasional. Sebaiknya yang masih ada di belakang, yang masih ngopi, bisa mengambil tempat bagian karena kita akan masuk di upacara nasional. Baik Amang Inang, Bapak Ibu semua sekalian, progres acara mesti tetap harus dijalankan karena kita berjalan dengan waktu juga. Untuk itu yang masih ada di belakang atau yang masih ada di luar segera masuk ke dalam ruangan karena kita masuk untuk upacara nasional. Ya, karena untuk kebutuhan multimedia ataupun kebutuhan YouTube di platformnya kita, bagi yang ada di belakang katanya minta maju ke depan biar kelihatan bagus di multimedia. Ya, terima kasih Bapak. Iya, yang di belakang bisa maju ke depan. Baik Bapak Ibu dan sekalian, kita akan masuk dalam upacara nasional. Seperti biasa kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Arnold Gultom dan selanjutnya dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Bapak Redi Z. Gultom SH MHAM. Kami persilahkan. Selamat pagi, mohon disambut Horas, disambut juga Shalom, hidup Toga Gultom sedunia. Musik, kita akan segera memulai lagu Indonesia Raya dengan style Mars. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kami undang dengan hormat untuk berdiri semua di tempat. Intro dan hitungan 1, 2, 3, 4 kita akan memulai lagu Indonesia Raya. Music. Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kami undang Bapak Ketua Umum untuk mengheningkan cipta. Sebelum kita mengheningkan cipta, izinkan saya membacakan nama-nama DPP PTKS yang sudah mendahului kita. Dari Dewan Penasehat, Dr. Andar Gultom. Yang kedua, AM Gultom, Opo Unggul Gultom. Yang ketiga, Mau Gultom. Dari Dewan Pengurus, Ketua 5 Dr. Andus Armin Gultom, MSc. Sekretaris Jenderal John Peter Gultom, SI, Akuntan Magister Manajemen. Dari anggota bidang adat sosialisasi peradaban, Guru Rahman Gultom dari Medan. Anggota bidang hubungan dengan tokoh adat, tokoh agama, pemerintah, Pendeta Dr. Eben Ezer Siagian dari Medan. Dr. Narendus Tua Hasibuan Gultom. Anggota bidang pendataan keanggotaan dalam negeri, Insinyur Menanti Gultom, SE dari Tangerang. Anggota bidang hukum keamanan bantuan hukum, Mangara Gultom, SH. Anggota bidang bakat keterampilan pendidikan dan pelatihan umum, Ramli Gultom. Marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berjasa dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia, dan juga jasa-jasa dari saudara-saudara kita dari DPP PTKS yang telah mendahului kita, seperti yang saya bacakan tadi. Hening cipta dimulai. Hening cipta selesai. Ya Bapak, Ibu hadirin sekalian, kami persilakan untuk duduk. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Andus Gultom dan juga Bapak Redi Z. Gultom yang telah memimpin lagu Indonesia Raya sekaligus juga untuk mengheningkan cipta. Dan selanjutnya kita ada menyanyikan lagu Mars Parsada Toga Gultom yang dipimpin oleh Bapak Lupinos Gultom dan Washington Gultom. Lupinos Gultom. Lupinos Gultom dan Bapak Washington Gultom. Langsung katanya Pak. Sip. Kami minta semua untuk bangkit berdiri. Abang Harapan Gultom, Abang Harapan Gultom,
Amang Situa Amon Gultom. Gultom dohot boruna sana roha detung mesang. Gultom dohot boruna sadaroha detung masayuli rap saulao sudah totong sahur dotai mardame dame jagar jala ture amanang dohot ina kana poso dana pesude masero sudo tai jala kompado cito guan marsiuru bande Juba malalas ni roha Darap marende ramekel sasude Moloro arsak ni roha Tungrap tarilu Marsi apula Marsi tukolan Marsi urukan deune Untom dohot boruna Lamar bungaran Betujolo ano Molo marsada tetong marsiatusan atong dipasupa Tuhan tarebata Juba masalas ni roha Darap marende ramekel sasude Molo arsak ni roha Tungrap tarilu marsiapula Marsi tukolan, marsi urupan deune Gultom dohot boruna Kamuaran detung joloano Molo marsada totong marsi atusan Atong dipasu-pasu Tuhan tarebata Molo marsada totong marsi atusan Dipasu-pasu Tuhan tarebata Horas. Baik, kami persilakan duduk. Musyawarah Nasional kedua Persaudaraan Toga Gultom sedunia dengan tema Damai Sejahtera Gultom Marsada luar biasa. Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya yaitu acara verbal di mana kita akan masuk ke dalam laporan dan juga kata sambutan dan dari Ketua Panitia. Alangkah baiknya apabila Munas ini akan dibuka dengan pemukulan gong sebagai tanda syahnya musyawarah ini telah dibuka. Untuk itu kami minta kepada Bapak Insinyur Manogang Gultom MSc didampingi dari perwakilan Raja Sonang, pengurus Samosir, Haryanja, Pakpahan, Sitinjak, dan Ketua Panitia Munas. Kami minta untuk maju ke depan. Ya, gong ini adalah sebagai salah satu syarat bahwa Munas yang berjalan pada saat ini resmi dibuka. Dengan semangat bersatu kita mendukung program pemerintah menuju damai sejahtera bagi Poparan Toga Gultom dimanapun berada dengan tema Damai Sejahtera Gultom Marsada. Saya minta kepada Sekretaris Jenderal DPP PTGS atau wakil yang hadir di sini untuk melaporkan kehadiran peserta. Saya ulangi, sekalian juga bagian sekretariat langsung tolong di jumlah itu yang hadir enggak sekarang.
Ya. Kami minta kepada, ya setelah itu dipersiapkan, kami minta kepada perwakilan dari peparan pengurus Toga Gultom, Samosir Haryanja, Toga ataupun pengurus Raja Pepahan, Toga Sitinjak, untuk dapat berdiri di samping ini. Saya kembali memanggilkan perwakilan dari pengurus Raja Sonang, dalam hal ini dari Toga Samosir Marga Haryanja, Raja Pakpahan mewakili Toga Sitinjak, dan Ketua Panitia Munas. Mungkin menambahkan dari Ketua Umum, kami juga meminta kehadiran Ketua Harian Pak Rendi, Ketua Pardia Liatan, Ketua Huta Toruan, Huta Bagot, Huta Balian untuk tampil ke depan. Amang Dahlan atau yang mewakili? Dan yang mewakili dari DPD maupun DPW, ya, ada dari Samosir, dari Batam, dari Siantar, dari Sumsel untuk maju ke depan. Kalau ada Ketua Raja Orang Pardosi, berarti Ketua Seribu Raja ada di sini untuk hadir ke depan. Sebelah kiri, sebelah kiri. Ini 10, dengan saya 11. Jadi apakah, mohon izin Ketua Umum, apakah setiap orang memukul atau hanya Ketua Umum yang memukul gong?
Iya, boleh tepuk tangan yang meriah dong, bahwa resmi sudah musyawarah nasional ini dibuka. Ya mungkin masih diabadikan, masih bisa foto bersama. Ya, setelah pemukulan gong, kami persilakan seluruh pengurus dan panitia untuk mengambil tempat duduk. Kami persilakan untuk duduk kembali. Acara persidangan Munas akan kita mulai. Kami undang Bapak Ketua Umum, Sekretaris Umum untuk mengambil tempat di depan. Oh, selanjutnya kami minta kepada Bapak Mangara Gultom sebagai Ketua Panitia untuk memberikan laporan Ketua Panitia. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang hadir. Saya Ketua Panitia Munas 2 PTGS melaporkan pertama kepada seluruh penasehat PTGS yang hadir pada hari ini, Amang Kadir Gultom, Amang Robin, Amang Dahlan, dan sebagian masih perjalanan yang kami hormati, Ketua Umum PTGS Insinyur Manogang Gultom, Ketua Harian PTGS Pak Rendi, para pengurus lengkap DPP PTGS yang hadir maupun yang tidak hadir pada hari ini. Pertama-tama terima kasih atas kepercayaan kepada kami untuk menjadi panitia pelaksanaan Munas. Dan pada hari ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada DPD, DPW yang mewakili hadir di sini dari Samosir, Amang Paham hadir. Dari Siantar hadir 2 orang di sini. Dari Sumsel kemarin ada inform akan tiba, Batam hadir di sini, dan juga mewakili Toga Gultom yang ada di Jakarta di sini. Saya terima kasih kepada seluruh perlihat-lihatan Toga Gultom sejadetabek yang mendukung, memberi support pada acara hari ini. Dan berikutnya kami juga berterima kasih kepada Poparan Raja Sonang yang hari ini hadir dari Toga Samosir Harianja yang diwakili oleh Amang Toman Samosir. Dari Toga Papahan diwakili Ketua Umum Amang Sumiharjo, terima kasih Amang. Dari Toga Sitinjak mungkin mereka terlambat kata informasi dari mereka. Terima kasih atas kesediaan untuk menghadiri pembukaan Munas. Dan sesuai dengan rencana kita bahwa yang akan kita undang adalah peserta itu 250 orang. Sampai hari ini yang tercatat di panitia depan 124 orang. Sehingga mudah-mudahan nanti pada acara berikutnya akan hadir. Banyak kebetulan hari ini acara-acara di Toga Gultom, pesta maupun acara-acara lain.
Dan hari ini juga sengaja kami undang di sini adalah dari media, TVRI ada di sini, dari media online, ada Antara, ada VIPA, dari Sonora Grup Kompas, ada Koran Jakarta, ada Pata Daily, Tribun New. Kenapa kita undang media tersebut? Kita bukan maksud kita mau gagah-gagahan, tidak. Tapi bagaimana Toga Gultom ini melalui media lebih kita sosialisasikan. Memang dari pertama kita sudah mendapat tugas. Apakah Munas dilakukan di Samosir atau di Jakarta? Sehingga ada perhitungan kita dulu. Kalau kita lakukan di Jakarta minimal, Poparan Toga Gultom lebih banyak ada di Jawa. Dan lebih banyak bisa menghadiri. Dan lebih banyak, lebih mengetahui apa itu sebetulnya PTGS. Sehingga kita berkesimpulan bahwa kita lakukan ini di Jakarta. Dan kalau Tuhan mengizinkan bahwa setelah terpilih, ketua terpilih nanti akan membentuk pengurus dan akan dilantik di sponsor maupun dari perlihat-lihatan yang bisa menyumbang dana dalam rangka pelaksanaan Munas hari ini. Tanpa dukungan Bapak Ibu sekalian, acara ini mungkin akan terseok-seok kalau saya bilang, tapi dengan semangat kebersamaan kita, semua bisa memberi dukungan. Percaya, dalam waktu yang singkat, semua dana yang masuk khusus untuk pelaksanaan Munas, kami akan laporkan berterima kasih kepada para sponsor, para penyumbang, sehingga kepercayaan kepada Toga Gultom khususnya PTGS jika di dalam kegiatan-kegiatan berikutnya akan lebih baik. Itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kalau ada kekurangan di dalam pelaksanaan Munas ini, kami atas nama panitia mohon maaf. Sebelum saya tutup kata sambutan dari panitia, saya perlu memberi satu pantun. Beli kacang atom di gondang dia, penjualnya mantan pacar asal Tapahan. Poparan Toga Gultom sehat bahagia, bisnis karir lancar diberkati Tuhan. Horas. Terima kasih kepada Ketua Panitia Munas. Sekali lagi kami beritahukan dalam doa syafaat tadi memang Bendahara Umum DPP PTGS Dr. Lasmaida Borgultom tidak bisa hadir karena kurang sehat. Karena 2 hari yang lalu dia baru kemarin ya, 2 hari yang lalu baru sampai dia setelah mertuanya meninggal. Kemudian Sekjen DPP PTGS Barto Gultom SE AK, dia tidak bisa hadir karena sesuatu dan hal, dan saya sangat memaklumi dia tidak bisa dihadir. Ya, ada sesuatu yang memang tidak bisa tidak, harus dia melakukan tugas-tugasnya. Saya sudah masuk ke kantornya. Untuk itu kami persilakan Wakil Sekjen hadir di sini, duduk di sini, Iwan Primus. Kemudian Wakil Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum DPP PTGS. Washington. Nanti kalau hadir, ya. Baik. Berhubung tadi Ketua Panitia Munas kedua sudah melaporkan sampai pada saat dia
menyampaikan jumlah yang hadir di ruangan ini 120 orang. Mohon kepada penerima tamu, jikalau di antara 120 orang ini tidak berada di tempat tapi di luar, tolong disampaikan supaya hadir di dalam. Kami bertanya kepada kita yang hadir sini, apakah dengan kehadiran 120 orang peserta yang hadir ini, kita dapat melanjutkan Munas ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Sekali lagi saya bertanya, apakah dengan kehadiran 120 orang ini dalam Munas kedua DPP PTKS ini, Munas ini dapat dilanjutkan? Untuk itu kami persilakan salah seorang anggota panitia Munas dan juga duduk sebagai ketua 3 DPP PTKS untuk dapat hadir di depan, Saudara Melkior Gayo Gultom. Saya minta kepada yang hadir ini, yang 120 peserta ini, siapa di antara kita siap menjadi ketua pleno? 5 orang. Di antara 5 orang itu nanti dipilih salah seorang ketuanya. Iya, ketua persidangan. Ketua persidangan. Tolong difasilitasi panitia pelaksana. Siapa di antara kita yang bersedia menjadi tukot? Silakan. Tukot. Oke, siapa namanya? Tolong ditulis ya. Kemudian Gayo. 2 lagi. Tadi Inang Pendeta sudah sampaikan, Peparang Gultom ini hebat-hebat. Siapa? Harapan Gultom. Ada si Kelber dari Sumatera Selatan. Maju. Hah? Oh, ini kenapa? Udah capek dia dari Palembang datang. Lima ya. Namanya siapa?
Tadi satu Tukot Gultom. Harapan Gultom. Siapa tadi? Ini siapa sih? Paham Gultom. Paham Gultom ini yang memang betul-betul dia paham mengenai Pulau Samosir. Jadi kalau kurang paham mengenai Pulau Samosir, tanyakan kepada Paham. Dia ketua wilayah DPW PTKS Kabupaten Samosir. Dan homestay katanya kalau mau order mulai sekarang, siap dia. Siapa namanya? Di antara 5 ini? Selain 5 ini. Oke. Untuk notulis 3 orang. Ya. Yang 2 lagi maaf. Jadi 3 orang notulis untuk membuat notulen yang sungguh-sungguh berkualitas. Iya udah, cuman 2 lagi belum, kan ada 5 tadi. Oke. Bahari Gultom ya? 4, 1 lagi. Ini tulis ini. Ya, kuserahkan. Ya. Oke. Sudah? Kami undang ke-5 orang yang sudah disebut namanya tadi. Sementara berdiri di depan. Iya. Cik. Lo yang ngomong deh gue. Interupsi Ketua, izin untuk nama-nama calonnya bisa diulang kembali. Biar lebih jelas, mohon maaf. Udah harus pindah. Udah pindah di sini juga bisa. Dapat muat. Rapat. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, peserta Munas yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan mulai persidangan kita yang dimulai dengan sidang pleno pertama. Setelah kita tadi pleno kedua, baik Bapak Ibu sekalian, pertama kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami
untuk memimpin sidang ini sampai selesai. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kuasa akan melindungi kita semua dan melindungi kami untuk memimpin sidang ini sehingga sidang ini dapat berlangsung dengan baik dan tujuan daripada keluarga besar kita PTGS akan semakin besar ke depan. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk tidak mengurangi waktu, membuang-buang waktu, sudah cukup? Enggak, di sana, paling sudut. Notulis sudah selesai, sudah siap. Kami mohon kepada notulis karena ini adalah dokumen penting dalam perjalanan Munas ini supaya segala sesuatu yang penting akan dicatat menjadi dokumen yang sangat berharga dalam mengambil semua keputusan. Kami yakin anak-anak muda kami ini pasti dapat melakukan dengan baik. Baiklah, kami telah sepakat, kami berlima telah sepakat bahwa sidang ini pertama saya yang memimpin. Mudah-mudahan nanti kami akan bergantian dalam memimpin persidangan ini. Baik, kalau bisa tolong bisa disampaikan tertib acara kita, jadwal acara kita. Yang pertama sekarang kita sudah masuk ke pleno belum, ini tata tertib. Pengesahan tata tertib. Tata tertib tolong disajikan, tolong ditayangkan tata tertib. Kami bacakan, ini akan kita putuskan tata tertib supaya jalannya persidangan ini dapat lancar, maka tata tertib harus sepakati akan kami bacakan, bisa ditayangkan? Tolong ditayangkan tata tertib. Siap, tayangkan tolong supaya sama-sama kita membaca. Ya lanjut aja langsung ke tata tertibnya. Lanjut, naik ke atas. Ya terus jalan. Tolong ikuti yang saya baca ya, Bapak ya. Tolong terus, lanjut terus. Kita sudah masuk kepada acara pengambilan keputusan tentang tata tertib. Lanjut, lampiran. Naik. Baik, saya bacakan aja. Ya. Baik. Ya, baik, makasih. Terima kasih. Pak, dari mana Pak? Abang? Ketua LBH. Tolong dicatat nanti, Mas Gana. Ketua LBH. Baik, kalau bisa di-share melalui WA. Semua materi bisa di-share langsung. Karena kemarin keputusan panitia kita langsung di WA masing-masing. Ya, mohon bisa kita semua sudah terdaftar WA-nya? Kalau sudah terdaftar, ya. Baik, makasih. Ya, saya baca. Ya. Baik. Ya. Terima kasih usulnya. Keputusan pertama kita adalah pengambilan keputusan terhadap tata tertib persidangan. Agenda persidangan kita. Pertama nanti setelah pemilihan tadi sudah selesai dan sidang sudah mulai kita laksanakan, maka sekarang kita akan baca jadwal persidangan kita. Yang pertama memutuskan jadwal persidangan. Jadwal persidangan telah kami siapkan seperti ini. Pada jam 10 sampai jam 11.30 sampai jam 12, pleno ketiga, laporan pertanggungjawaban pengurus pusat PTGS 2019-2024. Selanjutnya di dalam laporan ini akan disampaikan juga penyajian progres pembangunan monumen dan dilanjutkan oleh Ketua LBH Gultom tentang progres mereka yang dilakukan selama ini.
Selesai nanti penyajian, maka tanggapan. Selesai tanggapan akan kita ambil keputusan terhadap penyajian LPG yang dilakukan oleh DPP PTGS periode 2019-2024. Selanjutnya nanti kita, waktu masih cukup, kita nanti akan makan siang dan istirahat. Kita nggak lihat waktu nanti, selesai makan siang, diperkirakan, kalau memang sampai jam 13 silakan, tapi kalau kurang dari jam 13 kita akan lanjutkan. Yang baru nanti pleno keempat, kita akan masuk kepada hasil evaluasi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian tanggapan peserta, baru pengambilan keputusan. Selanjutnya selesai acara evaluasi, kita akan lanjut kepada pleno berikutnya, pleno ke-6, penyampaian garis-garis besar program kebijakan umum, struktur uraian tugas Dewan Pengurus Pusat yang akan disampaikan. Selanjutnya nanti akan kita kasih tanggapan, baru kita ambil keputusan. Sidang ke-7, penyampaian tata cara pemilihan Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas, nanti ini akan disampaikan oleh Amang Mangaratua Gultom. Selesai menyampaikan, kita tanggapi, baru nanti kita putuskan. Kemudian pada jam 14 sampai jam 14.30 sampai jam 15, pemilihan formateo. Nanti ketua panitianya adalah Mangaratua Gultom SEMN. Selanjutnya akan masuk kita ke pleno ke-8. Pembacaan hasil pemilihan formateo oleh ketua formateo. Selanjutnya pada jam 16 sampai jam 16.30, penutupan dan pelantikan formateo. Yang diawali dengan laporan ketua panitia, penyampaian hasil munas. Jadi nanti semua hasil munas ini telah ditandatangani dan diserahkan semua kepada formateo terpilih untuk dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyusun program dan pelaksanaan pekerjaan. Demikian tata tertib kita. Kami mohon masukan Bapak Ibu sekalian, apakah jadwal ini telah kita sepakati? Kami ulang, silakan Pak. Tolong kalau memberikan masukan maupun klarifikasi silakan kepada panitia, tolong diberikan mic. Tes 1 2. Terima kasih untuk pimpinan sidang. Kami yang mewakili DPW Kota Pematang Siantar, saya sendiri Kerajaan Ibamurun, J. Simangunsok atau Opung Hans. Terima kasih untuk paparan yang sudah dipaparkan. Saya hanya mau memberikan masukan saja. Kira-kira kapan pengurus lama itu didimisioner? Sementara kita sudah langsung pemilihan untuk steering committee. Kalau bisa, kapan itu kita laksanakan? Karena kita tadi sudah langsung masuk ke sono. Seharusnya itu dulu kita laksanakan, baru kita pilih pimpinan sidang. Karena palu yang sudah disampaikan ketua, seharusnya sudah dimisioner dulu. Kira-kira demikian yang bisa kami sampaikan. Yang kedua, mungkin tadi saya dengar, setelah nanti kita habis, penutupan baru pelantikan. Mungkin karena tadi saya dengar ada juga pelantikan itu di Bonapasugit, di Samosir, mungkin itu karena dibuat jadi penutupan dulu baru pelantikan. Tapi kalau di sini pelantikannya seharusnya pelantikan dulu baru penutupan. Kira-kira demikian. Terima kasih dari Kota Pematang Siantar. Horas. Banyak. Selesai nanti laporan pertanggungjawaban kita terima, baru mereka dimisioner. Karena sudah kita terima pertanggungjawaban atau kita tolak, mereka dimisioner. Maka semua pertanggungjawaban daripada PTGS dipegang oleh majelis persidangan. Setelah terpilih nanti ketua umum Formateur, kami serahkan itu kepada Formateur mempersiapkan struktur organisasi. Baru nanti organisasi itu dilantik di Samosir, seperti itu. Jadi karena kalau nanti pengurus harian sekarang demisioner, mana mau lagi mereka membacakan pertanggungjawaban, maka kita baca dulu. Ya Mang ya. Terima kasih. Okay.
Baik, terima kasih diingatkan. Memang tidak kami buat di jadwal, namun demikian memang proses seperti itu. Bapak Ibu sekalian, dengan adanya kami bacakan jadwal persidangan ini, apakah kita sudah setuju? Kurang serentak. Apakah kita sudah setuju? Terima kasih. Baik, kita sudah masuk sekarang kepada tata tertib. Tata tertib persidangan. Kami lihat di tata tertib persidangan. Tolong bisa dibaca, dikeluarkan tatik. Pinjam jam mas tadi laptop. Kami akan bacakan tata tertib yang kita ambil dari anggaran rumah tangga yang telah kita putuskan. Itu nomor 4 ya, tata tertib nomor 4. Udah. Baik, kita sama-sama kami baca dan sama-sama kita akan mengikuti tata tertib akan kita lakukan. Baik, akan kami bacakan tata tertib persidangan kita selama berlangsung musyawarah munas ini. Konsep keputusan sudah bahwa pasal 1 musyawarah nasional sah tidak kita lakukan tadi dengan baik. Kemudian ini sudah kita lewati mekanisme persidangan. Pertama, pasal 2, ketua umum memimpin persidangan untuk mensahkan sinode majelis dan ketua dan notulen. Kita silakan majelis ketua persidangan dipilih dari peserta munas sebanyak 5 orang. Sudah. Kemudian majelis ketua persidangan menentukan siapa menjadi pimpinan sidang. Nanti kami akan secara bergantian bergiliran untuk memimpin sidang ini. Kemudian Sekretaris Jenderal telah menyiapkan 3 orang notulen. Tadi namanya sudah ada. Selanjutnya persidangan musyawarah hanya sidang pleno, kita tidak ada sidang kelompok, sidang pleno. Peserta persidangan tadi sudah disampaikan ada 120 orang, nanti akan sesuaikan putusan-putusan daripada peserta munas. Kalau ada peninjau dan undangan boleh, tetapi peninjau dan undangan itu tidak boleh hak suara, hak bicara ada. Memasuk persidangan, pasal 5, setiap peserta harus menandatangani daftar hari dan memakai tanda pengenal. Setiap tamu yang memasuki ruang sidang harus memakai tanda pengenal yang diberikan oleh panitia. Tata tertib persidangan dilakukan waktu sesuai dengan undangan dan jadwal. Agenda jadwal persidangan disampaikan kepada peserta sebelum acara dimulai. Setiap peserta menghargai pendapat yang dikemukakan yang lain. Bersifat terbuka artinya bersedia menerima kritikan dan saran dari anggota peserta rapat dan mendengar pendapat anggota lain. Tidak ada peserta yang dominan. Dalam satu bahasan bicara hanya diperkenalkan paling banyak 3 kali dalam satu topik. Tidak diperkenankan dalam perdebatan menjatuhkan peserta lain. Dalam menyampaikan pendapat tidak boleh emosional dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan di depan umum. Yang H, tidak boleh memotong pembicaraan orang yang sedang berbicara. I, pimpinan persidangan dapat menegur, menyetop anggota apabila melanggar tatib dan mengeluarkan dari ruang sidang atau ruang rapat. Bila meninggalkan persidangan rapat harus mendapat izin dari ketua persidangan. Pemimpin rapat harus dapat memimpin dan mengarahkan rapat untuk mensahkan keputusan. Kemudian pengambilan keputusan.
Keputusan rapat diambil berdasarkan fakta, argumentasi, dan proses pembahasan harus tertulis dalam notulen. Mohon kepada notulen, ini merupakan notulis, ada keputusan untuk itu. Persidangan sah untuk mengambil keputusan apabila jumlah hadir sekurang-kurangnya setengah tambah 1 dari seluruh peserta yang telah disahkan tadi. Keputusan rapat diambil sedapat mungkin dengan musyawarah dan mufakat. Kalau bisa nanti persidangan kita ini tidak usah dapat votingan lah. Seperti pemilihan ketua tadi dan notulis tadi sangat bagus. Kemudian voting atau pemungutan suara langsung dapat dilakukan dengan jalan akhir. Setiap materi yang sudah disampaikan dibahas dan ditanggapi selanjutnya ketua majelis persidangan menyimpulkan untuk diputuskan. Apabila tidak dapat diambil keputusan dapat dibentuk tim perumus untuk merumuskan kesimpulan dan diputuskan pada hari ini juga. Pemungutan suara menyangkut kebijakan dilaksanakan dengan terbuka, sedangkan menyangkut pribadi dilakukan secara tertutup. Selanjutnya, pemilihan panitia pemilihan. Panitia pemilihan persiapan tata cara pemilihan untuk disamakan pada pemilihan formatur yang diputuskan pada Munas ke-1 PTGS 2024. Nanti ini akan disampaikan ketentuan tentang pemilihan. Hal-hal yang belum diatur dalam tatip ini akan diatur sepakati dalam persidangan. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, setelah kami bacakan kita mengambil keputusan apakah ada masukan, tambahan atau pengurangan dari yang kami bacakan. Kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian. Silakan. Cukup? Terima kasih. Maunya serentak dan semangat kita. Semangat Gultom. Damai sejahtera. Setuju? Baik. Kita lanjut sekarang ke materi berikutnya. Laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2019-2024. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ketua Umum PTGS periode 2019-2024 untuk menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Kami persilakan dengan hormat. Coba ditayangkan dia. Tolong masukkan itu materinya materi 6 ya. Materi 6. Tayangkan materi 6. Memang ini karena paperless, karena namanya pun Persada Toga Gultom sedunia. Berbicara sedunia tanpa kertas. Oke, ya. Pertama sekali saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena hari ini Tuhan izinkan saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat Persada Toga Gultom sedunia kepada peserta yang hadir Munas kedua DPP PTGS hari ini. Perlu kami sampaikan sebelumnya bahwa laporan pertanggungjawaban kami kepada Dewan Pembina Dewan Penasihat sudah kami sampaikan sampai pada tahun 2023 yang lalu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, latar belakang daripada pembuatan laporan pertanggungjawaban ini adalah mewujudkan visi PTGS menjadi keluarga damai sejahtera. Kenapa sebenarnya menjadi keluarga damai sejahtera? Karena tadi ada dasarnya sebenarnya disampaikan oleh Ketua Panitia memilih kota Jakarta ini menjadi tempat Munas sekaligus mensosialisasikan DPP PTGS ini sebenarnya. Jadi kalaupun tidak semua kata-kata saya di situ, saya akan tambah. Visi PTGS itu menjadi keluarga damai sejahtera
Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Kenapa harus ke situ? Karena Persaudaraan Toga Gultom sedunia. Mersada. Kenapa mersada? Karena dia tidak sada, tidak satu dia. Dari Toga Gultom langsung 4. Sekarang ada generasi ke-20. Kemarin ada, saya kenal dia, sudah generasi ke-21. Sayang memang, DPP TGS belum bisa mendatangkan berapa jumlah kakak di DPP TGS. Karena apa? Strukturnya belum lengkap. Karena struktur itu adalah alat untuk mengecip visi itu sendiri. Misalnya Sumatera Utara berapa? Sumatera Selatan berapa? Saya berbicara dengan Ketua DPD Sumatera Selatan. Itu belum, masih sedang dalam pendataan. Misinya, pendekatan misi itu apa yang kita harus bisa kerjakan untuk mencapai visi ini? Pendekatannya yang kita buat dulu i Polexus Bunhakam Rata. Nah, kebetulan di sini jenderal-jenderal ini kan dari segi pendekatan iman, pengetahuan, ekonomi, budaya, sosial dan itu pendekatannya. Itulah yang kita jabarkan dia untuk mencapai visi itu. Dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan PTGS telah disusun program kerja sesuai dengan keperiodan pengurus yaitu tahun 2019 sampai 2024. Program tersebut telah ditetapkan dalam rapat kerja pengurus yang dikerjakan sesuai dengan bidang masing-masing di bawah koordinasi masing-masing ketua 1 sampai dengan ketua 5. Sebagaimana tuntutan ada anggaran dasar dan rumah tangga, pengurus harus mempertahankan kepengurusannya pada akhir masa kepengurusannya. Kalau dari datanya sebenarnya tanggal 2 tanggal 3 Agustus yang lalu. Tapi menurut anggaran dasar anggaran rumah tangga, kalaupun lewat dari situ masih bisa. Maka disusunlah pertanggungjawaban DPP PTGS periode 2019-2024 sebagai bahan untuk dapat dievaluasi oleh seluruh peserta Munas sebagai dasar pertimbangan peserta untuk menerima pertanggungjawaban DPP PTGS. Landasan hukumnya. Adapun landasan hukum untuk dalam penyusunan program kerja ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang perkumpulan. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. 3. Musyawarah Besar pertama Persaudaraan Toga Gultom Se-2 tanggal 2 Maret 2019 di Medan. Anggaran dasar tahun 2019, anggaran rumah tangga tahun 2019. Visi PTGS menjadi keluarga damai sejahtera. Misi mendidik, menanam akhlak yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu tadi kalau dari iman itu dia. Iman apa kira-kira yang dapat dikerjakan ini dia. Menetapkan suasana kekeluargaan damai sejahtera saling mengasihi. Itu yang saya nikmati selaku ketua umum di PTGS. Pengakuan saya harus bersaksi di sini. Belum pernah saya mengalami kesulitan berkomunikasi kepada siapapun para Toga Gultom sedunia. Belum pernah. Bagaimana caranya saya berkomunikasi? Salam, selamat siang, selamat sore. Selama melakukan aktivitas sepanjang hari ini dalam pimpinan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau boleh amang inang. Pukul berapa bisa amang saya hubungi? Karena saya tahu para Toga Gultom Se-2 itu ada kegiatan-kegiatan gitu. Saya harus menyesuaikan ke situ. Karena saya pengurus, saya adalah pelayan, saya yang harus menyesuaikan diri gitu. Bahasa saya pun saya harus susun gitu. Membangun kerjasama untuk mencapai tujuan, meningkatkan pengetahuan wawasan, keterampilan dan landasan kapanpun untuk dapat hidup lebih produktif sampai hari tua, membangun jejaring komunikasi antar sesama dalam peningkatan mutu persaudaraan atau persahabatan ke arah yang lebih baik,
menciptakan perkumpulan kreatif untuk membuat program yang produktif, membangun sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat melalui usaha-usaha ekonomi kreatif, melaksanakan kegiatan ekonomi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kepercayaan dan ketentuan yang berlaku, melestarikan adat istiadat budaya yang tidak bertentangan dengan kepercayaan yang dianut dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya, ini ya. Meningkatkan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan kepercayaan yang dianut. Saya mengikuti terakhir ini ada satu acara. Saya masuk ke dalam. Saya lihat tidak pas. Saya turun, walaupun saya ketua Gultom yang ditunjuk di situ, saya turun karena tidak sesuai dengan kepercayaan saya. Tidak ada Allah lain selain dari engkau, itu bagaimana saya itu untuk bisa memedewani. Membangun karakter, komitmen terhadap lestarinya persaudaraan Toga Gultom. Nah, ini belajar berkarakter dan berkomitmen. Kalau saya buka catatan saya, sama siapa tadi saya berbicara? Oh, saya ingat, saya harus ikuti. Kalau saya bilang nanti akan saya hubungi kembali, saya coba akan hubungi kembali. Satunya kata dengan perbuatan. Melaksanakan kegiatan politik praktis, menduduki jabatan strategis legislatif dan eksekutif dan tetap menjadi ketua. Memang waktu masuk ke awalnya mengajukan ke Menhukam, kata politik ini dicoret. Kita ganti menjadi peduli. Tujuan dan strategi. Tujuan berdasarkan visi dan misi, maka tujuan yang ingin dicapai oleh PTGS, satu, meningkatkan kualitas profesional PTGS sesuai dengan tuntutan program yang bermutu. Meningkatkan mutu program PTGS dan wujudnya prestasi perkumpulan sesuai dengan tujuan perkumpulan. Meningkatkan kualitas dan kuantitas PTGS untuk membentuk perkumpulan lebih kreatif, inovatif, berperilaku terpuji, dan berbudi, bekerja luhur, serta berjiwa nasionalis. Terima kasih tadi. Ya, kepada siapa tadi? Pak Melki ya. Untuk di dalam acara ini senantiasa dipegang kesantunan yang menyangkut dengan ini. Tujuan dan strategi. Itu tadi ya. Yang nomor 4, melengkapi sarana dan prasarana sesuai dengan program kerja. Menjalin kerjasama dengan seluruh unsur pendukung untuk meningkatkan mengembangkan program perkumpulan. Strateginya, koordinasi dengan pihak terkait tentang penyusunan program, mensosialisasikan program kerja ke semua pihak, bekerja sama dengan Dewan Pakar, Dewan Penasihat dalam melaksanakan program, melaporkan secara transparan program-program yang sudah dilaksanakan kepada semua pihak secara periodik. Nilai-nilai yang dianut, falsafah dalianatul, manak mardongan tubuh, elek marburu, soba marhula-hula. Proaktif, selalu berpikir positif, penuh inisiatif dan sadar risiko yang akan terjadi. Kalau kita berpikir positif, maka kita akan proaktif. Tapi kalau kita berpikir negatif, kita akan reaktif. Contoh, nanti terpilihlah ketua umum. Kalau kita misalnya hanya melihat sisi negatifnya saja, si ini begini itu, ini begini, akhirnya kita reaktif, kita jadi ada blok ini. Tapi kalau kita berpikir positif, kita lihat sosoknya adalah begini, kita akhirnya proaktif, kita mendatangi blok. Wah, bagus. Kerjasama selalu mengutamakan agar mampu menghasilkan sinergi optimal bagi persaudaraan. Sinergi 1+1 lebih daripada 2. Inovasi selalu menghargai kreativitas dan menghasilkan metode yang baru untuk mencapai tujuan. Tanggung jawab selalu bertanggung jawab atas keputusan yang diambil ataupun kegiatan yang dilakukan. Ini saya bikin contoh. Nanti dalam pembangunan monumen Toga Gultom mengenai lokasi, ada yang setuju, ada yang tidak setuju misalnya, kan begitu ya. Wajar ada dissenting opinion. Tapi ketika kita bekerja sama, teamwork, diambil keputusan itu yang terbaik. Tak boleh dibilang lagi, aku tak setuju itu lagi, kan nggak boleh itu. Itu salah satu yang harus kita tanamkan.
Kemudian tanggung jawab selalu bertanggung jawab yang diambil. Keterbukaan, transparansi, integritas dan kejujuran. Ini pun sebenarnya menerjemahkan transparansi ini mengalami kesulitan. Contoh, kalau misalnya dibeli barang, datang bendahara, mana bonnya? Ini. Repot kali bendahara ini katanya dia. Kalau misalnya ada transaksi, misalnya membeli dari toko, di mana nomor telepon, mana nomor rekeningnya, langsung kirim ke nomor rekeningnya itu. Enggak dipercaya lagi kita rupanya. Itu. Jadi itu yang memang. Tapi bagaimanapun tetap kita sosialisasikan ini. Bab 2, bidang-bidang yang dikoordinir masing-masing ketua. Ketua 1 membawahi bidang adat, sosialisasi peradaban, bidang hubungan tokoh adat, tokoh agama, pemerintah. Ya, persiapan sarana. Ketua satunya di sini Mangara Gultom, yang ketua apa sekarang, panitia pelaksana ini. Ketua 2 membawahi bidang pendataan, keanggotaan dalam negeri, hubungan internasional, bidang ini Nakunadolo ini, Lajang ini, doktor ini. Tapi puji Tuhan, dia dipakai di Malaysia, di salah satu universitas yang ternama di sana. Mana tahu nanti 5 tahun ke depan ini bisa lagi membantu ketua terpilih, kan begitu ya? Kalau dia waktu itu begitu, saya sangat maklum gitu. Iya, saya lebih utamakan dia berkembang daripada ini kan? Gak apa-apa. Saya harus berpikir positif. 3 mewakili bidang seni, kepemudaan, olahraga, bidang sosial. Ini saudara Melkior yang di depan ini. Banyak saya belajar dari sini. Ini partner saya ini dari dulu ini di Medan. Saya tahu dia orang yang berkualitas dan memang tak mau dia asal kerja saja gitu. Ketua 4 membawahi bidang usaha, wirausaha, koperasi, bidang bakat, keterampilan, ekonomi. Dr. Henry Gultom dari Bandung. Itu yang ini orangnya. Ketua 5 membawahi bidang hukum keagamaan. Dr. Anggia Gultom di Kaltim. Mungkin masih sibuk dia mengurusi IKN. Tapi ada wakilnya kok hadir di sini. Harapan Gultom. Mana harapan? Ya, bagus. Terima kasih. Bab 3, program pekerja kegiatan. Bidang di bawah 1. Ada ini 9. Saya harus sampaikan. Programnya bagus, tapi belum bisa terlaksana semuanya. Masih sebagian. Karena apa? Saya harus sampaikan. 2019, 2020, 21, hampir 22, hampir 3 tahun ini vakum ini. Gara-gara kopi itu. Pemulihan lagi 1 tahun. Jum saja. Pak, ini ketua ini baru ini. Ayo pesudo amangi inam setu kan. Kami pun yang mengeludi aju kan. Jadi ya puji Tuhan lah ya. Anything is better than nothing. Sedikit lebih bagus daripada tidak ada sama sekali. Itu prinsip bagi saya. Kalau nanti saya bersungguh-sungguh juga boleh. Melakukan seminar bidang adat belum terlaksana, tetapi di beberapa kita sebenarnya di daerah-daerah yang sudah dilaksanakan ini. Tapi karena ini berbicara PTGS belum membawa bendera dia, tapi sama saja sebenarnya itu sudah. Merencanakan pembinaan dan keperdataan, data-data maksudnya, perhata belum terlaksana. Tapi sebenarnya hanya saja di bendera PTGS saja, tapi karena dia nggak pakai, kayak di Medan, di Jakarta sudah ada ini. Malah yang di Jabodetabek pula ke puncak pun sudah dilaksanakan itu kan. Jadi boleh dikatakan juga karena sebenarnya PTGS juga itu, cuma hanya belum ada bawa bendera. Itu saja kan. Mari kita nanti kibarkan bendera PTGS. Mudah-mudahan nanti ketua umum PTGS itu berada di kota Jakarta gitu. Karena apa? Kota Jakarta adalah barometernya kan gitu. IKN sudah ada DPD. Saya nggak tahu terus kok bisa terbentuk di daerah IKN itu kan itu. Mengadakan pelatihan di bidang seni dan budaya bertahun itu belum terlaksana sebenarnya. Melakukan penyempurnaan Tarompo Toga Gultom sebenarnya sudah ada di perempuan sudah ada ini. Setelah mampu telusur
Tadi dia mah, ISO nomor 15 ho HP-in nama tiba kan. Nomor 10 itu doh, indah tokan itu. Ya, oh berarti yang berubah tuh, indah kan. Aina dinna tudinna dodinna kan. Ini memputelusuri ini. Ini memang sudah terlaksana ini dia apa. Cuma tidak di bawah bendera PTGS, bendera saja. Kalau di apa itu sudah main dia di bawah. Membuat buku sejarah Toga Gultom. Kalau ini ahlinya ini Pak Situamon, ya, yang siapa-siapa di sini. Kemudian menggagas pembangunan monumen Toga Gultom di Monapasuki Gultom. Sedang dalam pelaksanaan ini, ya. Membangun sarana dan prasarana demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya. Belum terlaksana ini. Tapi di Monapasuki sedang dalam pengkajian ulang ini, ya. Atas nama Pupera Gultom, ya, ini penasihat kita ini dari daerah Sunda untuk menuju desa-desa wisata. Dari Pupera Gultom itu sudah membuat jalan-jalan ke bawah, katanya kalau sudah menjadi desa wisata dananya keluar dari pusat. Nah, jadi semakin banyak desa wisata semakin banyak mengalir dana dari pusat kan gitu ya. Salah satu desa Hotan melakukan hubungan antar kepengurusan daerah Indonesia, komunikasi kepada DPW, ya ini sudah terlaksana. Melakukan pendataan keanggotaan untuk mengetahui berapa jumlah Pupera Toga Gultom, itu tadi saya singgung juga, sedang. Melakukan hubungan antar kepengurusan dalam negeri dan luar negeri. Ini waktu itu, waktu pendataan ini, sama Bang Padok ini aku minta, waktu itu, karena Napolodolog sedang, cuma karena dia terus langsung ke sana, ke Kuala Lumpur. Ya saya pun karena sekolah udah dosen dia, saya juga maklum nanti bisa lah teruskan pikirku ya. Mendata dan membuat biografi Pupera Toga Gultom memiliki peranan penting dalam sejarah bangsa maupun ada batak untuk dibuat dalam offside. Wah ini ada saya buka Google banyak juga rupanya Gultom yang berjasa ini. Cuma nggak dituliskan dalam sejarah kan gitu ya. Si Google Gultom ini ada gua di sini. Itu sudah dilakukan kegiatan pemberian bantuan masker, mengadakan promosi kesehatan. Itu sudah dilakukan dengan kegiatan pemberian bantuan masker di daerah Pangaribuan, Samosir dan Humbang Sultan pada saat COVID-19 serta bantuan kursi roda waktu itu. Membuat pelatihan maupun simulasi tentang penanggulangan bencana alam, ya belum dilaksanakan. Merumuskan, merencanakan, melaksanakan kegiatan yang mempererat hubungan setelah di kalangan wanita PTGS belum dilaksanakan. Tapi di Medan ini yang terakhir ini, walaupun dia semua penyiaran Gultom yang ada di kota Medan dan buruh dipanggil oleh Opung Nisi Jose, istri saya, datang ke rumah gitu. Tapi permisi dulu sama ketua Patiboda Kota Medan. Dia juga saya arahkan dia harus kamu juga mengikuti organisasi. Ya udah dijabuni penasihatnya. Badi pada mau papanerano, ada banyak malo. Alai Ibu Gultom menyatakan ini harus landasannya beriman. Ibadah dulu dibuat. Setelah kami panggil pendeta, akhirnya makin lurus lah, makin lurus. Ya itu dia. Itu supaya menjadi manusia berkualitas dari segi iman dan pengetahuan. Bidang 5 yang dibawa ketua 5. Membuat menyempurnakan anggaran dasar dan perubahan ini sedang dilaksanakan termasuklah itu nanti bahasan kita nanti. Pengurusan legislatif organisasi sudah lakukan, membuat peraturan organisasi sudah melaksanakan munas dan rakornas ini sedang memonitor pelaksanaan musda belum dilaksanakan, pembentukan DPD DPW ini sedang. Karena apa? Yang sudah masuk surat dari DPP PTGS untuk membentuk DPD 1 Jawa Barat, 1 Toga Gultom Sejabotabek sudah masuk. Ada surat kami, ya. Kemudian juga Jawa Timur sudah masuk, Sumatera Utara sudah masuk, Batam sudah masuk. Yang 5 saja ini yang sudah masuk surat ini terbentuk nanti pengurusan yang berikutnya sudah berkembang itu dalam 1 tahun terus ada 5 kan gitu kan. Hanya menindaklanjuti surat terdahulu gitu saja. Karena kita minta dibentuklah DPD. Alai dibentuk kamu dihita Gultom Nawapati, Pak. Adomannya di sini.
asa persada molo ulak sahala kuan non ay paparan siayu nambe bituki ina muse so na kurang dengkan perbediki deh bebegi. Itu jadi sudah ada. Kemudian merencanakan pembinaan bakat DKP, meningkatkan peran Naposo generasi muda dalam memberantas kenakalan remaja. Kalau nggak salah saya ada pernah dulu di Jakarta ini, kalau nggak salah saya waktu itu Naposo itu, tapi tinggal bawa bendera PTK saja. Program kegiatan bersifat seni budaya yang dapat ditampilkan berupa vokal solo, vokal grup belum dilaksanakan secara menyeluruh. Mengkoordinir dan bekerja sama dengan pengurus daerah wilayah untuk kegiatan seni budaya daerah. Memang waktu itu juga ada gagasan dari ketua 3, bagaimana kalau misalnya ada nyanyian kayak inilah misalnya lagu Mars diperlombakan antar daerah gitu ya. Sudah dinyanyikan tadi, kita pun juga belum paham betul kan gitu ya. Dan memang saya katakan, kalau Mars Tuga Gultom itulah yang tadi. Kita harus hargai karya Dr. Randus Bonar Gultom. Itu Marsnya. Di situ tidak dibedakan huta toruan, huta pea, huta bako tebelian. Kalau kita simak narasinya enggak. Itu luar biasa itu. Jadi kita hargai itu. Ya. Kemudian mengkoordinir dan bekerja sama dengan pengurus daerah. Melakukan sosialisasi berkehidupan kebangsaan belum dilaksanakan. Melakukan kunjungan ke tempat suka dan duka itu sudah. Bagi saya harus berikan kesaksian saya. Saya pegang itu Effendi Gultom penasihat. Lebih bagus datang ke rumah orang berduka daripada ke rumah orang berpesta pora. Selagi masih ada waktu bagi saya. Karena kalau saya datang melihat orang meninggal, saya tahu disitulah hari kesudahan saya. Begininya rupanya saya besok. Kulihatlah dia hanya tak sampai 1 meter kali 1,8. Kenapa mesti harus saya tidak berdamai dengan manusianya? Kalau dipanggil Tuhan saya tidak, belum selesai saya rupanya. Jadi boloroi kena mati, ningok mah, utur ni bolangi si jol mana, babi tu mak baba, ningok mato. Gabi na mati nya marjemite tiba. Undang jolo song na usugut, audang gope, selesai ina kan? Melakukan kunjungan ke tempat sekolah, membentuk yayasan sosial PTKS belum dilaksanakan, mengadakan seminar tokoh adat Gultom dalam rangka memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Belum. Inventarisasi tenaga kesehatan, sarana fasilitas pelayanan dan kesehatan milik marga Gultom. Ini saya kira bagus juga ini ya, tapi belum ya. Idenya bagus, mana tahu nanti bisa nanti menjadi direktur rumah sakit nanti Papar Tuga Gultom ini kan, ya. Kalau amang apa yang dari Bandung bisa mempromosikan untuk Pak Prabowo nanti kan bisa ya. Bidang yang membawahi ketua 4. Ini Dr. Henry membuka perusahaan yang berbadan hukum yang anggotanya dari PTKS. Ini sudah dilaksanakan, tapi belum beroperasi ini. Ini saya kan harus juga jujur ya. Ada tapi belum beroperasi sepenuhnya. Tapi sudah ada. Karya itu juga kita harus hargai. Mana tahu nanti yang baru ini begini. Menjalin kerjasama dengan perusahaan yang lain sedang dalam pelaksanaan. Membuat sumber air di daerah kawasan dan komunitas Gultom belum. Membuat program kerja bidang koperasi. Ini sedang ini ada lagi sedang dibuat lagi koperasi berpinjam. Tapi belum seluruh mendaftar. Biodata sudah kita kasih. Pusing juga ini Dr. Henry kan, karena belum ketua. Tapi idenya sudah ada dulu. Kita hargai itu. Membuat program bidang koperasi dan melegalisasi sesuai dengan peraturan yang pemerintah belum dilakukan. Melaksanakan kegiatan koperasi pinjam sedang dilakukan. Menggali potensi anggota untuk mengembangkan sumber daya untuk menunjang kegiatan organisasi sedang. Mengadakan pelatihan, meningkatkan kualitas SDM PTKS seperti pelatihan UMKM dan UKM ini belum. Revitalisasi usaha di sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan agrowisata.
Ya, mudah-mudahan nanti karena ada gagasan dari Ketua Raja Orang Pardusi ya di Siborngoro, ada mau dibuat agro wisata ya. Pembuatan database usia sekolah belum, seleksi usia sekolah belum, pembuatan kriteria yang berhak menerima sumbangan belum, penawaran menjadi orang tua asuh belum. Maksudnya orang tua asuh ini mana tahu ada dari antara para Togagultom, dia dari segi pengetahuan bisa, tetapi dari segi ekonomi tidak. Mana tahu nanti ada dari kita yang ada para Togagultom ini menjadi orang tua. Kira-kira itu maksudnya Pak Henry ya? Ya, oke. Mendirikan rumah pintar Togagultom. Ya memang sudah ada di Pangaribuan, tapi belum di bawah bendera PTGS. Apa salahnya kan berkolaborasi kan gitu ya. Membuat wadah pendidikan non formal generasi muda, bimbel kursus. Sebenarnya ada yang membuka bimbel-bimbel dari para Togagultom dan Buru. Inten ada juga di Bandung, Jakarta. Cuma belum bawa kerjasama. Asal sudah ada kerjasama sudah bisa masuk kan gitu ya. Bidang yang diwakili Ketua 5 membuat menyempurnakan anggaran dasar rumah tangga itu sedang dilaksanakan. Pengurusan legalitas organisasi sudah membuat peraturan organisasi sudah dilakukan, melaksanakan munas dan udah oke. Habis. Coba dulu yang itu. Untuk melaksanakan program ini dibutuhkan biaya pada saat itu kita buat 2.255 juta pada tahun 2019. Program ini belum terlaksana. Tadi kan saya sudah sampai jebak ya kan. Coba terakhir realisasi penerimaan pengeluaran saldo tahun 2019-2014. Penerimaan ini sesuai dengan rekening koran bulan Juli, belum masuk tanggal 1 sampai dengan tanggal hari ini. Kalau di dalam penerimaan, karena itu penerimaan yang masuk ke rekening. Uraian untuk PTGS penerimaannya 177 juta 484 246. Pengeluarannya 166 juta 372.246, saldo 11 juta 112.000. Pembangunan monumen Togagultom. Ini. Dana yang sudah masuk 312 juta 780.500. Ada yang dari Medan menyatakan dana yang sudah masuk kan 2,5 M. Ada yang bilang 1,5 M. Saya harus bedakan. Dana yang masuk yang diterima adalah masuk ke rekening. Beda dengan data komitmen janji. Jadi di sini ditulis juga itu janjinya berapa, tapi dipilih berapa. Tapi sebagai ketua umum kan nggak harus saya janjikan di sini kan. Nanti ketua panitia nanti bisa sampaikan itu, gitu. Berbagi-bagi. Pembangunan penerimaan 312.750.500, pengeluaran 303.773.800, sisa 9 juta. Perlu kami sampaikan di PTGS ini semua kami pengurus PTGS kami perlu sampaikan kami tidak pernah menggunakan dana dari kas PTGS. Itu dana sendiri. Kalaupun saya misalnya datang kemari, tidak ada dana keluar dari PTGS, dia dana sendiri. Saya pergi sama saya dana sendiri gitu. Nah ini akan kita evaluasi sistem ini masih Pak. Karena dulu gini, kita pengurus ini pelayan. Kalau melayani harus maju bergerak. Jangan pikirkan kantong, bukan karena keberlebihan waktu itu tidak. Komitmen kita membangun persaudaraan Togagultom. Demikian juga di Monumen Togagultom. Nanti saya tahu Albert ini berapa pengeluarannya selama dia jadi ketua, tapi tidak tertera di sini. Ya, tidak tertera di sini gitu. Kalaupun ada di sini tertera dari orang paling ada 3 juta sekian lah yang apa, karena sesuatu dan hal harus gitu. Ya.
Jadi tolong ini supaya bisa dipahami. Kalau mengenai keuangan dari dulu saya katakan, saya bertanggung jawab kalau ada anggota yang menyalahgunakan. Karena harus saya dari diri saya sendiri, saya bikin contoh. Saya harus bikin contoh supaya yang lain juga mencontoh gitu. Demikian laporan pertanggungjawaban di BPPTGS periode 2019-2024 yang kami sampaikan kepada peserta Munas kedua tanggal 24 Agustus 2024. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam melaksanakan program yang telah kami rencanakan belum terrealisasi dengan maksimal sesuai dengan program. Karena ada juga relasinya dengan uang. Macam mana lah 2,2 miliar yang masuk 300 sekian jadi gitu kan? Nah, itu. Jadi itu pun kalau masuk misalnya tidak ada ditemukan penyalahgunaan. Kiranya damai sejahtera senantiasa mendiami hati dan pikiran kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian karena di BPPTGS juga termasuk panitia tanggung jawabnya, kami persilakan kepada Ketua Panitia Pembangunan Monumen Togagultom menyampaikan, karena yang ditunggu-tunggu kami persilakan menyampaikan ke depan. Di situ sudah terurai nanti masing-masing siapa yang menyetor uang. Kalau ada uangnya belum tercatat tapi sudah disetor, tolong dikasih tahu. Kita bertanggung jawab. Ya, kita bertanggung jawab. Demikian sementara. Kemudian nanti setelah ini Ketua LBH Gultom juga nanti. Karena apa? Ada jasa-jasa beliau yang sudah membela peperangan Togagultom. Walaupun terbatas juga mengenai biaya. Mana tahu yang dari sini tambahkan biayanya kan gitu kan? Oke, silakan. Asian. Pak Rizky, tolong disiapkan slide-nya. Pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban Panitia Pembangunan Monumen PTGS. Melate, terima kasih pada Ketua Umum atas waktu yang diberikan kepada kami sebagai Panitia Pembangunan Monumen Togagultom untuk kami panitia melaporkan pertanggungjawaban Panitia Pembangunan Monumen PTGS. Saya minta maaf karena hanya saya sendiri yang dapat hadir. Sekretaris Uda Sirawat lagi ada tugas di Bandung, dan Namboru Lasmaida kurang sehat. Laporan pertanggungjawaban Panitia Pembangunan Monumen PTGS dan progres penyelesaian. Panitia Pembangunan Togagultom ditunjuk berdasarkan SK DPP PTGS nomor 075 garing SK garis strip TGS garing 12 Romawi garing 20 diterbitkan pada bulan Desember 2020, yang mana ditunjuk Ketua Profesor Dr. Insinyur Joni Gultom MTP, Sekretaris Almarhum John Peter Gultom SEMM, Bendahara Dr. Lasmaida Gultom SEMM. Dan ada perubahan berdasarkan SK tersebut, ada perubahan karena Dr. Juni berhalangan karena tugas dan segala hal, maka saya yang tadinya sebagai wakil ketua ditunjuk sebagai Ketua Pembangunan berdasarkan SK kedua DPP PTGS nomor 001 garing DPP PTGS garing SK strip PNT garing 1 Romawi 2022, Ketua Albert Gultom SE, Sekretaris Insinyur Rawat Gultom, dan Bendahara Dr. Lasmaida Gultom SE MBA MIN. Tanggal 1 ada perubahan SK, itu tidak, ini sekretaris saja, terasa. Lalu berdasarkan SK di atas, maka Panitia Pembangunan menjalankan tugas dan mandatnya dengan progres dan pelaksanaan sebagai berikut. Next, lanjut. Mencari lokasi lahan monumen.
Panitia membentuk tim pencari lahan untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan monumen Toga Gultom sedunia, dan lokasi lahan harus berada di Nagari Gultom, Kecamatan Onanrugu, Kabupaten Samosir, Sumut. Berikut adalah laporan tim pencari lahan kepada panitia dan DPP PTGS untuk dilanjuti. Ini dokumennya, pemancangan lahan yang sudah ditentukan, dan ini dokumen laporan tim pencari lahan berdasarkan lahan yang sudah disepakati, dan menindaklanjuti hasil dari tim kerja pencari lahan, panitia dan DPP PTGS menerima hasil kerja dari tim pencari lahan, lalu melakukan peninjauan langsung ke lapangan pada tanggal 21 April 2021. Memutuskan dan menetapkan lokasi pembangunan setelah melakukan peninjauan langsung ke lapangan dan dilakukan rapat pembahasan yang dihadiri oleh panitia pelaksana, DPP PTGS, penasehat, pemilik lahan, dan Peparan Toga Gultom setempat, maka tanggal 23 April 2021 lokasi pembangunan Monumen Toga Gultom resmi ditetapkan. Next, ini dokumen pada saat setelah penetapan di Lagundi. Ya, ini foto dokumennya. Setelah kita survei, kita foto bersama. Ini dokumen penetapan lokasi lahan pembangunan ditandatanganin oleh Ketua DPP Persada, Ketua DPP Toga Gultom, PTGS, dan Sekretaris. Next, pada tanggal 5 Juni 2021 dilaksanakan pemasangan patok dan pemetaan lokasi pembangunan Monumen Toga Gultom. Next, berdasarkan lokasi, kami panitia menerima dan menampung masukan dari Peparan Toga Gultom perihal desain dan model Monumen Toga Gultom. Yang ditampilkan ini adalah desain pertama. Desain monumen ini dirancang oleh Bapak Abang Profesor Dr. Juni pada tanggal 14 Desember 2020. Gambar ini adalah desain awal permulaan diskusi untuk melaksanakan pembangunan monumen Toga Gultom. Ini pada saat beliau masih menjabat sebagai Ketua Pembangunan. Lalu pada tanggal 7 Januari 2021, Dr. Juni memberikan desain perubahan. Ini desainnya. Berhubung desain ini juga tidak terlaksana dan Dr. Juni sudah mengundurkan diri, maka kepanitiaan yang baru merancang desain perubahan selanjutnya. Desain ini dibuat oleh Insinyur Lasro Gultom, dikirim tanggal 1 Juli 2021. Ini pun tidak berjalan, tidak selesai desainnya. Tidak selesai desainnya, tapi dananya sudah selesai. Tapi itu dana pribadi saya, puji Tuhan, bukan dana dari panitia. Saya perlu sampaikan. Lalu desain keempat dibuat oleh tim dari saudara Abang Insinyur Robert Gultom MT, dikirimkan pada tanggal 13 Oktober 2021. Berdasarkan desain-desain yang sudah tadi disampaikan, panitia memilih desain yang akan digunakan. Desain keempat yang dibuat oleh Abang Robert Gultom, dan pembangunan dilaksanakan dengan sistem kerjasama tim, di mana tim dari saudara Abang Insinyur Robert Gultom MT yang melaksanakan dan mendanai pembangunan, sedangkan panitia pelaksana bertugas mencari dana untuk melunasi setiap dana yang telah dikeluarkan Insinyur Robert. Selama pelaksanaan pembangunan, dana yang dibutuhkan berdasarkan desain yang pertama yang dibuat oleh tim Abang Ober itu adalah 15.758.000 rupiah. $88 juta ya.
Baru pada tanggal 19 November dimulailah pembangunan monumen PTGS. Dengan kami berjibaku 1 minggu lebih, siang dan malam di bawah terik matahari dengan Opung Mangara. Dan sempat juga saya ceritakan juga sekilas, kita tegang urat juga dengan orang di kampung. Karena perubahan akses jalan. Puji Tuhan, setelah land clearing lokasi pembangunan, maka pada tanggal 19 Februari 2022 dilaksanakan peletakan batu pertama yang dihadiri oleh Bapak Bupati Samosir, Bapak Pandiko Gultom. Dapat terlaksana dengan baik peletakan batu pertama, lalu dilaksanakanlah progres pembangunan sejak 19 Februari sampai dengan 14 September 2022. Ini kondisi masih dalam masa Covid. Berdasarkan gambar luar biasa. Tapi apa daya, Tuhan berkehendak lain. Pada tanggal 15 Oktober pada bulan April 2023 pembangunan terpaksa berhenti dikarenakan alasan dan keluhan dari tim pelaksana Abang Ober yang kita sebagai panitia juga menyadari kekurangan kita karena tidak bisa melakukan progres pembayaran kepada beliau. Kita rapat beberapa kali di Samosir supaya tetap dilanjutkan, tapi apa daya Abang Ober tetap memberhentikan itu. Kita tidak bisa paksa, kita hanya bisa meminta dan memohon. Setelah berhenti, pada tanggal 8 Mei, DPP PTGS membuat surat kepada Opung Robin Gultom untuk membuat perihal penyempurnaan desain sehubungan dengan desain yang pertama yang dibuat oleh Abang Ober. Itu ada yang protes karena tugunya kekecilan, tugunya terlalu rendah. Karena level jalan negara itu memang di atas, tugu kita agak di bawah. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari Danau Toba, tingginya luar biasa. Kalau kita mau lihat dari sisi sudut pandang yang mana, mau lihat dari danau atau lihat dari jalan negara. Tapi kalau lihat dari danau itu sangat luar biasa. Apalagi kalau kita buat tulisan besar kayak macam Hollywood itu, Huta Gultom, nampak dari Sibisa atau nampak dari saya pernah berkunjung ke pelabuhan Simalungun itu yang 3 ras di dekat Tanjung Unta, itu persis nampak pandangan ke Monumen Gultom. Apalagi kalau kita buat lampu-lampu, mantap sekali kalau dari danau. Nah, berhubungan banyak yang protes terhadap tugu yang rendah dan kecil itu, maka dilakukanlah perubahan gambar. Kami percayakan kepada Opung Robin di sini dengan tim untuk melakukan perubahan gambar. Inilah hasil perubahan gambarnya pada tanggal 23 Juni 2023. Opung Robin mempresentasikan gambar desain tambahan Monumen Toga Gultom. Ini di level 1. Jadi kalau kita lihat monumen kita itu ada 3 level. 3 level yang ini. Level 1, level 2, level 3. Ya. Ini 3 level. Nah, ini di level 1 yang gambar perubahan yang dibuat oleh Opung Robin. Nah, berdasarkan desain gambar yang terbaru, terjadi perubahan anggaran juga. Ya.
Anggarannya jadi turun, tadi sekitar 15 miliar sekian menjadi hanya 3 miliar 500 juta. Ini progres pada saat setelah perubahan gambar kita melaksanakan pemasangan boplang tanggal 6 Juli sampai tanggal 11. Lalu ini pekerjaan tukang pembesian, ya, pembesian fondasi bangunan. Ini pekerjaan penggalian bangunan, penggalian fondasi. Next, penggalian fondasi. Lalu ini pekerjaan pemasangan pembesian fondasi di lokasi. Ini kondisi terakhir. 2 bulan Agustus, saya lupa tanggalnya. Ini kondisi terakhir kita itu kalau kita lihat fondasinya masih beberapa kayak tambang timah itu, tapi nggak ada timahnya. Kalau sempat ada timah sama emas itu selesai itu, tapi nggak ada. Kami coba gali-gali nggak ada, nggak ketemu tambang emas sama timahnya. Inilah yang terjadi sekarang. Kami panitia dan adapun ulasan singkat laporan penerimaan dana pembangunan, penerimaan 358.887.766 rupiah, pengeluaran 303.373.800 rupiah. Saldo dana pembangunan di bendahara pembangunan sekarang 55.513.966 rupiah. Demikian, dan secara pribadi saya juga menyatakan pengunduran diri saya sebagai panitia pembangunan sehubungan dengan juga sudah dimisionernya pengurusan DPP PTGS periode yang pertama. Adapun kekurangan kami sebagai panitia, kami menyadarinya, kami sudah melaksanakan dengan maksimal dan kami berterima kasih atas dukungan dari Peparan Toga Gultom sedunia terhadap proses pembangunan ini. Biarpun belum selesai, mudah-mudahan di kepanitiaan selanjutnya dapat diselesaikan. Karena kalau ini nggak selesai, bukan saya pribadi sebagai panitia yang hanya malu, kita Peparan Toga Gultom sedunia yang akan malu. Itu yang bisa saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Horas. Yes. Terima kasih kepada Ketua Panitia Pembangunan Monumen Toga Gultom. Perlu kami sampaikan tadi ya, kita ini kan transparan ya, supaya nanti pengurus baru juga bisa memahami bagaimana yang sudah dilakukan. Dulu sebenarnya dari awal itu mau gotong royong. Tapi rapatlah semua, kemudian ada usul, ini kalau bisa 1 tahun selesai, paling lama 2 tahun. Bagaimana cara? Tentukan bagaimana cara, kita punya strategi kan begitu, sesuai dengan yang tadi saya jabarkan itu. Ada enggak sumber daya manusia yang bisa melakukan itu selama 2 tahun? Maka adalah waktu gagasan namanya sistem tangki proyek. Artinya tangki proyek itu satu paket. Dia yang menggambar, dia yang membuat kalkulasi fisik dan biaya, dia yang mendanai sampai dengan selesai. Dengan ketentuan, setiap tahapan sesuai dengan progres pekerjaan harus dibayar seberapa yang ada uang di PTGS. Seberapa yang ada uang. Sampai dengan tadi yang sudah disampaikan oleh ketua itu, rumah bolon sudah masuk kerangka baja, tinggal mengatapnya itu, lantai 2-nya sudah ada, monumen sudah, cuma di monumen ini ada sorotan gitu. Memang karena itu tadi seperti yang dikatakan oleh ketua pembangunan, tergantung bagaimana caranya kita melihat, sudut pandang yang mana kita lihat. Sama seperti melihat gajahnya itu, dari belakang 2 ekornya, dari depan 1-nya, kepalanya katanya bertengkar semua kan begitu.
Tapi gajah itu kalau dilihat dari pinggir dan kanan ini arti sempurna adalah dia. Demikianlah ini. Dari atas dilihat memang kecil kali lah pula apa itu kan itu ya. Kalau dari atas karena jalan itu tinggi sementara lokasi jauh di bawah. Justru karena jauh di bawah view-nya bagus. Karena ketentuan persyaratan juga dibuat begitu. Satu tadi sudah dipenuhi, itu hibah. Nah, kami persilakan ya karena tadi ada kekurangan sedikit. Kami persilakan ini Pak Robin Gultom yang menghibahkan lahan itu. Ini dia. Tolong Pak Robin. Menghadap ke sana Pak, wajah Bapak enggak nampak. Inilah keluarga Robin CS lah yang menghibahkan lahan itu. Ya, untuk PTGS itu kurang lebih lahan 1 3.683, lahan 2 tempat rumah bolon itu 6.558 meter kan itu ya. Itu yang disinggung tadi tukar guling itu ya. Kita sudah sepakati tukar guling itu. Kita berdua saja begini. Ya 2 kali saya berkunjung ke rumah Bapak Andrew Ober Gultom. Kami berdua di situ ya. Kiranya Pak Ober cepat dipulihkan Tuhan ya. Saya melihat dia memang tidak sama cara etos kerjanya dengan kita. Ya, ya macam mana lah. Kita tahu dia kan orang-orang proyek gitu ya. Tidak bisa kita sama. Jadi di situ kadang-kadang kita pikirannya. Kalau saya lihat cepatnya dia bertindak. Tidak berpikir mengenai uang. Itu cepat. Tapi kalau misalnya mengalir tadi ini uang ini mengalir, waduh, mungkin tak sejumlah itu pun, udahlah itu, ya. Siluakku namai, mungkin langsung ini dokonona. Makanya kita masih berharap ini, ya berharaplah ini. Makanya rame-rame lah kita datang ke Samosir nanti, waktu pelantikan ini kan gitu ya, ya. Rame-rame kita nanti, ya. Ada maksud tertentu di situ. Jadi itulah yang disampaikan oleh ketua itu. Ya terima kasih ya Pak Robin. Karena di sana sudah diperkenalkan ini yang tinggal di Bandung. Tak pernah ditulisnya Robin Gultom, Robin Hood-nya dibikin. Jadi Raja Siliwangi saya bilang begitu sama dia. Kalau sama beliau ini saya senantiasa bercanda saja kan gitu. Kalau sudah apa itu? Kami itu sebagai abang adik yang betulan gitu ya. Ya. Oke. Oke. Demikian kami persilakan kembali ke Lembaga Bantuan Hukum. Bapak Ibu, karena waktu seharusnya kita jam 12 istirahat, kami mohon persetujuan untuk kita tambah sampai 12.30 supaya selesai sesi LPJ. Setuju? Setuju. Kami persilakan Ketua Lembaga Hukum. Horas. Salinai. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih pimpinan sidang yang memberikan waktu kepada Lembaga Gultom Center, Lembaga Bantuan Hukum Gultom Center. Sebenarnya kami ini dibawa dari komisi bidang 5 politik dan hukum. Namun dalam waktu itu mungkin sudah meninggal ya situ ya, saudara Armin Gultom pada saat itu. Namun yang menggantinya kami belum kenal gitu. Anggiat Gultom. Apakah ada di hari ini di sini? Oh belum hadir. Oke baik. Sebelum saya lanjutkan mungkin saya bicara, nama saya Bahari Gultom. Saya kalau di Toba itu kata bapak saya juga dari sana di Hotang. Tinggal saya ini komandan satu nih, beliau ini. Nah, mungkin dalam laporan kami, apa yang kami sudah lakukan selama periode 2019 sampai 2024 ini, mungkin bisa dimasuk dalam sudah.
Ketua Bidang 5 Persadaaan Toga Gultom sedunia. Kami di Divisi Hukumnya Lembaga Bantuan Hukum Gultom Center ingin melaporkan hasil rapat umum anggota DPP LBH Gultom Center. Sehubungan dilaksanakan rapat umum anggota Lembaga Bantuan Hukum Gultom Center LBH GC sesuai dengan yang diatur dalam pasal 7 Akte Pendirian Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Gultom Center, maka perkenankan kami untuk menyampaikan hasil rapat anggota Lembaga Bantuan Hukum Gultom Center sebagai berikut. Bahwa dasar hukum berdirinya Lembaga Bantuan Hukum ini yaitu Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Gultom Center nomor 1 yang dibuat di hadapan Notaris Bangkit Robert Gultom dan telah disahkan oleh Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU 008709 AH 0107 tahun 2020 bahwa Lembaga Bantuan Hukum memiliki susunan pengurus dan penasehat sesuai dengan yang diuraikan kepada Putusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia. Yang ketiga, bahwa sejak LBH Gultom berdiri belum pernah mengadakan rapat pada waktu itu. Namun dikarenakan beberapa hal tertentu antara lain adanya pandemi COVID 2020-2022 dan sehubungan pandemi COVID-19 telah berlalu serta keadaan Republik Indonesia berangsur-angsur pulih, maka pada hari Jumat 12 Juli 2024 telah diadakan rapat umum anggota Lembaga Bantuan Hukum Gultom Center pukul 11 sampai dengan 15 WIB di kantor sekretariat Lembaga Bantuan Hukum beralamat Ekti Casablanca, lantai 18, Tower A, Jalan Raya Casablanca, Office 88. Di mana sebelum diadakan rapat umum anggota Lembaga Bantuan Hukum Gultom Center, maka peserta rapat anggota Lembaga Bantuan Hukum yang hadir dan informasi melalui surat panelis. Nomor 4, bahwa adanya pengurus yang hadir dalam rapat itu antara lain Dewan Penasehat Timbul Gultom, Bahari Gultom, Insinyur Heri Antoni Gultom, Harapan Gultom, Priska JM Gultom, Marolog Ilipan Gultom, Gultom Tukot Pop, Sarjana Hukum, dan anggota Haris Gultom, Opeldis H. Gultom, Sarjana Hukum. Mungkin bisa dilihat di situ berikut dokumentasi yang pada saat kami rapat. Pada poin kelima, bahwa adapun hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut adalah tentang laporan kesekretariatan, bahwa selama ini tupoksi kesekretariatan yang telah dilaksanakan adalah membuat surat menyurat sehubungan penanganan kasus, surat laporan Ketua Bidang 5 PTGS dan surat undangan rapat kepada pengurus, pengawas dan anggota Lembaga Bantuan Hukum. Selanjutnya tupoksi LBH ini adalah akan dilaksanakan tim kesekretariatan adalah penghimpunan data-data anggota Lembaga Bantuan Hukum Center. Dalam kesempatan ini mungkin Lembaga Bantuan Hukum akan melaporkan beberapa kasus yang pernah ditangani, sudah ditangani. Antara lain, 1, kasus dugaan KDRT yang dialami korban IFG sebagaimana yang ditertuang dalam surat laporan polisi STT LPB 195/6/2024 SPKT Polres Dairi Polda Sumatera Utara. Penanganan kasus tersebut pemantauan berjalannya surat tanda penerima laporan nomor STT B 195/6/2024 SPKT Polres Dairi Polda Sumatera Utara belum sempat dilakukan LBH untuk dikarenakan setelah korban sembuh dari luka bakar, korban menyampaikan secara lisan akan berdamai dan mengundurkan diri menjadi klien.
Namun LBH Gultom Center telah menggalang dana memberikan bantuan untuk korban guna membeli obat-obat luka bakarnya sehingga luka bakarnya dapat pulih dengan cepat. Poin kedua, kasus dugaan penganiayaan yang dialami oleh korban PLO yang dilakukan oleh majikannya di Polres Jakarta Timur saat ini masih dalam proses penyelidikan. Poin yang ketiga, kasus dugaan penganiayaan yang dialami korban SRG, seorang penyandang disabilitas yang dilakukan oleh terlapor BS sesuai dengan tanda bukti laporan pengaduan nomor B619/6/2024 SPKT Reskrim Cikbar Restro Bekasi PMJ. Saat ini pemeriksaan perkara telah masuk penyidikan dan telah dilakukan penangkapan dan korban sudah ditahan. Si tersangkanya sudah ditahan dan korban sekarang ini sudah sehat walafiat. Kalau boleh kita sampaikan, ini saudara kita ini kalau tidak salah kemarin waktu pesta Toga Gultom ya, Toga Gultom datang dia dalam acara itu untuk bernyanyi di sana. Kebetulan ini dari Hutang juga komandan. Nah, dari Hutang. Dalam kasus ini LBH Gultom Center telah menggalang dana dan memberikan bantuan untuk korban untuk perawatan di rumah sakit Mitra. Ya, LBH ini memang ada kawan-kawan bilang duitnya banyak, tapi sepanjang 2019 ini dari kantong ke kantong kita juga untuk menggalang bagaimana jalan supaya agar jalan ini LBH ini. Demikian juga kita sampaikan juga kepada Ketua Umum PTKS Bang Menogang. Beliau hanya memberikan kepada kita itu pokoknya jalan dari manapun, pokoknya dengan doa semua akan ada katanya. Dia begitu. Jadi kita percaya diri. Ini mungkin ada catatan. Kalau bisa dipercepat waktu kita, tinggal 5 menit. Makasih. Ada satu lagi mungkin yang itu tadi ada LBH lakukan pembunuhan Guru Gultom di Bogor tahun 2018. Ini apa nih pembakaran? Di Tarutung tahun 2019. Mungkin ini sedikit penting untuk kita semua Gultom mengenai kasus dari Rapidin Simbolon dalam pidatonya. Kasus pidato Rapidin Simbolon pada saat ulang tahun Komunitas Masyarakat dan Perantau Asal Samosir Kompas pada hari Jumat 7 Juni 2024 di halaman Hotel Dainang Pangururan, Jalan Putri Lopian, Lumban Tobing, Lintong Lumban, Pangururan, Indonesia, di hadapan ribuan pengunjung tokoh masyarakat bahwa LBH sudah mengirimkan somasi atau undangan untuk klarifikasi dan sekaligus untuk mensomasi saudara Rapidin Simbolon. Hasilnya perlu kami sampaikan di sini bahwa Rapidin Simbolon mengakui bahwa dia atau Rapidin Simbolon tidak bermaksud untuk membenci marga-marga Gultom di seluruh dunia, tapi dia langsung disampaikan itu bukan untuk marga Gultom, tapi untuk Padiko. Jadi oleh karena itu nanti supaya mungkin bisa disampaikan juga mungkin dalam forum ini
kepada saudara kita Fandiko. Dan kalau boleh saya dicurhat sedikit kepada saudara saya yang ada di sini, mungkin ketua PTGS juga, izinkan saya dengan segala hormat melalui kawan saya, melalui saudara kita juga, dan bahkan melalui ketua PTGS, kita sudah coba menghubungi supaya dapat menghubungi saudara kita Fandiko, apa langkah-langkah hukumnya ke depan dari LBH, karena kami di dalam kurang-kurang sedap juga kalau dibilang LBH ini kok nggak ada pergerakannya, kok nggak ada yang dilakukan laporan polisi. Bukan itu masalahnya. Jadi maksud saya, khusus untuk Marga Gultom, Rapidin Simbolon sudah minta maaf. Hanya langkah-langkah hukum yang akan kita mau ambil, tentunya kami LBH bukan berdiri sendiri. Tentunya kepada ketua ataupun yang tetua-tetua dari Marga Gultom, mungkin kita akan minta pendapat apa kita laporkan atau tidak. Karena khusus Gultom dia sudah minta maaf. Tapi kita bermaksud kalau kita buat laporan, biar juga Rapidin juga dan orang-orang yang lain nanti di dalam yang akan datang ini tidak berbuat semena-mena juga kepada Marga Gultom. Mungkin momen ini mungkin bisa dipakai oleh saudara kita itu yang Fandiko dalam rangka untuk nanti ke depan. Tapi saya tunggu-tunggu tidak ada teleponnya. Kita mau telepon nanti dibilang nanti mau minta duit yang gak enak kita. Permohonan maafnya itu di sini saya mau coba bacakan. Selaku Ketua Umum DPP Kompas kepada Marga Gultom, kepada seluruh Marga Gultom dalam acara yang dihadiri ribuan masyarakat dan tokoh masyarakat yang ada di Samosir untuk menjelaskan bahwa kata-kata Bapak Rapidin Simbolon MM selaku Ketua Umum DPP Kompas yang mengatakan saya Marga Gultom si janji palsui tidak ditujukan untuk seluruh Marga Gultom. Permohonan maaf dari Bapak Rapidin Simbolon MM selaku Ketua Umum DPP Kompas kepada Marga Gultom dilakukan media sosial sehingga dapat diketahui oleh khalayak umum bahwa kata-kata Bapak Rapidin Simbolon Gultom selaku Ketua Umum DPP Gultom DPP Kompas yang mengatakan saya Marga Gultom tidak ditujukan untuk seluruh Marga Gultom. Tadi kelihatannya untuk peserta yang lain banyak waktunya, tapi kesempatan buat kita tuh oke, tidak apa-apa. Buat yang lain selalu memang diterbelakangkan kita di LBH ini. Jadi ada pemikiran kawan-kawan atau mungkin saudara-saudara lah saya bilang di sini, LBH itu di bawah. Jadi perlu mungkin saya kasih tahu sedikit info. Pengacara-pengacara yang ada gabung dalam LBH ini bukan pengacara kaleng-kaleng. Saya pribadi pendiri organisasi dari Peradi, Ikadin, KAI, saya pendirinya. Kita ini level Gultom itu selevel dengan yang lain-lain. Jadi kalau ada saudara saya yang perlu konsultan hukum atau mungkin perlu masalah-masalah hukum mungkin advice-nya, jangan takut-takut kepada LBH. Tidak kalah kita. Kantor kita ada mentereng kok. Kan gitu kan? Kantor kita bukan di gang, di gedung kantor kita. Itu mungkin yang saya sampaikan sedikit. Biar dikasih waktu dikit lagi. Masalah biaya-biaya selama ini kami itu saweran. Karena setiap anggota yang ada di sini di LBH ini, kami 40 orang, semuanya punya kantor masing-masing. Jadi kalau ada masalah-masalah keuangan dan sebagainya itu, kami dengan sukarela. Karena memang LBH ini dana sosial yang paling penting. Bagaimana niat kita? Kesimpulannya, LBH ini kita bentuk adalah untuk Gultom Boru dan derenya dan secara khusus. Secara umum tentunya kita menerima juga. Kalau ada misalnya
kawan-kawan yang dari luar untuk meminta advice kepada LBH. Saya pikir begitu aja untuk masalah LBH ini. Hidup LBH Gultom. Adong Saudi naik. Ai meloso sempurna. Anon munason tidak lancar. LBH menentukan sikapnya tentang Munas yang kedua ini. Di dalam surat ini kami sudah tuliskan bahwa sikap LBH itu siapapun yang jadi ketuanya, LBH akan dukung. Dengan catatan, saya ini punya sejarah. 60 tahun, umur saya sekarang 66 tahun. 66 tahun saya jadi Gultom, baru 5 tahun saya masuk di Gultom. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Saya harus curhat sedikit. Supaya enggak lilu. Yang kedua, selama ini suka berantem. Ini saya alami. Sekarang di Jakarta, Gultom itu ada 2. Ini fakta hukumnya. 2 ini. Siapapun itu saya anggap itu Gultom itu saudara semua. Jadi siapapun nanti yang jadi ketua, mimpinya harus menyatukan itu. Kalau dia tidak bisa menyatukan itu, jangan jadi ketua. Itu sikap dari LBH. Horas Jalagabe. Kami sampaikan pimpinan sidang, ini sikap kami. Tes. Sikap mendukung. Sikap mendukung ya. Sedikit tadi ada ketinggalan. Terima kasih ya Ketua LBH Gultom. Itu kenapa panjang? Karena sekaligus sosialisasi. Tak mungkin diadakan hari tertentu untuk sosialisasi. Jadi kita maafkan. Ada sedikit tertinggal tadi, ya. Kami persilakan tim pencari tanah berdiri di depan. Pertama sekali kami sebutkan di sini Dr. Anus Kadir Gultom, Dahla Gultom, Robin Gultom, Pendeta Sab. Kemudian ini Perbandung. Iya. Ada lagi sebenarnya Eli Gultom. Iya. Oh, 3 orang aja yang hadir. Oke lah. Jadi adok pola. Memang karena kulihat semangat. Iya. Bapak Ibu mohon bersabar karena pejuang-pejuang kita. Karena melihat tadi 5 lokasi itu, betul-betul kami dari Huta Hotang sampai ke Desa Sitamiang jalan kaki. Silakan. Mana ketua pembangunan? Albert. Oh, Albert Gultom katanya mendampingi, maju ke depan. Iya, itu Albert Gultom. Iya. Sampai pada Bu Parbatami Nabur Judi. Ketua harian lah, mewakili ketua umum kan itu kan. Iya. Berdiri mantap ketua harian ini. Ulang gambarmu pang nabelgan nak isi. Hotben Gultom. Ada dia. Pak Hotben Gultom, Abang Hotben. Ini fakta sejarah. Ini dia juga pencari lahan ini ikut. Dokumajo Hatam. Horas. Salam. Mau lihat perjulo di Pasatro Hatta di Tuhata di kesempatan nadingganon. Kami ditunjuk sebagai pencari lahan hanya sebagai alat saja. Ani patu-patuhan isbi di dokodo dia malahan ator di siapon di lehon opung ganesa. Jadi maula teman itu tuhani ala sudei nadiatur tuhani dui tutu hatta mah kita madok mauliate kami sebagai alat di Hita Gultom
sehingga matutu boy ham totong berbakti ya mengalian gugu nami di hita gultum dalam marguna tu area nama ihut satu pinoparta boy denggani tugui berdiri dengan jalan boy sebagai saya ingot-ingot bahwa Toga Gultom juga punya aspirasi dan punya keinginan untuk mempunyai suatu singot nima gedung bangunan nadingkan tonggak sejarah di hita. Jadi kalau laksana rot tadi tangyang nami mangido asa rapita nanggo palasa set 2 set 3 sepe buido di papungu asal ma di bagas selas di roah hita mangido tu Tuhani asa digugah jalan dilihat kesempatan di hita jalan dilihat gogo untuk mengalian nabui silianota lau membangun bangunan ini mulai hati mah itu hatta horas mah tambahan Robin Gultom asli Parkota-Kotang ngelilingi Bandung jadi putih masalah tanon sebenarnya kan tanot tagultum don sudah tanah punah satano ima pertama yang kedua penyerahan hibah tanah ini tabai dua acara khusus sudah hitan mana marah maranggi sudah dohot sign tanda tangan di TKI. Memang pada saat itu dibutuhkan hanya 2.900 meter persegi. Alai ala kontur landscape design sesuai dengan kearifan lokal menjadi ada ini 3 traf, 3 level. Level pertama imam monumen 3.000 meter persegi, rumah bolon hampir 6.000, untuk pembibitan untuk Gultom 6.000, jadi seluruh 1,5 hektar hibah murni. Dan legalitas tanah tersebut sudah berkekuatan hukum, sudah sertifikat atas nama PTGS. Jadi saya bikin perjanjian tanah ini tidak bisa digugat oleh siapapun selama-lamanya adalah ini aset Persaudaraan Toga Gultom sedunia. Ini pertama. Yang kedua menambah saotik pengurus yang ada masa bakti mengikat di Kumham. Alai Molo ketua panitia dia dinamis, tidak ada masa bakti di situ. Jadi tetap kita berkomitmen. Ketua panitia Albert Naburjudon, solidaritas, banyak tenaga pikiran. Ido Persaudaraan di Gultom sedunia alani PT Sodobo kita merstadaan. Jadi monumen ini tetap harus realisasi. Harus realisasi. Adapun desain-desain itu adalah desain terakhir sesuai dengan kearifan lokal. Jadi molo haduan PT Eson adong pilar di siopat. Mungkin kita revisi dia nanti setara tingginya. Tadi dah mahaduan di sisi mercusuar PTGS Monumen Toga Gultom Mall Syad Danau Toba. Tadi saya ini tibuni sampai 22 meter mengejar elevasi ring road. Di bawah adalah Gallery House alana idokon ketua Ekonadonggo Tugu nama ngulu. Jadi gedungnya di Torwon isoman non gudang souvenir moloropet akka penopar di Gultom buru bere bui medisi shopping adong misi kahasapi akka ulos akka kaos standby Taylor mengitik isi penar bui guarda imajo hulala ipasatami panitia pencari tanah unang manesa laku nyon boson tonggo ay sahut ado hami apalon sahut ado hami Gultom siap polda
Tunggu dong, kono mau hatam dulu. Jadi mendukung dong, tidak ada kata-kata mundur. Apapun itu. Biasa deh dinamika nih, nah kan nomor Maranggi. Ateh. Oke. Kau kuasiat dah. Marok gimana nomor 10 pitu. Odo raja di Batam. Pengusaha di Batam. Mula dong memesak kapal sipik bot. Langsung Tuan Albert Gultom sarjana ekonomi. Tanpa fee. Hima juara sianau syak kami mau lihat Madita Sude horas. Jadi itulah bagian daripada rangkaian pertanggungjawaban dari DPP PTKS. Ya, sedikit tadi memang disampaikan oleh Albert Ketua, saya mengundurkan diri. Sebenarnya bukan mengundurkan diri sebenarnya, ya. Karena panitia ini kan sebenarnya berlanjutnya ini. Tidak ada disebut di situ masa berlakunya dari sini-sini. Tapi kalau di DPP PTKS sudah ada gitu. Tapi bisa kita mengerti isi hatinya itu, kira-kira begitulah. Kalau dibilangnya begitu. Kalau saya yakin tak mengundurkan dirinya itu, cuma dukunglah kan itu kira-kira maksudnya. Kira-kira itulah yang bisa kami sampaikan. Sedikit saya ralat tadi. Memang itu sedang diurus itu hak guna bangunannya. Cuma karena ada sedikit hambatan di notaris dengan bupati karena masalah tata ruang. Jadi hal yang wajar, tapi itu sudah sedang terus karena kita tetap harus taat hukum gitu ya. Demikian kira-kira, demikianlah laporan kami. Kiranya majelis ataupun peserta dapat untuk mempertimbangkan penerimaan pertanggungjawaban kami. Terima kasih. Baik, kita tepuk tangan kepada Ketua Umum, kemudian Ketua Panitia dan Ketua LBH yang begitu luar biasanya. Bahkan kita Marga Gultom siap dibantu kalau ada perkara. Mari kita tepuk tangan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, waktu sekarang sudah jam 1 kurang 15 menit. Kami tawarkan, apakah kita selesaikan ini dengan tanggapan, atau setelah makan siang kita lanjutkan, atau sekarang kita tanggapi langsung kita putuskan. Tanggapi? Kita sampaikan kepada Flor, apakah kita baik Bapak Ibu sekalian, kita sepakati setelah makan siang akan kita lanjutkan tanggapan, tapi mohon maaf tadi panitia ada sedikit kesilapan dalam acara pembukaan tadi. Maka kita sepakati sebentar kepada yang mewakili dari Persada, kami persilakan untuk menyampaikan kata sambutan. Mohon maaf kalau ada kekeliruan sewaktu acara pembukaan tadi. Kami persilakan. Kita beri tepuk tangan. Shalom. Horas Madita saluhutna. Kami sian mewakili sesuai dengan undangan nih Ahadudinami. Sungguh sangat luar biasa kehadiran kami pada saat ini. Nah, hormati kami amang ketua harian, sekretaris bendahara dan pimpinan naung ditunjuk sidang pleno. Kami mewakili sian Toga Samosir. Kebetulan nama ketua kami berhalangan, saya sendiri adalah ketua bidang pendataan, ditunjuk untuk mewakili menghadiri Munas nih Ahadudinami Apalatikion. Luar biasa hari ini kami sangat mengapresiasi
masalahnya ini sedunia. Melohami sejabodetabek, Holani Veranado. Sehingga Toga Gultom sedunia kami berkomitmen pada diri kami ingin juga mewujudkan seperti Hahaduli kami. Selama bermunas Madi Hamuna, kami yakin dan percaya akan terpilih pemimpin-pemimpin yang terbaik dari Marga Gultom untuk melanjutkan program-program yang sudah dijalankan selama ini. Tuhan memberkati. Salam. Peserta kami matu nami musik. Horas Madihita Saluna. Salam. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Persaudaraan Toga Gultom sedunia beserta seluruh staf dan pelaksana Persaudaraan Toga Gultom yang kami hormati seluruh peserta Musyawarah Nasional Persaudaraan Toga Gultom sedunia. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas berkat karunia-Nya kita bisa bertemu, berkumpul Marsadani Roha dalam rangka Musyawarah Nasional Persaudaraan Toga Gultom sedunia ini. Yang kedua, kami juga mohon maaf ini, harusnya kita sama-sama tanggal 3 Agustus melaksanakan Munas. Tetapi dengan segala kerendahan hati dari Poparan Toga Gultom mundur menjadi tanggal sekarang. Demikian juga rencana kami juga sama-sama harusnya dilantik tanggal 10, kami tanggal 10, jadi serba mengalah tu adekna. Kami mengucapkan terima kasih untuk hal ini. Dan pada saat Munas, Toga Pakpahan juga dihadiri oleh Dahang Sian Gultom sama Samosir. Saya tidak menyebutkan yang lain karena memang tidak hadir, kan begitu. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Toga Gultom bisa tercapai, terutama Mabain Tugu. Tugu atau monumen ya? Sama aja ya, Tugu. Kalau Pakpahan tidak cukup 1 tahun sudah langsung berdiri, tegak. Ini pukulan sama Opung Robin nih, Opung Robin nih. Ini paling lincah, jadi kemana-mana kami sama-sama aja secara diam-diam. Bisa tiap bulan ke Samosir kami berdua. Gitu. Termasuk paturutun kabar ninasing di Jabu Persaktian di Gultom. Doh, tayo po. Doh, dan terakhir saya memperkenalkan diri, saya Sumiharjo Pakpahan. Mungkin ada sebagian besar yang mengenal, dan saya dipercaya negara menjadi seorang mayor jenderal, sudah purnawirawan, dan ada di sini, Opung mana nih, Opung Gultom nih, adik leting saya, nong lau do, nong mula do naking pajupang aw itu, oh adong do. Dia ya. Marboro si Manung Kalit, 2 anak. Yep. Oh iya. Oh itu di atas saya kalau Bang Hotler. Jadi dia 81 dia, saya 82. Di Angkatan Udara ya. Gitu. Dan anak saya yang pertama bawa anggota DPRD Kota Siantar. Puji Tuhan oleh mana mulak.
Aleneng saya nama Septemberon. Daku palo asme masuk 2 periode. Iro kono pungdanga dong hepeng nanina berbisnis main dan opungon. Yang nggak cocok, senyumnya opungon nggak cocok memimpin negarawan. Baru Sipai 2 dan dia seorang pengusaha walaupun spesialisasinya ahli stem cell otak dan jantung tetapi menjadi tukang jual pisang goreng. Itu juga bimbingannya Opung Robin itu. Jadi salah jurusan, tetapi itulah yang terjadi. Selamat bermusyawarah nasional, semoga terpilih pimpinan yang bisa bekerja sama dengan samping doh haha anggina. Kan dang haha anggi, kamu doh haha beningon aja kan. Nabui mengayomi samosir pakpahan si tinjak dohot harianja. Mulai di Tuhan horas madita saluna. Salam. Mulia tema tutu pasatami anggidulinami samosir songsoni Mayor Jenderal Purnawirawan Sumiarjo Pak Pahan. Mulia tema janda sidik. Baik Bapak Ibu sekalian, karena kesempatan kita selesai nanti kita istirahat jam 1:05 atau jam 12:55. Sepakat kita akan mulai masuk persidangan ini pada jam 2:15. Sepakat? Setuju kita? Maka sidang kita skor sampai 2:45. Oke, baik. Nanti plenonya akan kita lanjut lagi setelah makan siang. Saya informasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa untuk makan siangnya kita ada di restoran, ada di lobi area restoran. Nanti kalau kita keluar dari sini menuju lobi, lobi kita ada di sebelah kanan. Ya, kita ada di sebelah kanan. Baik, sesuai kesepakatan nanti kita akan ketemu kembali nanti di sini jam 2:15. Mau doa makan? Baik. Bapak Ibu sekalian, sebelum menuju ruangan makan kita berdoa di sini dulu oleh Amang Situa Parulian. Doa makan di sini baru nanti kita menuju restoran untuk makan. Untuk itu saya minta Amang untuk berdoa makan. Maulia tema di Tuhata, maulia tema di Parsaurata Naulina Ringganon. Ala jutona tarbenon musyawarah ni Parsadata, ala ni nunga radisi panganon, sonong pinatorang ni amangon nakiningan, adorak so marsi pangano kita, parjulu mahita martangyang. Tapasada rohata martangyang mahita. Tuhan jauh dari batu amanai maulia tuh pas hatami Tuhan. Ala asido tolong ni roham na toktong madongani mangaramuti hami. Hodo Tuhan napatiur lakanami. Dinabor hatami siya bagas nami sa hatuingan anon. Boy di bagas alasi roha hami. Marsaur hami akana masih haholongan. Pos dorohan nami Tuhan. Nak tuakarin anang ro. Di punguan nami on. Pasaromu hami holong nasyakoy Tuhan mangihotami asa toktong boy tarida aka naniula di pengurus nami naung salpu dohot pengurus nami nanengro Tuhan Jehovah di batama nami moloholong mido Tuhan mangihotami gudang do nabui patu paun nami di pardalan ningolu nami alani ali Tuhan lanjut tono nami di non pakateon nami homa na toktong mia di tonga-tonga nami Tuhan nung ngarade si panganon na pinatupan ni panitia. Mangiduhami Tuhan, asa pas-pasomu si panganon ni. Gabi gugunay baru idihami.
mabuan hai pasot tu pamatang nami. Pos dorohan nami Tuhan, nau dingga du jalon nami siakko di pardalan ni ngulu nami. Holan mga sahon guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan si hoko pami, martangnya kami Tuho. Amin. Marjomu mahita inganan nakinga di patorang. Iya, lokasinya ada di lobi di sebelah kanan, tepatnya di restoran. Selamat menikmati makan siang. Cek satu.
Mohon kepada panitia supaya para peserta kembali memasuki ruang sidang. Terima kasih. Cek 1. Cek 1, 2, 3. Ya. Ya, selamat datang lagi kembali ke ruangan ini. Sebelum kita masuk ke pleno selanjutnya, kita dengarkan lantunan manis dari suara merdu Robi Gultom. Oke, sebelum kita mulai Rakesnas lagi, kita boleh Munas, maksud saya Munas. Kita bisa enjoy dulu santai-santai sebelum dimulai lagi hal-hal yang serius. Saya Robi Gultom dari Simalungun, Gultom Hutabagot. Ingin menghibur Amang dan Ninang. Pemusik silakan. Boleh Amang yang sambil goyang dikit-dikit. Mar masak sendiri. Hai di ngotoro peale rongan namar masak sendiri. Mangalang gula monati nutung-nutungi norum di lage-lage poromani nang
hari bakti-bakti Lasiro peri pakai hal satu sadario Hala yang dorong atas sisa halaki Nasi yang lupa jului Di mana di perlaku paru tangani Mulai tepung Nunga betahe maru junggoluni Di bulan nau salpui Las dohot motor nama dabu di sisera serai Mari deh Gale doli Gale doli Mose sambil goyang mulai tepung Hey paso Hala yang gorong atas sisa halaki Nasi yang lupa jului Imanak di parna paru tangani Bunga betahe maru junggoluri Di bulan nau sabui Las dohot motor nama dauli sisera serai Yale doli Pariban dari Jakarta, dari C langsung Pariban dari Jakarta kita goyang lagi Pulau Samosir Rina Pulau Samosir ada request Pulau Samosir Haroro aku Samosirdo Iro asahu satonge ngotoku saleleng goluku bubujiho Iro asahu satonge ngotoku saleleng goluku bubujiho Desido busoki pareke aku hau maki Kopisi hasang nang emerang bawah Darat dominan ideologi Kopisi hasang nang emerang bawah Darat dominan ideologi Everybody say Lau pea marhuta sala Kusompala leleng ngambula kau Di perjalanan dan sorang usai Pupulo Samosir berdihola Bolo masih holo Tuna tino pur masih holo Dohot diura, dohot namar kota Di Pulau Samosir, doda foto Dohot diura, dohot namar kota Di Pulau Samosir, doda foto Tortorhot Hei, mana? Tortorhot selai Bolo baru jumbo Muselo luku saringotma Anggola keku di sitano momu Di sinyure aku sari homma Anggola keku di sitano momu Di sinyure aku sari homma
Lau pe au marhuta sara tu sopola lele ngamula kau di perjalanan yang sonang saya tu pulau Samosir masih hola molo masih holo lihat pinompur masih holo yo heliura dohot namar kota di pulau Samosir do dapot kot Dekeri jura dohot namar kota di pulau Samosir do dapot kot Samosir Danauli di pulau Samosir mau lihat ya Mang Inang, boleh kembali lagi versi serius. Iya, iya. Tapi diperbaiki ya banyak ada kurang-kurangnya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah ngambil waktu tambah istirahatnya tadi sekitar 22 menit. Maka kita sepakati pembahasan ini cukup 15 menit pembahasan LPJ. Kami tawarkan cukup? Cukup. Baik Bapak Ibu kami hormati, mohon kepada kita semua, Ketua Majelis Persidangan supaya kembali ke depan. Supaya kita mulai sidang kita. Kami tolong panitia mempersiapkan mic kepada peserta untuk apabila ada pertanyaan. Kami silakan panitia di tengah untuk membagi kepala mic nanti. Baik, kami buka, kita sepakati satu sesi untuk 3 orang atau berapa orang? Cukup 3 orang satu sesi? Satu sesi aja cukup, 3 orang penanya. Cukup? Cukup 3, kami tawarkan lagi, cukup 3 orang? Cukup 3 orang? Bapak Ibu? Cukup? Cukup, terima kasih. Baik, kami persilakan untuk pertanyaan pertama, kedua, ketiga. Mohon kalau bisa disebut nama dan dari mana. Kami persilakan. Ya, nomor 1, silakan. Tolong. Tolong dikasih mic panitia. Panitia, tolong ngetulen. Satu lagi, ada 2, satu lagi, nomor 1 yang di tengah, silakan nomor 1, baru nomor 2, nomor 3 di depan. Jadi ada 3 penanya. Persilakan penanya nomor 1, tolong notulen supaya lebih diperhatikan. Pak, sabar Pak, nomor 2. Bapak Arnold tadi nomor 3, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini harus saya sampaikan. Kenapa? Karena Gultom itu bukan milik kita orang Kristen aja. Ya. Jadi ini sudah dunia udah macam-macam. Seharusnya kita ada bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa macam-macam. Jadi tidak melulu hanya Batak saja. Itu pembukaan dari saya. Nama saya Elimelek Gultom nomor 17. Siang Palang Namora. Jadi yang mau saya sampaikan melihat laporan pertanggungjawaban tadi sudah cukup bagus, apalagi dari panitia pembangunan, dari LBH, nyata aktivitasnya. Terima kasih kepada Ketua Umum yang telah menyampaikan berbagai macam programnya, banyak sekali sehingga kita bisa lupa semuanya.
Ya, begini, kita kalau udah rapat besar seperti ini, saran saja, yang disampaikan itu laporan unggulannya aja lah. Kenapa? Karena kalau hal-hal biasa aja, apalagi dalam bentuk nasihat, cukuplah kita dinasihati. Ya, itu masukan. Terus yang kedua, di sini tertera dengan semangat bersatu. Bagaimana kita ketahui bersama, apakah kita sudah bersatu semuanya? Terkhusus di Jakarta. Masa orang Jakarta cuma berapa orang ada di sini? Di mana salahnya kita nggak tahu. Ya semoga di dalam periode mendatang dibuat suatu activity plan yang tujuannya adalah semangat bersatu. Apa langkah-langkahnya yang harus kita lakukan sehingga Gultom itu benar-benar bersatu. Jadi kalau ada 5 tahun, tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa, sampai tahun kelima, tidak narasi-narasi aja. Kalau kita bikin LPJ mungkin harus ada tampilannya. Oh, di sana ada fotonya gitu loh. Sehingga kita forum ini tahu, oh ada fotonya, bukan hanya narasi aja. Kalau narasi aja nanti orang berpikir macam-macam. Mungkin di Karang-Karang aja itu SKSD sikat sehari semalam selesai gitu loh. Kemudian kalau dilihat dari laporan pertanggungjawaban ini, tadi laporannya aktivitasnya banyak sekali. Kira-kira berapa persen Pak yang sudah terlaksana dengan baik? Dari puluhan, saya kira tadi ada 40-an ya rencana itu tadi, tapi berapa persen yang sudah tercapai? Sehingga nanti untuk periode mendatang itu sudah menjadi acuan untuk pengurus yang akan datang. Jadi berkesinambungan semuanya. Kalau dengan semangat bersatu, sampai saat ini persatuannya udah seperti apa, tahun depan seperti apa, 2 tahun lagi seperti apa, sehingga nanti kita Munas ketiga, semua Jakarta, Indonesia dan seluruh Jagat Raya sudah bersatu. Demikian Amang, mau lihat ya? Silakan, yang kedua, kami silakan Pak. Shalom, izinkan saya Marihot Gultom dari Raja Urang Pardosi Datu Tambun. Karena ini session dalam rangka menanggapi laporan pertanggungjawaban, kalau saya berpikir kalau kita forum ini sependapat, kita terima aja laporan pertanggungjawaban ini dengan catatan. Catatannya apa? Nanti kita mintalah, ya kan? Sehingga kita lebih banyak kepada untuk merekrut calon pemimpin yang masa akan datang. Karena saya yakin dan percaya pemimpin yang terpilih pada saat ini untuk masa yang datang, pemimpin yang sangat berat kerjanya. Tugasnya sangat mulia, beban yang dipikul pun cukup besar. Karena dari laporan tadi ada yang mangkrak, ada apa, saya pikir ya. Jadi menurut saya kalau forum kita ini sependapat, kita terimalah ini, tapi dengan catatan ada perbaikan penyempurnaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami persilakan Amang Arnold. Shalom. Horas. Nama saya sebagian sudah tahu, sayalah yang namanya Arnold. Dari generasi nomor 17, bagian peparan dari Hutapea. Lebih dekatnya Datu Tambun ya. Saya sangat sependapat dengan saudara Marihot untuk menghemat waktu sebetulnya. Baiklah kita terima semua laporan dari pengurus dengan syarat untuk ke depan perlu dibenahi manajemen yang baik sesuai dengan kondisi dan tradisi kita. Tidak banyak yang saya harus sampaikan. Semoga peserta kita semua dapat menerima dengan lapang dada. Dan harus kita akui, kita berorganisasi
yang namanya Persaudaraan Gultom kan baru numbuh, baru dikenalkan, belum berkembang. Namanya juga baru bertumbuh. Oleh karenanya, apa yang telah disampaikan di dalam laporan baik di keanggotaan, kepengurusan, termasuk utamanya di keuangan, sangat-sangat kita maklumi. Dengan catatan, ke depan siapapun pengurus nanti yang akan kita pilih, semoga menjadi referensi pada yang akan datang. Horasma, semoga kita setuju demi menghemat waktu. Butima, lanjut. Baik, perlu diklarifikasi? Perlu ada diklarifikasi? Silakan, sebentar saja. Baik, apa yang disampaikan oleh saudaraku Eli Malik Gultom nomor 17 ini, ya betul itu. Dalam laporan yang seperti ini, laporan unggulan. Jadi laporan unggulan tadi sebenarnya itu adalah monumen Toga Gultom itulah. Karena memang di awalnya pun begitu mubes yang pertama, terus itu yang dibilang kepada kita, bagaimana Tugu Gultom belum ada, Tugu Samosir sudah ada, Haryanja sudah ada, Pakpahan sudah ada tadi, Sitinjak ada. Jadi itulah program unggulan. Makanya tadi dari awal itu mulai dari pencarian lahan sudah disampaikan. Namun yang lain yang saya sampaikan itu yaitu mengenai visi misi. Kenapa menjadi keluarga damai sejahtera? Karena kita perlu mersada. Tadi dibilang walaupun kita berbeda-beda tempatnya, dari beberapa perempuan-perempuan kita melihat dari 4 tadi 1000 raja bilang sudah 1500 kakak kan? Ini juga koreksi juga bagi kita ini. Berapa kita yang hadir? 120 kan? Berapa persen dari 1000? Dari 1 paparan saja gitu. Nah, kira-kira begitu. Sebelum-sebelumnya pun saya juga beberapa kali datang ke Jakarta ini. Aku bilang sama siapa, si John Peter gitu. Kepada siapa kamu tunjukkan saya supaya saya datang mendatangi dia. Saya memperkenalkan diri dan saya tetap belajar dari mereka gitu. Puji Tuhan. Pada saat itu saya jumpai orang-orang tua. Saya tetap merendahkan hati gitu ya. Nah, itu yang paling utama. Jadi masukan ini sangat bagus sekali. Kemudian semangat bersatu terutama di Jakarta, itulah himbauan kami. Makanya yang terakhir ini ada kami buat juga surat dari PTGS supaya di PTGS Sejabotabek ini ada. Ya terserahlah gimana. Mudah-mudahan dengan adanya Munas ini, ya itu semakin mempercepat. Ya itu. Jadi sebenarnya ada dibilang waktu itu sama saya, macam mana? Karena sudah perempuan. Maksud saya itu perempuan itu tetap jalan terus. Jalan terus, tapi kita itu harus ada induknya gitu. Saya tahu nomor saudara jika rukun dan masih hawalah di kan. Ulang nak ini memulai acara tapi ngatur marjoge eneng rona mana sebetulnya nak ini marede. Alayala na posisiku sudah perpasan nggak bingung sudah itu toh. Itulah semangat persaudaraan. Kemudian dari Mariho Gultom DT LPJ terima saja. Oke, fokus rekrutmen ya kita nanti ya untuk 5 tahun ke depan. Terima kasih masukannya. Dan juga saudara saya Arnold Gultom karena saudara Arnold Gultom ini seringkali saya komunikasi dengan beliau ini. Ya nanti salah satu unggulan dia itu bentuk humas yang betul-betul bisa mengkomunikasikan PTGS ini kemanapun ada orang-orang yang bisa diandalkan. Terima kasih atas masukannya. Ya, dan mungkin ini dari pertanyaan-pertanyaan ini menginspirasi nanti terhadap apa yang dikerjakan 5 tahun ke depan bagi ketua umum yang terpilih. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada penanya dan juga kepada klarifikasi dari ketua umum. Kita mengambil keputusan bahwa sesuai dengan permintaan dari ketiga yang mewakili tadi, maka kita ambil keputusan penerima pertanggungjawaban DPP Persaudaraan Toga Gultom sedunia periode 2019-2024 dengan catatan untuk periode berikutnya diperbaiki garis miring dibenahi laporan pertanggungjawaban. Setuju?
Setuju? Kurang semangat, setuju? Terima kasih. Maka dengan demikian, atas nama seluruh peserta Munas kedua tahun 2024, kita mengucapkan terima kasih kepada pengurus PTGS periode 2019-2024 yang telah berupaya segala maksimal tenaga dan seluruhnya untuk terlaksananya pelaksanaan program tahun 2019 sampai tahun 2024. Kiranya Tuhan menyertai segala kegiatan-kegiatan Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang ada kepengurusannya ataupun pengurus di tahun 2019-2024. Semoga Tuhan menyertai dalam segala upayanya. Terima kasih, kita tepuk tangan. Oh iya. Jadi karena laporan pertanggungjawaban sudah diterima, bagi seluruh Dewan Pengurus Pusat Persada Togagul Gultom sedunia. Yang telah mendampingi saya selama 5 tahun. Saya akan berikan kesaksian saya. Saya memang begitu saya diangkat, dulu memang saya tolak. Saya harus beritahu cerita saya ditolak. Karena 10 tahun saya pengurus di Medan, tapi ada yang bilang, Upung itu kan 10 tahun di Medan tidak ada kendala. Kemudian kedua, Asian Raja Jolo. Saya harus sampaikan, kondisi saya dengan istri saya juga dalam pergumulan, tapi saya tidak pernah surut untuk mewujudkan visi PTGS ini menjadi keluarga damai sejahtera. Istri saya sudah 36 tahun di kursi roda. Tapi kami ambil tujuan utama kami melayani di PTGS ini. Makanya itu visinya itu menjadi keluarga damai sejahtera. Saya tidak pernah bersuruh-suruh. Saya tetap menjaga pembicaraan saya. Karena dari seorang ketua umum harus bisa panutan. Walaupun juga masih banyak kekurangan saya. Saya tidak pernah menyatakan ini enggak. Tetap bagaimana kita bersatu. Jadi terima kasih kepada Dewan Pengurus Pusat yang mendampingi saya selama 5 tahun. Ya. Karena apa? Kalau nggak salah saya 200 orang ini, kalau dihitung-hitung di pengurus DPP PTGS ini, mungkin nanti jatuh satu pemikiran ulang nanti. Begitu banyaknya kita komunikasi melalui by online aja gitu. Tapi yang saya katakan tadi, tidak pernah saya mengalami kesulitan untuk berkomunikasi kepada siapapun. Karena saya senantiasa tempatkan diri saya lebih rendah daripada saudara-saudara saya. Demikian yang bisa kami sampaikan atas semua ya saran dan perbaikan ini. Sekalipun mungkin saya tidak menjadi ketua umum lagi, itu bisa ya menginspirasi saya untuk memberikan saran berikutnya kepada pengurus yang baru. Demikian kiranya Tuhan yang memberkati kita hari ini dan untuk selamanya. Terima kasih. Maka dengan demikian pengurus lama dinyatakan demisioner. Tepuk tangan. Kami mohon tunggu pung. Di sini kita berlima. Atas nama Musyawarah Nasional Gultom PTGS se-Indonesia menyatakan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala upaya. Maka dengan demikian kami persilakan Opung dan Bapak Tua kembali
ke tempat dan segala upaya kiranya Tuhan melihat apa yang telah dibuat selama ini. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Maka dengan demikian seluruh yang menyangkut aktivitas daripada PTGS sementara kami ambil alih berlima. Kemudian nanti akan kami serahkan ini kepada Ketua Formatur terpilih yang sekaligus merangkap Ketua Umum PTGS. Maka kita masuk kepada acara berikut, yaitu pleno ke-5. Kami persilakan, kami mungkin akan menyajikan. Dengan demikian kami secara bergantian akan melakukan pimpinan sidang. Kami persilakan untuk pleno yang ke-5. Terima kasih, buat hadirin sekalian. Kita lanjutkan rapat berikutnya, acara pleno ke-5. Saya bacakan susunan acaranya. 1. Evaluasi anggaran dasar anggaran rumah tangga. Kemudian nanti diikuti tanggapan peserta. Kemudian nanti kita pengambilan keputusan. Kita sepakati dulu. Kita sepakat? Oke, lanjut ya. Jadi kita lanjutkan acara untuk pleno sidang ke-5. Di sini kami sampaikan kepada Saudara Amang Gayo Melkior Gultom untuk menyampaikan. Dipersilakan. Horas Marita Salukna. Kepada pimpinan sidang, terima kasih. Evaluasi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Persaudaraan Toga Gultom sedunia. Anggaran dasar. Dari hasil yang kami lakukan bahwa anggaran dasar masih relevan menjadi dasar pengumpulan ini dengan pertimbangan yang pertama. Penyelenggaraan program kerja sejak dari berdirinya perkumpulan ini sampai dengan sekarang ini atau kepriodian pengurus 2019-2024 belum dapat bekerja dengan maksimal disebabkan pandemi COVID-19 yang mewabah seluruh dunia berakibat aktivitas pengurus seakan-akan terhenti selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Banyak program yang telah disusun oleh pengurus namun semuanya tidak dapat dilakukan karena kondisi perekonomian yang melemah. Pemulihan ekonomi masyarakat belum pulih sebagaimana COVID-19. Pertemuan yang dilakukan dengan Zoom belum dapat menghasilkan untuk terlaksananya seluruh program yang telah ditetapkan. Nama Persaudaraan Toga Gultom perlu ditambah karena keterlibatan buruh katanya sepertinya tidak nampak. Maka usul untuk musyawarah ini, Persaudaraan Toga Gultom dirubah menjadi Persaudaraan Toga Gultom Dohot Boruna sedunia. Tetap singkatannya adalah PTGS. Selanjutnya, dengan kondisi ini belum bisa diambil kesimpulan bahwa anggaran dasar sebagian kecil atau banyak pasal yang mau disempurnakan karena belum dilaksanakan secara maksimal. Di sisi lain bahwa perubahan anggaran dasar harus ke Menteri Hukum dan HAM pasal 24 ayat A dan D untuk pengesahan yang akan mengalami proses waktu dan dana. Dari fakta dan analisa ini dapat kami simpulkan bahwa anggaran dasar tahun 2019 masih tetap berlaku.
anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga dalam perjalanannya setelah dilakukan evaluasi, ada beberapa yang perlu mendapat perubahan dari keputusan dengan pertimbangan bahwa anggaran dasar bila mengalami perubahan cukup di Munas saja, anggaran rumah tangga cukup bahwa anggaran dasar bila mengalami perubahan di Munas, tidak sampai ke Menteri HAM. Tetapi anggaran rumah tangga cukup Munas bisa merubahnya. Maka kita minta perubahan terhadap satu, pertanggungjawaban Dewan Penasehat belum diatur dalam anggaran dasar. Sehingga kalau kita lihat nanti dokumen-dokumen, tidak ada pemeriksaan dari Dewan Pengawas atau Dewan Penasehat. Padahal ini penting. Ini penting sehingga jalannya organisasi kita dapat terkontrol, terpantau, dan termonitor. Maka perlu ditambah satu pasal pada RT yang berbunyi sebagai berikut. Dewan Pengawas Penasehat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Musyawarah Nasional. Jadi seharusnya mereka juga harus di sini untuk mempertanggungjawabkan pengawasannya terhadap pengurus harian. Yang kedua, pertanggungjawaban pakar belum diatur dalam anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga. Maka perlu ditambah satu pasal pada RT yang berbunyi sebagai berikut. Dewan Pakar mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Munas atau Musyawarah Nasional. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, itulah hasil evaluasi kami. Namun demikian itu kami persilakan untuk disampaikan ke floor untuk memberikan tanggapan. Terima kasih. Terima kasih Amang Gayo. Lanjut kita tanggapan peserta sebagaimana yang acara sebelumnya, satu sesi saja, 3 penanya. Mungkin silakan. Tolong ini mic ini sebelah sini satu. Nih. Dok Nyon ini Amang Robin. Satu lagi tadi. Oh di sana. Notaris. Baik. Ya, silakan Amang Arnold. Amang Arnold Jopar dulu. Arnold. Populer nih Arnold, tapi bukan Arnold Schneider. Arnold Gultom. Terima kasih atas kesempatan yang sangat-sangat baik karena ini Munas. Kembali pada referensi yang sudah-sudah, di mana kalau saat ini kita mengajukan sebuah nama, disebut itu persadaan atau punguan. Yang saya tahu sekarang ini bahwa Departemen Hukum dan HAM rasanya akan menolak bila kata-kata itu diajukan nama persadaan atau punguan. Kenapa? Mereka sering ngomong, ini bahasa apa? Jawabannya walaupun mereka tahu bahwa itu bahasa Batak. Yang mereka terima bila kita mengajukan sebuah nama di dalam perkumpulan seperti kita, alangkah baiknya disesuaikan dengan kaidah dan keinginan pemerintah, yaitu persadaan atau punguan diganti menjadi perkumpulan. Aku yakin di sini ada notaris. Aku masuk di dalam asosiasi mereka antara lain Adinda Bakit Gultom, mana dia? Dia notaris tuh. Apakah benar kata saya? Tolong diperiksa dan kembali lagi cek and recheck. Sekali lagi dengan usulan pada Munas saat ini persadaan atau punguan kiranya diganti menjadi perkumpulan. Terima kasih. Horas. Lanjut penanya kedua. Mau lihat abang, ngabuya menanggapi. Langsung abang, langsung mah. Penanya kedua. Lanjut. Mau lihat marba sahabat tak mau kurang malam marba Indonesia. Pertama, usaha anggaran dasar tahun memang banyak kejanggalan. Dari biasanya yang saya buat anggaran dasar perkumpulan marga-marga, ini banyak kejanggalan.
Kalau ini kehakiman, saya yakin pasti ditolak. Karena apa? Seperti dibilang abang tadi itu, pertama, di dalam suatu akte tidak bisa ada bahasa Inggris atau bahasa Batak, harus bahasa Indonesia. Nah, sekarang ini kita lagi ajukan aktenya anggaran dasar Toga Gultom Sejabodetabek, itu selalu ditolak karena ada di situ bahasa Batak. Jadi itu pertama, namanya itu seperti yang dibilang Abang Anda tadi, kita harus ganti kalau mau didaftar ini ke kehakiman harus dengan perkumpulan. Tidak boleh bahasa Batak dalam akte yang diakui oleh Kementerian Kehakiman. Saya tidak tahu bahwa ini telah diajukan dan di ACC oleh kehakiman. Saya tidak tahu dari mana bisa itu gitu. Kemudian nomor 2, saya perhatikan tadi masalah quorum peserta rapat. Itu perlu diatur di dalam anggaran dasar. Peserta rapat adalah pengurus kita pun semua belum nggak datang. Jadi untuk menanggulangi stagnan ini, alangkah baiknya kita atur di dalam anggaran dasar bahwa peserta rapat adalah orang yang mewakili keturunan Huta Turuan, Huta Pea, Huta Bagot, dan Huta Balian. Bila perlu kita tentukan jumlahnya minimal sekian orang per OPU itu. Karena apa? Saya lihat tadi dari peserta ini tidak mewakili, pengurus pun banyak yang nggak hadir. Kalau kita berpacu tadi kepada anggaran dasar itu, ini Munas kita ini tidak jadi secara quorum. Nah, jadi maksud saya, ini tolong kita perbaiki nanti. Saya bersedia memperbaiki akte ini, tapi harus didaftar ke hakiman. Mauliate. Lanjut mah tuh. Mauliate, sebetulnya kita supaya jangan melebar. Jadi banyak asumsi. Saya sendiri pendiri Persaudaraan Bangsa Batak. Kenapa bisa? Lex spesialis itu diatur. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak pernah kita mengenal pertanggungjawaban penasehat. Penasehat itu koridornya adalah bisa diundang, bisa juga tidak diundang. Bisa nasihatnya diterima, bisa juga tidak. Imanahu boton yang lazim. Jadi madabaya kadongan supaya jangan dibuat kusir, belum ada larangan diatur di pasal. PT Bandung Corporation itu bahasa Inggris, tapi jalan. Persaudaraan Bangsa Batak udah saya buat itu jalan. Jadi saya kira tidak sampai kita menyentuh perdebatan tentang itu. Kebetulan berbicara itu sebetulnya selama ini ada yang terganjal di hati saya, yaitu ucapan Gultom Huta Turuan, Gultom Huta Pea, Gultom Huta Bagot, Gultom Huta Balian. Seperti kita ini parsial, seperti ada sekat-sekat. Gultom itu siapa sih? Isi do inongi Gultom. Gurus Tindau. Artinya kita tidak sama Ismail dengan Ishak. Kita satu bapak satu mama. Jadi mulubui haduan jelas mohon alana godang do pihita Gultom tidak mengenal Gultom Huta Turuan itu apa. Belum tahu apa di Syakangan. Bahkan ada yang menyatakan Gultom ini 5. Kenapa? Ada Gultom sepangaribuan. Banyak yang awam. Jadi mulubunya tebain Gultom Raja Jolo atau Syakangan. Anggena Sipai 2, Sipai Tolu, Siap Pudan, Raja Siap Pudan. Kelihatan lebih akrab. Atau dalam kurung, buka kurung tutup kurung. Huta Turuan itu apa? Godang gumanuk kenino yang ngetong. Apa sih Huta Turuan? Apa Huta Pea? Sehingga beda-beda bisa apa sama dehita. Jadi kalau ini saya tahu
dengan untuk kita mengenal pertanggungjawaban penasehat maupun pakar, karena dia bersifat independen. Dia dibutuhkan, bisa diundang, bisa juga tidak diundang. Soni masih mau lihat. Jadi terima kasih atas dari penanya 1, 2, 3. Mungkin Amang Gayo Mikrogultom bisa menanggapinya. Melate, kalau memang masalah revisi anggaran dasar, memang kalau masih berlaku, masih bisa berlaku, bisa terus. Tetapi kalau menurut kita ada beberapa masukan supaya kita bentuk saja tim untuk anggaran dasar yang akan kita bahas mungkin pada munas berikut seperti itu. Kedua, masalah Dewan Penasihat memang nggak ada. Tetapi Dewan Pengawas, masalahnya kita sekarang di organisasi kita, Dewan Penasehat lengket dengan Dewan Pengawas. Dewan Pengawas akan memberikan pengawasan kepada BPH. Kapan dia laporkan itu kepada kita? Jadi kalau nanti apakah kita buat aturan sebelum ke Munas, Dewan Pengurus, Dewan Pengawas dan pakar diberikan kepada BPH, memberikan kepada Dewan Pengawas atas legalitas, atas analisa ataupun atas pemeriksaan daripada Dewan Pengawas ataupun pakar, baru bisa disajikan di Munas. Jadi nanti kapan kita menaik kepada Dewan Pengawas? Apakah benar dilaksanakan mereka? Sedangkan tugasnya ada di sana, akan mengawasi dan bahkan bisa masuk ke dalam kantor dan memeriksa semua dokumen. Kapan mau kita lihat itu? Itu nggak diatur. Kalau penasihat memang betul, nggak perlu. Tetapi Dewan Pengawasnya, maka itu saya sampaikan, kalau kita memang sepakat, lebih bagus kita bentuk satu, di dalam keputusan ini, menyangkut perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kita buat pengurus yang baru akan membentuk tim atau membuat penelitian ataupun pengkajian terhadap anggaran dasar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak masukan yang luar biasa untuk membuka cakrawala berpikir kita tentang anggaran dasar anggaran rumah tangga. Kami kira itu yang kami sampaikan. Silakan Ketua Pimpinan Sidang. Jadi begitulah penjelasan tadi kami sampaikan ke floor sebelum kita mengambil kepada keputusan yang disampaikan tadi bahwa ada usulan bahwa anggaran dasar ERT ini akan dibahas pada munas berikutnya karena dari atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Kemudian juga akan membentuk tim dari pengurus yang baru, akan membentuk tim untuk mengkaji terhadap ADRT, sedangkan nanti juga bagaimana pertanggungjawaban Dewan Pengawas. Sedikit mungkin saya sampaikan sedikit saja bahwa PTGS sudah terdaftar di kementerian dengan nama Perkumpulan Persaudaraan Toga Gultom Sedunia. Sudah didaftar di akta kementerian itu pada tanggal 21 Oktober 2019. Jadi menanggapi pertanyaan pertama dan kedua, memang sudah terdaftar perkumpulan persaudaraan di sini tetap dibikin karena ini nama ciri khas kita Batak. Jadi tidak ada masalah dari pemerintah. Mungkin sedikit saya tanggapi terkait Dewan Pengawas, apakah kita langsung meminta persetujuan? Ada mungkin tanggapan? Oh, silakan. Mulai ada tambahan di sini. Memang saya lihat tahun 2019 itu SK-nya. Tapi kalau aturan baru sekarang, kalau misalnya kita ajukan nanti perbaikannya itu persaudaraan pasti dihapus lagi. Jadi perlu kita pikirkan apakah itu perlu dihapus atau gimana. Kalau misalnya itu tidak perlu dihapus, tidak perlu kita ajukan ke kehakiman perubahannya. Kalau kita ajukan nanti ke kehakiman itu perubahan akte ini, persaudaraan itu pasti dihapus. Itu. Jadi itu nanti mohon Munas
merekomendasikan diperbaiki atau tidak, Munas yang menentukan. Diperbaiki, kalau diperbaiki maka kalimat yang ada persadaan itu pasti dihapus. Nah, sekarang akte notaris yang diajukan ke kehakiman itu tidak boleh dalam bahasa Batak, ada bahasa Inggris dan bahasa lain. Melulu harus bahasa Indonesia. Nah, itu jadi pertimbangan seperti itu. Baik, kalau begitu kami menyampaikan, saya kira nggak ada masalah. Saya kira kalau kita bentuk tim untuk melakukan mungkin berupa pengkajian terhadap anggaran dasar supaya nanti pada Munas berikut akan diadakan perubahan anggaran dasar. Saya kira seperti itu. Sehingga nanti keputusan pemerintah terhadap pemberian nama organisasi bisa disesuaikan. Karena belum mati, kita ini belum ada batas waktunya, belum selesai anggaran dasar kita. Sambil kita berjalan, dibentuk tim. Mungkin tim ini akan lebih banyak waktu untuk menyusun anggaran dasar. Dengan banyak waktu mungkin anggaran dasar akan lebih baik. Saya kira seperti itu kalau kita setuju. Coba ditanya Pak Ketua. Jadi kita langsung aja pada keputusan. Apakah kita sepakat menyerahkan kepada pengurus baru untuk membentuk tim untuk mengenai perubahan anggaran dasar rumah tangga terkait dengan peraturan yang ada di pemerintah? Sepakat kita? Oh, ada sana mungkin satu. Sana kasih. Belakang aja. Kita batasi ya. Saya langsung saja supaya cepat. Saya setuju ada dibentuk tim oleh pengurus yang akan datang, tetapi tidak untuk merubah, karena belum tentu berubah. Beberapa yang usulan yang disampaikan itu menjadi pertimbangan mereka dan akan dianalisa. Lalu nanti itu akan menjadi semacam rumusan yang akan diajukan pada saat Munas berikutnya. Tetapi hati-hati kita, jangan kita tekankan akan dirubah atau dibentuk tim untuk merubah, tapi untuk mengkaji. Soal nanti itu berubah, biarlah nanti kita lihat di Munas. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Bisa saya tanggapi? Jadi langsung aja ya, seperti penyampaian tadi, minta maaf. Sepakatkah kita membentuk tim untuk menganalisa anggaran dasar anggaran rumah tangga untuk dirumuskan pada Munas berikutnya? Setuju ya? Terima kasih. Jadi kita lanjut pleno berikutnya. Di sini susunan acaranya: A. Penyampaian garis besar program kebijakan umum, struktur dan uraian tugas Dewan Pengurus Pusat serta anggaran pendapatan dan belanja organisasi. B. Tanggapan peserta. C. Pengambilan keputusan. Jadi kami sampaikan kepada Amang Gayo Melkior Gultom SHM Hum untuk menyampaikannya. Mulai teman. Terima kasih kepada pimpinan sidang. Kami hanya menyampaikan garis besar. Ini sudah kita susun bersama tim bahwa seluruh rencana kegiatan sudah dirinci per tahun, dari tahun 2024 sampai tahun 2028. Jadi per tahun sudah dirinci. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan pertanyaan Pak Eni Melik tadi sebenarnya sudah tertuang di dalamnya yang sudah dibuat per tahun. Jadi ini hanya rincian saja yang kami sampaikan, tapi nanti di dokumennya itu sudah ada. Semua kegiatan program sudah dokumennya. Garis-garis besar memang kita punya anggaran dasar sudah memuat apa yang mau kita lakukan kegiatan untuk program PTGS. Garis-garis besar seperti ini. Yang pertama, merencanakan pemindahan dan parhata, melakukan seminar adat dan melakukan penyempurnaan sila Gultom dan membuat sejarah Gultom. Jadi terjawab tadi apa yang disampaikan oleh Amang tadi. Sudah terjawab di sini. Yang kedua, menciptakan
hubungan yang harmonis terhadap tokoh adat. Mohon maaf, saya bisa duduk ya? Mohon maaf. Udah, dibuat. Oh sudah. Bukan, nggak di printnya kan? Iya nggak di print, saya suruh print tadi. Nah, nggak di print, makanya. Iya. Yang kedua, menciptakan hubungan yang harmonis terhadap tokoh adat, tokoh agama, serta membangun sarana prasarana yang mendukung program pemerintah. Yang ketiga, mengkaji dan menggagas pembangunan Monumen Togagultom serta membangun sarana prasarana yang mendukung program pemerintah menjadi Danau Toba sebagai kawasan strategis nasional. Melakukan hubungan antara pengurus daerah di seluruh Indonesia dan melakukan pendataan anggota untuk mengetahui berapa jumlah peparan gultom di sektor daerah, pusat maupun luar negeri. Memperkenalkan penguatan dan membentuk opini publik dan melakukan hubungan kepengurusan di dalam maupun di luar negeri. Membangun website PTGS sebagai sarana informasi digitalisasi dan melakukan pengkinian data ke dunia internet. Segala kegiatan yang dilakukan dapat juga berupa updating pelayanan yang berfungsi untuk kemajuan PTGS. Yang ketujuh, pembinaan generasi muda agar dapat memahami seluk-beluk adat dan budaya Batak, agar mengetahui, memahami dan melaksanakan etika ruhut pertubuh dan marga di lingkungan orang Batak, serta meningkatkan peran Naposo generasi muda dalam memberantas kenakalan remaja dan terhindar dari penggunaan obat-obat terlarang. Dengan cara melibatkan generasi muda dalam kegiatan sosial budaya dan pariwisata, serta membuat pelatihan maupun simulasi tentang penanggulangan bencana, khususnya di daerah rawan bencana, khususnya di daerah domisili program PTGS. Inventarisasi tenaga kesehatan dan sarana kesehatan milik Marga Gultom, mendirikan yayasan sosial PTGS, serta mengadakan promosi kesehatan dan bakti sosial. Merumuskan, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat mempererat hubungan silaturahmi di kalangan wanita PTGS, merencanakan kegiatan yang menambah peningkatan pengetahuan keterampilan dalam keluarga dalam membina anak-anak. Memberikan beasiswa kepada keturunan Togagultom yang berpartisipasi sehingga mencerdaskan keutuhan Togagultom sedunia, khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta mendirikan rumah pintar di setiap desa di Kecamatan Onrunggu dan Pangaribuan. Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM PTGS seperti pelatihan UMKM dan pelatihan pembukuan, akuntansi, dan pemasaran, dan sebagainya. Proaktif melakukan bantuan hukum, advokasi kepada masyarakat yang kurang tidak mampu, khususnya anggota PTGS. Melakukan konsolidasi dan menghimpun seluruh keturunan Togagultom dimanapun berada menjadi sebuah kekuatan kekeluargaan yang saling peduli, membuat perawatan, memonitor kegiatan DPP, DPD, DPW, serta lain yang dianggap perlu. Inilah yang merupakan kegiatan yang ada pada anggaran dasar kita. Maka setelah kita lakukan pembahasan dan kita buat indikator keberhasilan. Karena dengan indikator keberhasilan ini menjadi suatu acuan bagi pengurus baru untuk melakukan kegiatan pada 5 tahun ke depan. Yang pertama, terbentuknya Dewan Pimpinan Daerah DPD 50% di seluruh Indonesia. Terbentuknya Dewan Pimpinan Wilayah sebesar 50% dari DPD yang sudah terbentuk. Dan terbentuknya satu Dewan Pimpinan Luar Negeri. Nomor 2, terbangunnya sarana prasarana Libona Pasogit, terselesaikannya pembangunan monumen. Nomor 3, terdatanya seluruh peparan Togagultom sedunia dan membangun website PTGS. Terlaksananya bantuan sosial kepada keluarga yang tidak mampu, khususnya turunan Togagultom yang mendapat musibah atau korban bencana. Terlaksananya pembinaan generasi muda di tingkat DPD 1 kali setahun, di tingkat DPD 1 kali setahun, dan di tingkat DPW 2 kali setahun. Terlaksananya pendataan dan pembinaan tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan milik Marga Gultom di seluruh Indonesia. Terlaksananya bantuan hukum kepada anggota minimal 1 berkali dalam setahun, khususnya keluarga kurang mampu.
Diberikannya beasiswa sedikitnya 5 orang per tahun kepada anak yang berprestasi dengan mengutamakan perekonomian yang kurang mampu. Terselesaikannya penyusunan sejarah Gultom dan disosialisasikan kepada seluruh warga Gultom. Tadi sudah terjawab apa yang telah disampaikan. Terlatihnya perhata persinabung setiap wilayah yang sudah terbentuk minimal 4 orang. Terbentuknya UKM koperasi di 2 kecamatan yaitu Narunggu dan Pangaribuan. Berdasarkan anggaran dasar, maka dana-dana dana-dana akan diperoleh dari setoran Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Pusat, karena sudah ada keputusan tentang ini. Bantuan dari donatur yang tidak mengikat, mitra usaha yang dibentuk, usaha-usaha yang dilakukan oleh pengurus, biaya yang lain yang tidak mengikat, bantuan perusahaan dan pemerintah, bantuan dari lembaga-lembaga dalam dan luar negeri, serta hibah. Itulah rencana program garis-garis besar yang disampaikan, dan dokumen ini sudah dilengkapi semua. Sudah dilengkapi kegiatan per tahun, serta sasarannya sudah dilengkapi, dengan volumenya sudah dilengkapi. Jadi kalau ini disepakati nanti, maka pengurus baru, dokumen ini merupakan acuan bagi keberlangsungan daripada program daripada PTGS. Kami sekira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Amang. Mungkin sebentar saya ini dulu. Jadi terima kasih atas penyampaiannya, bahwa yang disampaikan adalah program-program kebijakan sesuai anggaran dasar yang selama ini berlaku di PTGS, dan ini menjadi standar acuan untuk menjadi pengurus berikutnya. Lanjut, kita mungkin ada tanggapan peserta. 1, Ketua LBH. 2, 3. Oke, jadi 3 dulu, Amang Ketua LBH. Ya. Terima kasih pimpinan sidang. Saya sebenarnya bukan mau menanggapi, cuman mungkin bertanya sekalian, mungkin memberikan masukan. Sepengetahuan saya di dalam Munas, ini kan musyawarah nasional ini, tujuan kita itu kan memilih ketua. Kalau nanti saya salah dikoreksi. Program-program itu yang dibacakan tadi, itu seperti anggaran dasar rumah tangga itu kan sudah dituangkan 2019 sampai 2024. Sama tadi, kalau misalnya yang belum ada yang kurang sempurna akan diperbaiki dengan tim yang akan dibentuk nanti. Pertanyaan saya kepada pimpinan sidang, apakah tidak sebaiknya terlebih dahulu kita lakukan pemilihan ketua supaya kayak program? Karena yang kita bicarakan ini kan program yang sudah lewat. Nah, alasan saya yang kedua, bahwa ketua umum kita sudah menerima tadi laporannya, LPJ-nya sudah kita terima, sehingga kita kurang elok lagi bicara tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang sudah, walaupun ya dengan catatan bahwa itu belum kita robah, nanti akan kita perbaiki, jangan narasinya jangan dirobah, diperbaiki. Terima kasih pimpinan sidang, itu saja. Pertanyaan kedua tadi. Oke, terima kasih. Untuk program yang sudah disampaikan, memang betul sekali yang dikatakan hula-hula itu. Ketepatan saya dari pihak Pamurwon, dari Kota Pematang Siantar. Tadi sudah dibahas perihal DPP, DPD, DPW. Sampai saat ini saya juga dari Kota Pematang Siantar belum mendengarkan berapa jumlah DPD yang sudah terbentuk, berapa jumlah DPW dari masing-masing DPD yang sudah terbentuk. Maka tadi kita dari semua peserta 120 orang, saya belum dengar itu dari daerah mana saja. Sementara namanya Musyawarah Nasional NKRI, apakah sudah bisa yang dari luar-luar bisa masuk kemari? Contohnya dari Papua,
adanya perwakilannya dari DPD sana ataupun DPW. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf kalau ini pun agak ke belakang sedikit. Kami mendapatkan dari Kota Pematang Siantar itu undangan dari pusat, ada 2 bentuk stempel. Pertama, logo kita PTGS yang ada di depan kita atau di belakang daripada pimpinan sidang. Tetapi stempel di bawah panitia itu yang tanda logo salaman. Nah ini yang mana yang benarnya kalau ini disampaikan kepada pihak Kemenkumham? Apakah ini tidak tanda tanya? Itu yang kedua. Di anggaran dasar, saya lihat karena nggak ada buku kita panduan anggaran dasar, tapi saya cermati dan Kota Pematang Siantar mencermati ini. Karena Kota Pematang Siantar memakai stempel yang ada di logo kita, bukan yang di logo yang dikirim sama kami. Ketepatan saya itu wakil sekretaris di DPW Kota Pematang Siantar. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan untuk kita sekalian. Horas. Moliate. Moliate, lanjut penanya ketiga. Oleh satu lagi. Ya. Terima kasih pimpinan sidang. Melanjutkan yang ditanyakan sebelumnya. Ini kelihatan titik apa ya kita katakannya, bukan titik kritis ya, titik di mana kita susah untuk bergerak. Kenapa saya bilang begitu? Kita bilang ada DPW, DPD, DPC. Padahal kenyataan yang terjadi di lapangan bahwa kumpulan Gultom itu adalah berdasarkan Maropuopu. Bagaimana kita mengkombinasikan ini di dalam perjalanan waktu? Apakah nanti misalkan Dewan Pimpinan Jakarta dan sekitarnya, nggak ada Gultom Jakarta dan sekitarnya, yang ada mungkin Pati Sabungan Jabodetabek atau Huta Turua atau Seribu Raja dan lain sebagainya. Jadi kalau ini sudah bisa kita definisikan, membuat program itu akan lebih terlaksana. Mungkin metrik organisasi bisa mencakup ini, di mana di bawah ke bawah itu bisa kita buat Maropuopu, ke kanan itu per wilayah. Jadi kita akan data bahwa Jakarta itu apa yang terjadi, apakah Maropuopu atau per wilayah. Jadi bisa kita rangkum. Daerah Siantar itu apakah per wilayah atau Maropuopu. Kalau Maropuopu bisa kita terapkan apa yang bisa kita terapkan di sana. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Barangkali Opung silakan, Bung. Opung Ketua Umum, apa namanya? Mantan Ketua Umum. Terima kasih, saya hanya memberikan saran saja karena memang tadi yang dipertanyakan itu sebenarnya ditujukan kepada Ketua Umum di PTGS karena ini menyangkut organisasi, kan begitu, yaitu. Jadi satu tadi ada yang menyatakan juga tadi berbeda MUBES Munasnya 2019 yang lalu dengan yang ini. Karena kalau yang dulu itu dia yang memulai, dia yang membuat programnya. Maksudnya dibuat di sini program sebenarnya di sini adalah membantu pengurus atau ketua umum terpilih untuk membuat programnya, tetapi bukan artinya 100% tidak. Dicoba dulu baru nanti ada updating misalnya, oh ini kurang pas ini. Tetapi kemana itu arahnya? Semua pekerjaan program itu mengarah kepada visi, mengarah ke ini menimbulkan damai sejahtera enggak? Tetap harus dipertanyakan. Kalau ini kita kerjakan mengarah kepada damai sejahtera enggak ini? Kalau tidak enggak usah. Kira-kira begitu. Yang dimaksudkan sebenarnya DPW itu sebenarnya kayak kita misalnya gini. Hanya masalah nama saja sebenarnya. Hanya masalah nama saja. Karena gini, Persaudaraan Toga Gultom Boru ini kan sedunia. Kalau misalnya dia di provinsi, daerah.
Jadi sebenarnya yang komunikasi efektif itu sebenarnya dari pusat ke daerah. Ay wado hita perseda di daerah on. Tak tersono menebak. Baru dia komunikasi lagi Dewan Pengurus Wilayah. Wilayah inilah yang membawahi bukan membawahi istilah, mengkoordinir sektor-sektor. Misalnya soal di Jambi kan ada kok sebetulnya lain mana tul sektor. Di Provinsi Pekanbaru di Pekanbaru sendiri ada. Jadi yang mengkoordinir ini namanya DPW tingkat kabupaten kota. Jadi sebenarnya ini hanya masalah nama saja. Tapi kenapa ada sedunia? Karena ini sudah berbadan hukum. Persaudaraan kita itu secara organ organisasi tidak hanya di lokal kita. Tidak lagi di wilayah kita saja. Kita sudah bisa berbicara secara wadah organisasi persaudaraan itu. Masuk ke wilayah, masuk ke ini. Tersono mendengar. Sugarnya ada PTG so. Badino kita pojok sono kan itu kan. Neng roha me batu soba. Bado kupul sono ada nasihatan indah kan. Baroma DPD Jambi kan. Bangaro ka tuai bah indah kan misal nah. Ahad nasihatata. Ini ada ini lah program ini kurang pas kira-kira begitulah contohnya. Jadi itu sebenarnya maksudnya. Jadi memang membawa perubahan itu memang tidak gampang. Ada yang kadang-kadang bisa menerima, ada yang cepat, ada dugu menunggu. Kita lihat dulu bagaimana hasilnya. Kalau sudah dia bagus, barulah ikut kan itu. Ada yang memang langsung cas dia, kan gitu kan? Sama seperti perubahan-perubahan di dalam kehidupan juga itu kan. Tapi yang maju atau horo dari bandai lo maju kerjaan, nunggu kerjaan, tapi itu mah kira-kira begitu. Jadi dasarnya sebenarnya penentuan lokasi ini Persada Tugagultum Munas ini di sini sebenarnya langsung mensosialisasikan sebenarnya seperti yang disampaikan ketua pelaksana itu. Karena PTKS ini belum semua kan itu ya. Jalahu sadari sendiri di mensosialisasikan nomor semeda kan siti apa? Baik alana adong dotong iso pengurus ini PTKS ba di tiki para data ni ay bu itu sambil kopi kan itu kan sosialisasi kan itu kan lah utusan ipa bu ayah ada PT so macam barang haru ini barang antik ini kan itu kan atas soni itu tapi ini ya saya sangat bersyukur ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini sekaligus mensosialisasi hanya ganti lambang saja kan itu nggak ada ya ini kalau misalnya nanti misalnya ada kurang pas. Kalau masalah iuran itu alay itu tuh. Tanpa iuran pun juga pokoknya dulu ada nama mula di situ kan itu kan. Tapi jangan pula banyak kali tuntutanmu kan itu kan. Kira begitu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, menyangkut tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh ketua, maka kami sampaikan bahwa program yang disusun ini adalah sebagai acuan apabila pengurus menganggap ini tidak mampu, tentu ada sarananya rapat kerja tahunan sehingga nanti mereka akan merevisi mana yang akan dilakukan karena mengingat kami dulu tidak ada yang mau dikerjakan bahan-bahan maka sekarang diberikan tetapi dengan catatan nanti pengurus terpilih akan melakukan mungkin akan membuat skala prioritas tetapi dengan tercapai kegiatan yang telah dibuat dalam anggaran dasar. Kenapa itu kita buat, kita masukkan? Karena memang di anggaran dasar anggaran dasar kita itu nggak bisa kita rubah-rubah. Karena harus persetujuan Menteri Hukum dan HAM. Maka itulah kita angkat kegiatan. Jadi merupakan garis-garis besar. Bagaimana nanti ini akan dilaksanakan oleh pengurus baru, maka dia nanti tentu akan membuat pembahasan terhadap yang diputuskan ini. Pasti nanti pengurus baru akan membahas semua keputusan kita ini untuk dijadikan bahan untuk melakukan program kerja sehingga apa yang diinginkan oleh visi dan misi kita tercapai. Kalau visi misi kita tanya visi misi pengurus baru, kita sudah punya visi misi damai sejahtera. Jadi dia tinggal bagaimana nanti dia mengolah damai sejahtera itu menjadi benar-benar sejahtera kepada kita semua hubungan Gultom. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kami persilakan Ketua Majelis Ketua. Terima kasih. Kita sekaligus menanggapi dari penanya pertama
bahwa habis acara ini kita langsung acara pemilihan nanti, tapi kita selesaikan tuh semacam GBHN-nya PTGS. Sekarang kita pada ambil keputusan aja ya. Saran-saran tadi kita terima semua, kita akan tampung, nanti kita akan sampaikan kepada pengurus baru. Jadi ini kita ambil keputusan saja. Saran diterima, program kerjanya akan diarahkan untuk dianalisa oleh pengurus baru yang akan melaksanakan program kerja yang akan datang. Apakah kita sepakat? Setuju ya? Setuju ya? Oke. Terima kasih. Mungkin saya lanjutkan kepada pimpinan sidang berikutnya untuk menyampaikan acara berikutnya. Kami tolong diambil Bapak. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke sidang berikutnya. Ya, sambil berjalan ya, kopi, teh, kita jalan sambil laksanakan sidang berikutnya. Penyampaian tata cara pemilihan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengawas, Penasehat, dan Dewan Pakar. B. Tanggapan peserta. C. Pengambilan keputusan. Oleh karena itu kita berikan kepada Ketua Panitia Bapak Mangaratua Gultom SEMW untuk memberikan arahan. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Ketua Panitia. Ada Bapak itu lagi. Langsung contoh di mana? Ya, sabar ya Bapak Ibu. Sambil ngopi kita Pak Ketua kita lagi mempersiapkan. Sambil ngopi dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi sekilas info di sebelah pintu kanan sana ada lansia Toga Gultom Jakarta menjual souvenir kaos. Jadi Bapak Ibu ini kreatif ini lansia Jakarta dalam rangka Munas ini mereka membuat kaos. Harganya berapa, Mang? 100.000. Sudah akan dibordir. Jadi kalau ada nanti Munas PTGS Jakarta tanggal sekian bisa dibuat. Ada lansia nasional, ada PTGS, tinggal dipilih. Bapak Ibu saudara-saudara, untuk menambahkan aja, di pojok itu ada promosi daripada lansia.
Lansia itu maksudnya gini, ada satu kegiatan tentu tidak tidur dan ada kreativitas. Nanti di bordir ada Gultom dan Boru Lansia Jakarta atau Gultom dan Boru Lansia Indonesia atau sesuai dengan Musyawarah Nasional kedua Toga Gultom. Kita pilih, nanti Lansia Jakarta akan siap bantu dan mencetak. Harga per pieces hanya Rp100.000. Oh maaf. Oh saya ini makanya ini udah lanjut usia nih. Jadi yang benar bukan 100 tetapi berapa itu? 125. Oh ya, Rp125.000, 100 gitu ya, 25.000. Oke, terima kasih. Jadi boleh dong di soal per Jakarta lansia boleh masuk karena lansia Jakarta ini mau akan ikut juga tur ke Samosir. Jadi Tabek. Dan akan menghadiri pelantikan tanggal 26 Oktober. Jadi 2 hari sebelum mereka sudah akan keliling Samosir. Ini macam-macam warnanya. Saya pikir buat daftar aja, daftar biar diisi nomor handphonenya, ukurannya, nanti bisa ditransfer ya kalau memang ada berminat Bapak Ibu. Ini saya promosi karena sambil ngeprint di sana ya, jadi tidak ada unsur lain. Saya juga mau promosikan lansia ini karena mereka sudah buat kaos, sebentar lagi mau bertanding katanya ke Samosir. Ya. Kalau masukan bisa masukan dalam rangka apa istilahnya? Kalau itu memang panitia membuat tanggal 26 itu dengan asumsi itu hari Sabtu. Jadi para peserta, pengurus maupun para hadirin datang Jumat, ya. Ini nanti dengan Amang paham kita bicara nanti Ketua DPW mengenai akomodasi. Jadi tanggal Sabtu itu jam 12 kurang lebih kita sudah ada pelantikan di sana. Setelah pelantikan kita akan meninjau monumen yang katakanlah sekarang dalam posisi segera akan kita bangun kembali. Nah, di samping itu kita juga akan membuat suatu pre-list ya mengenai dukungan kita kepada Bupati Samosir. Ini mungkin ditambahin oleh Pak Paham. Silakan. Ya, biar lebih fokus kita ya. Enggak, kita skor dulu. Skor karena ya. Gimana kita? Oke, silakan. Ya, itu mau kita sampaikan ya. Bapak Ibu sekalian, lebih baik kita skorsing sebentar sambil ngopi kita, tunggu dibersihkan dulu bahannya, di print. Setuju kita ya Bapak Ibu, kita skor. Ya. Kita sepakati 10 menit Bapak Ibu. 10 menit, ya. Saya Pak Ren. Cuma bisa? Yang tadi nggak apa-apa. Ini terkait dengan ini tadi udah kita skor, tapi bisa kok dilanjutkan yang tadi.
memang itu program panitia tanggal 26 Oktober. Tapi kalau ada usul masukan yang memang dapat kita terima bersama, tidak ada masalah itu. Tapi yang sekarang kita membuat tanggal itu. Toh juga nanti ketua terpilih dengan tim formatur yang akan dibentuk akan bekerja untuk membentuk kepengurusan yang lengkap. Jadi perlu waktu juga untuk mereka, sehingga dengan kesediaan mereka juga menghadiri pelantikan perlu juga waktu. Kurang lebih demikian.
Mari dibersihkan. Wireless. Cik. Baiklah, untuk mengenang Pulau Samosir, akan kami bawakan sebuah lagu O Tau Toba Nauli. O Tau Toba Raja di Sudena Tau Tau Nasumu Rup Nang Lumo Diulimi dengan jalauli baritane dinauli di tano upasani najogi kaduluk na timbo do makaliang iho o tau Toba nauli tapianmu na dio imatong ibaheko dalam laut Romi hau mana pebolak adaran na pelomat dipangisi niluati pandaraman bebahat pandaraman perarat nadi topi ni taoi ho
Samosir. Sebuah lagu untuk mengenang kita kembali ke satu pulau, Pulau Samosir yang dikelilingi oleh Danau Toba yang begitu indah dan sekarang sudah bisa berkeliling. Tanah gotapnya sudah lancar untuk dijalani di atas sebuah kapal yang dapat disewa dan dapat menginap. Ngotoku saleleng moluku pupujiho Hido asalku saitong ingotoku saleleng moluku pupujiho Isido pusoki parbekeanku halumaki Kodisi hasang nang emen nang bawang Raradok pinahan ideologi Kodisi hasang nang emen nang bawang Raradok pinahan ideologi Lau peau marhuta sadatuk sekolah leleng namula kau di perjalanan laksona ngau saitu Pulau Samosir masih holau Olo marujung mau Deke ngolura masih holau Dot namar kota di Pulau Samosir Walihon man Anggo baktiku di namar kota di Pulau Samosir Walihon man Talay Samosirdo Haroroanku Samosirdo Iyo asalku saitong ingotoku saleleng olungku pupujiho Iyo asalku saitong ingotoku saleleng olungku pupujiho Isido pusoki parekeanku haumaki Komisi hacang nang emen nang bawang Raradok pinahan ideologi Komisi hacang nang emen nang bawang Raradok pinahan ideologi Lau peau marhuta sada tuk sekolah leleng ngamula kau di perjalanan daksona ngau saitu Pulau Samosir masih holau Moro marujung mau Museng oluku sari hotma Alba bakiku di sitanonmu Di siure aku sari hotma Alba bakiku di sitanonmu Di siure aku sari hotma Samosir Jadi husukum aja dah tuai. Mulai jauh Tuhani, ho siap pertibion. Memang olo doho, buono nato Samosir. Terserah. Pasti. Manang naholan hatan itu. Jawabannya pasti. Memang
Nama lo Parede. Dang Nadila Parede ada. Iya, cik, alah. Baik. Iya, melihat waktu yang mesti harus tetap berjalan, kami serahkan lagi kepada seluruh panitia untuk melanjutkan pleno yang selanjutnya. Terima kasih. Unako kalau tu pemain ni bayar, tu sampai ke bayaran na do. Ala izin ni panitia do, pimpinan sidang. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang masih ada di luar, tolong kita masuk ke ruangan biar bisa kita lanjut. Ya, setuju ya Bapak Ibu, kita lanjutkan? Oke. Ya, kembali penyampaian tata cara pemilihan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengawas, Penasehat, dan Dewan Pakar. Itu poin pertama. Poin kedua nanti tanggapan peserta. Poin ketiga pengambilan keputusan. Oleh dengan ini kami persilakan Ketua Panitia Bapak Mangaratua Gultom untuk memberikan arahan kepada seluruh peserta rapat. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan rancangan ketetapan Musyawarah Nasional Persaudaraan Toga Gultom Sedunia PTGS ke-2 tahun 2004. Nomor dan sebagainya. Tata cara pemilihan formatur Musyawarah Nasional Gultom Munas ke-2 2024. Musyawarah Nasional Persaudaraan Toga Gultom kedua menimbang bahwa pimpinan pusat telah mempersiapkan rancangan tata cara pemilihan formatur untuk dibahas dalam persidangan Munas kedua tahun 2024. Kedua, bahwa rancangan telah dibahas dan ditetapkan Munas pertama pada tahun 2014 ini. 24 ya, oke. C, bahwa berdasarkan huruf A dan B perlu ditetapkan tata cara pemilihan formatur dan dalam ketetapan Musyawarah Nasional Toga Gultom Sedunia tahun 2024. Mengingat anggaran dasar PTGS pasal 11 AD, anggaran rumah tangga PTGS pasal 29, 3 keputusan DPP nomor tentang pembentukan panitia Munas dan sebagainya, menetapkan dan memutuskan. Pasal 1, tugas panitia pemilihan. Sebentar ibu-ibu, mohon ini. 1, mempersiapkan seluruh administrasi pemilihan. 2, menjaring dan mempersiapkan nama-nama yang mau dipilih. 3, melaksanakan dan memimpin jalannya pemilihan formatur. 4, menyampaikan hasil pemilihan untuk ditetapkan di Munas. Saya perlu garis bawahi mengenai penjaringan dan mempersiapkan nama-nama yang mau dipilih sesuai dengan kesepakatan pada Munas pertama bahwa pengurus khususnya ketua
Toga Gultom PT GES di Gilir. Pada Munas pertama sudah ketuanya dari Hutaturuan. Pada periode kedua ini adalah dari Hutapea. Jadi supaya kita nanti mengarah kepada orang-orang yang kita pilih. Jadi Hutaturuan, Hutabagot, Hutabalian tidak diperkenankan untuk mengajukan menjadi calon. Ini kesepakatan kita supaya nanti tidak menjadi rancu. Pasal 2. Kepanitiaan, panitia pemilihan diangkat oleh pengurus Dewan Pimpinan Pusat, jumlah panitia terdiri dari ketua merangkap anggota, 4 anggota. Pasal 3, formatur yang dipilih, jumlah formatur 15, 14 mewakili plus 1 ketua terpilih, jadi 15. Itu ketua terpilih nanti menjadi ketua tim formatur untuk menyusun kepengurusan. Dan nanti yang 14 terdiri dari mewakili Dewan Pengawas 1 orang, mewakili Dewan Pakar 1 orang, mewakili pengurus lama 2 orang, mewakili parliat-liatan, DPD, DPW, itu sisanya, jadi kurang lebih jadi 10. Pasal 4, ketua formatur menjadi ketua umum. Ya, sudah kita sampaikan. Pasal berikutnya, persyaratan formatur, ketua umum dipilih dari anggota bermarga Gultom. Dengan syarat dapat dipilih secara bergantian dari 4 marobopu, kita sudah jelaskan tadi. Kedua, pernah menjabat ataupun pemerhati maupun pengurus DPP, Dewan Pengurus Daerah maupun DPW dan bertugas di luar negeri. 4, umumnya dikenal dan rajin pada setiap ada acara suka maupun duka. 4, menyatakan kesediaannya menjadi ketua umum. Tata cara pemilihan pasal 5, pemilihan ketua umum. Sidang dipimpin oleh ketua panitia pemilihan. Ketua panitia membacakan nama-nama calon ketua umum. 3, diminta kesediaan calon di hadapan peserta Munas. Apabila calon lebih dari 1, maka terlebih dahulu dilakukan musyawarah dan mufakat sesama calon. Apabila tidak ada kesepakatan, diadakan voting. Berikutnya, apabila calon cuma 1 atau tunggal, secara otomatis menjadi ketua umum dan ketua formatur. Pasal 6, anggota pemilih formatur di sidang dipimpin oleh ketua pemilihan. Ketua panitia membacakan nama-nama calon formatur. Ketua panitia meminta kesediaan calon formatur. Apabila ke-14 akan diminta kesediaan menjadi anggota tim formatur. Dan berikutnya, apabila lebih dari 8 orang dahulu dilakukan musyawarah untuk mufakat dan tidak dilakukan voting. Pasal berikutnya menyampaikan hasil pemilihan. Hasil pemilihan disampaikan kepada majelis ketua persidangan untuk ditetapkan dalam sidang pleno. Penutup, hal-hal yang diatur dalam keputusan ini dapat diatur sesuai keadaan persidangan. Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir dengan ditutupnya acara Munas. Ditetapkan di Jakarta tanggal 24 Agustus 2024.
akan ditandatangani majelis persidangan dan anggotanya. Demikian persyaratan-persyaratan yang kita sampaikan. Ya, baik. Terima kasih kepada Ketua Panitia. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan yang disampaikan Ketua Panitia kita terkait dengan pemilihan dan syarat-syarat yang sudah dibacakan, kita sampaikan kepada Pro untuk memberikan tanggapan, setuju apa tidak kita persilakan kepada peserta. Terima kasih. Setuju? Ya. Kita lanjutkan pemilihan secara formatur atau ketua. Oke, ya. Kita untuk menentukan ketua sesuai yang disampaikan oleh Ketua Panitia tadi dan sudah kita sepakati. Oke, ya. Oke, iya. Hanya menegaskan aja seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua yang sudah kita lakukan seperti Munas pertama dan sudah disampaikan ini yang pertama sudah diberikan kepada Gultom Hutaturuan dan ini untuk Munas kedua ini diberikan kepada Gultom Hutapea. Nah, untuk ini kita berikan untuk para peserta khususnya Hutapea untuk mengajukan musyawarah. Kami dari depan memberikan, ya, kita serahkan kepada peserta khususnya dari Hutapea. Terima kasih. Oh, iya, udah kita sampaikan, udah kita sampaikan, ya. Ada mau disampaikan Pak Deddy? Mike. Iya. Terima kasih. Semua makataya teh, mulai naking dak ya ada makatai, sekalipun ketua harian. Tak foto, memang song ni dua roa, oleh hati mari Tuhan. Jadi perlu 4 orang. Memang mungkin nggak dibawa kamu ke pemimpin sidang. Alai tetap 4 orang ngokku. Sudia sama botok. Gultom Hutapea. Karena manasonari kan. Jadi anak di Gultom Hutapea, Tulu, Sumorong, si Palang Namora, si Pujung. Anak ini si Palang Namora, 4. Tumonggo Pulo, Namora Lutung, Namora Sede, Datu Tabun. Dah, asal jelas. Jadi on di kita nadong di son alana kita kena maranggi ikut do marsi pasangapan. Om mana di dokna manat mardongat tubuh. Memang dah selilingon au kadang-kadang keras do bolo di wai. Kai sepena ibaratna soni do bolo au. Alana memang bergerak di bidang hukum di iba. Jadi imana 4 orang tuamu adong kapeserta na di son
akka paparan ni daupung tuga gultum hutapea asa mangaradi. Ya, siapa yang mau dan mampu untuk menjalankan sebagai ketua umum tuga gultum sedunia, mari kita saling bahu membahu. Mulai tema di akah duli paparan ni tumorong. Horas, mudah. Oke, kita sampaikan dulu. Oh, tolong dulu Pak diberikan mic. Sasolna rame, kalau langsung dikutuk-kutuk, nah udah selesai acara itu kan, sayang. Jadi songonon, memang nggak diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Siapa yang berhak dan siapa yang berhak, siapa yang berhak dipilih dan siapa yang memilih. Ya, siapa yang berhak dipilih dan siapa yang berhak memilih. Kalau saya tidak salah tadi mohon dikoreksi, ini Horja ini kata si Malungun, Horja ini Hutapea. Kalau saya tidak salah tadi dibilang Gultom saudara kita yang lain tidak bisa memilih. Ini koreksi saya. Apakah suara itu diberikan kepada saudara kita, namun tidak bisa dia dipilih? Dia harus bisa memilih. Kenapa saya bilang begitu? Itu sudah pelanggaran hak asasi, tidak demokrasi. Gitu loh. Menurut saya. Jadi baiknya diberikan karena saudara kita kan datang nih, ada yang dari jauh, dari Papua, dari mana dan sebagainya. Mau apa sih dia datang ke sini, buang-buang ongkos dan sebagainya? Siapa tahu, ini cuman masukan. Dia bisa memilih, punya hak suara, tapi tidak boleh dipilih karena sudah hutapea. Mulate. Ya, mulate. Ketua, tolong. Ya. Ya, sebelum melanjut supaya clear ya. Ketua ini berhak 2 periode ya. Sebelum kita melangkah ke pemilihan berikutnya, kita panitia meminta kepada Ketua Manogang Gultom apakah ingin masih melanjut ke periode kedua atau hanya 1 periode sehingga kita bisa nanti melangkah kepada pemilihan berikutnya ataukah ikut bersaing. Untuk itu kami berikan waktu kepada Mang Manogang. Jadi memang itulah aturannya sebenarnya. Kalau saya tadi melepaskan pertanggungjawaban saya, itu adalah periode 2019-2024. Itu dia. Tetapi dalam aturan anggaran dasar anggaran rumah tangga, saya masih punya hak untuk dipilih untuk 2 periode berikutnya. Karena laporan pertanggungjawaban saya diterima, kan begitu. Tapi memang saya sangat senang bahwa saya pun sudah menyampaikan tidak berminat, tidak ada lagi keinginan untuk dicalonkan menjadi ketua umum PTGS periode 2024 sampai 2029 dengan pertimbangan, ya, dengan pertimbangan. Mazmur 90:10, umur manusia adalah 70 tahun. Kalaupun lebih akan hangalutun nama naro. Saya sudah mau menjelang 70 tahun. Ya, yang kedua, tadi kan juga saya sampaikan kondisi keluarga saya pada saat ini. Yang ketiga, kita juga harus rela dengan sukacita, tetapi kita support untuk ketua umum periode berikutnya. Dengan catatan tadi, kita berharap, saya pribadi berharap semakin lebih baik persaudaraan kita ke depan ini. Demikian kira-kira. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Insinyur Manogang Gultom sebagai ketua periode pertama. Nah, yang berikutnya saya menginfokan bahwa Huta Toruan, Huta Bagot, Huta Belian berhak memberi suara.
ya berhak, tapi tidak berhak dipilih. Khusus Hutapea berhak dua-duanya, berhak dipilih dan berhak mencalonkan. Munas kedua ini adalah terbuka untuk Hutapea. Ya, saya dengan tegas, Ketua Panitia, tidak ada menggiring seseorang pun untuk menjadi ketua. Kami serahkan kepada anggidoli kami, Hutapea, siapa yang mau ingin dicalonkan silakan. Baru nanti kita dari visi misi orang itu kita berhak, oh ini pantas, oh ini tidak, ya, supaya kita tidak ada dusta di antara kita. Saya terus terang harus clear hari ini, tidak ada kita mau membuat seseorang menggiring. Nah, untuk itulah kami serahkan, ya, kami serahkan ke anggidoli Hutapea, siapapun kita tampung. Ini mungkin pimpinan sidang sama pun anggota, silakan mengajukan diri supaya mereka menampung. Jika ada 2-3 orang, kita persilahkan nanti. Jika saya terpilih, saya akan lakukan ini, ya kan? Jika saya begini, saya lakukan ini. Dari antara 3 itu misalkan, silakan memilih dia mana. Itu terbuka. Itulah salah satu masuk ke arahan kita. Melate. Silakan. Oh, kalau ada masukan silakan. Ada. Tolong kasih mic. Udah. Langsung aja. Baik, terima kasih. Saya Togap Gultom dari Hutapea. Yang pertama saya izin bertanya, apakah sudah ada yang mendaftarkan diri kepada panitia, siapa yang akan mencalonkan dirinya? Itu yang pertama. Yang kedua, di sini ada natua-tua kami dari Hutapea, mungkin bisa memberikan gambaran. Selanjutnya yang ketiga, setelah itu semua, baru kita akan menyampaikan hal-hal lain yang akan kita sampaikan. Terima kasih. Baik, saya langsung jawab. Sampai detik ini, 1 orang pun belum ada mengajukan bahwa saya bersedia. Terbuka sekarang, ya. Jadi tidak ada satupun yang mengajukan secara tertulis, ya, tidak ada. Silakan, masih ada menanggapi? Mulyate, tadi sudah disampaikan ex-ketua harian bahwa Gultom ada sekian orang supaya kompromi pertama. Yang kedua, jadi ketua umum ini kan penuh penderitaan. Ya, terus terang. Karena apa? Persaudaraan Toga Gultom sedunia nirlaba. Jadi kita bisa bayangkan, rasanya tidak ada yang bisi, tapi harus menerima penderitaan loh. Jadi kami ada Hutapea nanti kompromi, siapa yang bersedia? Itu dulu. Kalau dia bersedia berarti dia mampu mandiri. Nirlaba loh. Itu ketua umum kemana-mana, ongkos sendiri dia. Jadi ini kita sosial. Siapapun yang mau nanti mau jadi ketua umum, puji Tuhan, kita support. Ima sianau mau lihat. Mau lihat emang udah. Ya. Ya, silakan, Bang. Baik, terima kasih. Tadi kami sudah dijelaskan bahwa tidak ada ataupun belum ada yang mendaftar. Lalu natua-tua kami sudah menyampaikan akan kompromi. Dari kami di sini kompromi dari jarak dekat. Kami mencalonkan Opung Padot untuk menjadi ketua umum PTGS. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ayo. Tolong kasih dulu atau sama Pak Albert yang di depan sama Amang itu. Ya. Dicatat aja. Baik, terima kasih. Ya, dicatat aja. Ini sudah mulai mengerucut jadi enak banget, tetapi ada pahitnya, gitu loh. Saya harus di sini.
mohon maaf. Saya kebetulan bagian dari Gultom Hutapea. Juga bagian daripada Peparani Raja Urang Pardosi Datu Tambun seperti kata saudara tadi. Akan tetapi ada satu syarat yang saya harus sampaikan terbuka dan jujur. Sangat setuju banget saya. Apa kata beliau? Kita saling menghormati sesama peparan dari Hutapea. Ada 3 anaknya. Saya tidak senang langsung menunjuk dari kalau disebut usulan langsung bagian daripada Raja Urang Pardosi Datu Tambun. Kalau kita beri kesempatan kepada ada 2 lagi peparan daripada Hutapea. Siapa tahu telah mempersiapkan diri dan mengusulkan namanya. Saya kan bagian daripada saudara Gultom Datu Tambun. Beri kesempatan kepada abang kita Namora Sende dan Sumorong. Itu aja ya. Jadi gini, saya beri kesempatan kepada anaknya si Hutapea itu bahwa beliau itu sangat di kita. Kalau kebetulan yang namanya peparan daripada Raja Urang Pardosi itu Siapudan daripada Sepalang Namora. Silakan menikmati usulan saya. Saya menghormati usulan saudara, tetapi saya harus menghormati usulan atau siapa tahu ada peparan daripada Hutapea yang di sini ada dan bersedia. Terima kasih. Mauliate, Setiabi. Tuhamu na dua nami son. Guaru her di Gultom. Keturunan di Gultom. Gultom duau. Dang mana nga Gultom dia, alai Gultom. Lahir di Darutung. Dakuta da Bangaribu, dakuta da Samosir. Alai bapakku sangat mencintai Samosir. Walaupun lahir di Bangaribuan. Jadi yang saya mau sampaikan, saya jujur ikut terlibat jadi sekretaris panitia Munas ini. Ya. Saya nangis melihat berserakan semua di sini Gultom. Ada di sini 2 di Jakarta ini, Jabodetabek. Nangis saya. Saya tidak kenal Gultom. 50 tahun saya bekerja organisasi internasional, tapi saya nangis. Saya sendiri Gultom. Coba dilihat di kantor PBB, yang namanya di Gultom hanya saya. Jadi yang saya mau sampaikan, yang saya mau sampaikan sudahlah. Mulai nunggu sian abakta yang bukan dari Gultom Hutapea, alia abakta nak keningani langsung mak guarnai, nak pula saya mar tele. Siapa langsung to the point. Mulai ate. Itu rido, mulai ate. Ya. Masih ada? Masih. Oh, ntar dulu Pak Ketua dari Batam, Albert Gultom. Terima kasih Ketua. Saya Gultom Hutapea, nama Orasende, lahir di Solo, Sumatera Barat. Nomor 17. Dalam Orasende Upung Paindingan. Sian Samosir. Jadi saya mewakili generasi muda Gultom lah. Dan saya pribadi, saya nggak berani membawa nama opung, tapi saya pribadi sangat mendukung Bapak Huda Padot sebagai ketua selanjutnya. Kenapa? Bukan tanpa alasan. Saya rajin juga mengikuti siaran YouTube-nya Bapak Huda ini. Apa yang sudah dibuat beliau di Pangaribuan sangat luar biasa. Saya berharap inilah momennya Bapak Huda untuk mengabdi untuk seluruh Toga Gultom seluruh dunia, terkhusus untuk pembangunan di Samosir, untuk pembangunan monumen Gultom. Saya sangat mendukung secara pribadi dari Peparani Gultom Hutapea
nama Horas ini. Mulai teh, Horas. Ya, Horas. Ayo, silakan. Udah. Adendum, ya. Sebetulnya Tuan Redi sudah ngomong, OTP itu ada 6, supaya mereka itu kompromi. Sini saya yakin tidak diskriminasi. Nggak udah pendekan. Isen mau jadi ketua mulati puji Tuhan. Alai malau sen namora sede. Saya banyak kandidat yang saya lihat. Kandidat di sana ada Rezi Gultom, ada Mr. Kadir Gultom, ada Bahari, ada Albert, dan ada Faham Gultom. Itu calon dari saya. Bukan berarti saya anti kepada yang lain. Jadi yang 6 ini silakan kompromi. Siapa yang mau maju? Adung na maju mau lihat puji Tuhan. Ini mau Luciano mau lihat. Ya. Hadir siap. Tadi saya ya kan bisa memberikan masukan ya. Kalau saran saya, sudi hamu peparenu punabi, hutapea, berkumpul maju hamison. Ya. Itu yang bagus. Jadi iya, itu lebih bagus. Isi masyarakat kita. Iya gitu berkumpul maju isi. Molotuk pedang kalaupun ada 3, di antara 3 itu harus bisa mufakat. Di antara kita siapa yang kita mau maju. Udah jangan ada hindarkan voting. Kalau voting nanti akhiran nomor blok-blok. Siap. Jangan posisikan peserta menjadi blok-blok kan itu ya. Ayo Mas Arseno, mau latih. Jadi sebentar. Ya. Jadi biar tertib dulu ya. Tolong ya. Ya, Bapak Ibu, ya. Kita dengarkan dulu. Biar tertib, tolong ya. Sebentar, Bang ya. Biar tertib. Saran ya dari panitia dari depan, alangkah baiknya Gultum Hutapea itu berkumpul dulu semua. Dan berembuklah di situ. Ya. Songono dotong, pimpinan sidang, ready. Pimpinan sidang, songono dotong. Yang punya kekuasaan dalam pimpinan sidang ini adalah pimpinan. Iya. Yang bisa menentukan. Ya. Jadi maksud saya secara pribadi tidak pernah tidak setuju apapun usulan-usulan itu. Siap. Supaya tertib. Iya. Memang nantinya seluruhnya Hutapea ini pasti nanti berembuk. Tapi aturan-aturan hukum yang ada nanti didaftarkan dulu dia. Misalnya siapa-siapa saja, baru mereka. Misalnya sudah mendaftar 3 orang, baru mereka maju. Jangan begini terus kita. Supaya tertib. Siapa saja. Nah, misalnya contohnya saya dari LBH, ya. Dari LBH kami akan mengusulkan, bukan memilih. Akan mengusulkan saudara kita Redi Gultom. Calonnya. Dan salah satunya nanti sekretarisnya, biar dia yang pilih. Nanti soal nanti siapa yang sudah didaftarkan, baru nanti bersama-sama kumpul. Siap. Ya. Bukan, ini salah satu contohnya bahwa kami membawa. Itu satu contoh. Ya, satu membawa. contoh. Ya. Membawa kita gitu. Kira-kira itu. Terima kasih. Untuk kita tidak berlama-lama, barangkali ada yang beberapa yang mau kita jagokan. Kita pertanyakan dulu, beliau bersedia atau tidak? Yang pertama saya tanya dulu, Amang Padot bersedia untuk dicalonkan? Sebentar. Ini udah tidak begitu. Tolong dulu semua ya. Saya ambil alih sebentar. Mohon duduk dulu semua. Ya, kita persilakan dulu semua ya, Bapak Ibu. Ya. Tadi kita sportif. Saya ambil alih. Begini, biar sportif kita duduk dulu semua. Sudah ada usul 2 orang calon, Amang Padot Gultom dengan Amang Rendi. Boleh itu bisa aja secara pribadi dia. Tapi masih adakah lagi? Kita nanti akan mereka
berbicara mengenai apakah memang dia bersedia apa tidak, kan kita belum tahu. Tapi usul yang baik dari anggota itu kita harus terima. Ya, oke, sudah 2 orang, masih ada lagi, kita coba 3 orang aja. Ya, biar disampaikan kepada pimpinan. Baru nanti yang 2 ini atau yang 3 berdiri di sini, kita kasih waktu bicara. Itulah hak Bapak Ibu sekalian, dengan cara itu bisa memilih. Ya, kan? bagus. Oke, Ya. setuju ya? Setuju. Sepakat, hanya 2. Tidak ada lagi ya? Ada lagi? Masih ada? Ini aspirasi lo ya. Ya. Jangan dibatasin. Aku calon kuat saya itu Paham Gultom. Enggak apa-apa. Boleh dong. Dimasukkan Silakan, aja. catat, Paham. Gultom. Nanti kalian sepakat. Iya. Dari Siantar, coba, Amang dari Siantar. Kita tampung semua, tidak ada masalah kok. Terima kasih. Ini mungkin seru ini. Mewakili Kerajaan Iboru mungkin ini. Saya lihat tadi agak hula-hulai semua memberikan pendapat. Berbagi pengalaman. Tepatan kalau namanya Musyawarah Nasional Simangunsong di kota Jakarta, saya selalu dari Sumatera Utara ikut. Sistemnya memang seperti ini. Tetapi apabila di hula-hula itu tadi Rajai Hutapea, ada berapa anaknya, diambil aja satu dari anak nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, diskusi. Bukan seperti tadi ini, nggak perlu siapa yang bersedia tunjuk tangan langsung ke depan. Ya. Itulah masukan dari Kota Pematang Siantar untuk kepemimpinan. Oke. Makasih. Jadi, Horas. Resmi ada 3, tolong disebutkan namanya. Terima kasih. Jadi nama-nama yang terdaftar calon ketum mungkin bisa berdiri di sini. Ya, langsung nanti. Pertama Amang Padot Gultom, kami persilahkan. Berdiri Amang. Kedua Amang Reddy Gultom, kami persilahkan. Ketiga Paham Gultom, kami persilahkan. Biar lengkap satu lagi usulan biar pegang mic itu. Ayah ketua sidang itu. Ikut juga loh, saya calon. Oh gitu. Jadi 4, entar. Kita batasin aja ya. 4 ya. Biarkan, karena itu usulan. Biarkan, nanti akan dia memutuskan. Oke, jadi Bapak Ibu. Jangan. Iya, sebentar. Sebelum sebentar, Amang Randy. Biar saya nanti beri arahan kepada kita. Semua orang berhak dipilih dan dipilih. Nah, kita sesuai dengan usulan dari peserta Munas. Untuk itu dari Amang Padot, dari Amang Tukot, Amang Paham, Amang Randy, terakhir Amang Padot memberikan sepatah 2 kata, dan jika terpilih Bapak apa yang mau akan dilakukan. Kita berikan waktu ke Amang Tukot. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Perkenalkan, nama saya Gultom Tukot, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk calon Ketua Umum PTGS. Namun demikian, saya masih muda, masih belum begitu banyak pengalaman. Saya minta maaf, saya belum bersedia untuk menjadi ketum, dan saya pribadi sendiri, saya setuju Amang Padot Gultom. Horas mak, mau latihan mak. Tepuk tangan buat Amang Tukot. Sekarang Mang Paham. Ya, puji Tuhan kepada kita semua. Horas, terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada saya, khususnya dari Hita, si Hutapea. Saya ada 2 Hita. Mulai tema itu hatta, iba saya ada rohatta. Ilek kamu rohamu nakingan Amang, yang memilih tahu. Mulai tema alain na rohakku, ala au di Bonapasugi do, di Samosir, ketua DPW. Ala posodo piau, au nggo piak kadamang.
Nabui pajulog kuison. Jadi Masuk. asa sadaro hatta upasaha mo halako badua. Mo lihat di kita. Oke. Ya. Silakan. Jadi mau lihat mah om madinggan na marang-marang sodok kodom. Ya. Marsi pasangapan. Ini yang perlu yang ditiru. Nah, kemudian nama kata taya doang gidolikku urusan kami dua pe baru pabu kami. Ya. Nah. Dah, anu ku pabu pe. Aso nang lojamu. Baik dah. Itu bolo dia, si buru buas, si buru bakar. Sudah puas, sudah marah. Selesai. Berarti damai di bumi, damai di sorga. Itu. Oke. Marusi pusi jona due. Jangan ke kamar mandi. Bah, nah itu dia, Naduon. Kemana nih? Aduh. Tolong dikawal. Jadi inilah kebersamaan kita, jadi kita harus mengakomodasi segala sesuatu untuk kebaikan kita bersama. Kita biarkan mereka Ya, berdua sambil berbicara. menunggu kita nyanyi aja. Mainkan. Oh, sambil lagu satu. Ya, sambil menunggu yang lagi diskusi, kita menyanyi. Oh, berarti lagunya ditunda dulu. Oke, oke. Udah selesai? Lanjut. Mari tepuk tangan kehadiran dua pahlawan Udah selesai. Hutapea. 1, 2. Oke, lanjut. Anakku kira maraon dia. Mainkan dulu, mainkan. Menurunkan tegangan, ya. Gogope macari arian nang bodari lapa sekolah galeki timbona ikaro sekolah cita nina tola gogoki margo ihoi peawi nanda tudolo tutoruan angalulu ngalu nagoy parsodaria alai sude dadongan tubuh kita dan jadi hati galang anak kita moraon dia Naksetadongan dapat kalolong alai kalau kira dan jadi hati sekarang simpan alola gogoki maroi hoi peawi nanda tudolong tutoruan mangalulu ngolu naboy parpodaria alai sudah agel kita terjadi haulangan anak koki doa moraon dia anak koki doa moraon dia hei polan asau pabua songo dia usi-usipu doang gidoliki. Baik dulu kamu mak. Oke. Orang. Jadi itulah kebersamaan kita ya. Inilah enaknya nama-nama Ranggi. Sama-sama Wanggi. Alai dang tabo to dope hatanya lagi dua kan? Kalau nama rede dope hitasin making.
Ala Holanda Jadi- Rendi do hita, bapina sama joto amang Rendi, Rendi. Mulai ada mak di hita saluhuna poparan puta toga gultum boru bere. Do ibe bere nasanggapi. Jadi saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Luar biasa kasihnya kepada kita semua. Ya. Datang dari Sumatera, datang dari Surabaya, datang dari Kalimantan, dari daerah-daerah. Kalau tidak ada kasih dalam dirinya tidak bakalan datang. Ke Toga Gultum ini. Benar apa enggak? Benar. Setuju? Setuju. Iya. Terima kasih sahabat Tuhan. Jadi hasil bisik-bisik saya sama Anggi Dodiku. Saya ada doami. Jadi hudokot tuang gidolikon. Porsea doa Anggi Doli nabui dalam tunommu di Karajoni. Ya? Dalam tenggan. Mari kita saling bahu membahu. Nasong dia biar apa katanya kada tuh waktu sudah. Guarda pesido ni roha. Kan hidup. Sira sa bobo ba. Bolo ang roni Tuhan ini ba. Pasti tahu lah. Nah, om majenang pudik lah mulu aja. Mamilito ono segala macam sampai jam 3 may tanon. Ya, interupsi segala macam. Jadi rokok gimana nakingan. Denggam marau-rauti duket ya kan maribaki. Memang itu tugas nih pengurus. Walang bola pengen jadi pengurus, mulai hati di Tuhan, susah. Nah, alai akan goto pengidu aku, hormat tahu. Saling merendahkan hati. Jangan ada yang sok pinter. Ya? Jangan sok pinter, tidak ada yang pinter di sini, tidak ada yang lulus. Selama kita masih hidup dikasih Tuhan napas ini, kita bersyukur. Nah, tidak ada kesombongan di antara kita, nggak boleh. Saling membantu, iya. Program-program na yan, no, dengan madalato anggia. Asa marbungaran, peparan Toga Gultum si dunia ini. Nasubuhe, itu nggak bodoh-bodoh. Kebersamaan, do. Iyalah, kebersamaan. Kalau tidak ada kebersamaan, sama aja bohong. Anggi Doli, wah mana? Wah, kata. Mbak, secara resmi aku begini biasanya apa aja Randy Jet. Jadi mana toh kata Mbak, secara resmi saya tidak bersedia memberi itu tong organisasi. Baik, Imam Kia. Ima ditikon, jamon harion. Resmi mah kupas satu lakam nagabi manguluhun poparan Toga Gultum sedunia. Nah dong di pertidion Oke. Nah, sekarang kita berikan kepada Amang Padut. Itu horoloi mana itu tong kan? Saya doa non HP dan oleh mana? Ngamar si jalangan kamu. Baik kamu komentarmu seandainya terpilih, nanti kan secara aklamasi kita akan sahkan. Baik kamu Jo seandainya terpilih, ayah ada program neneng benomu sugut. Silakan Amang. Oh ya, sini. Oh, tepuk tangan Jo. Udah naik panggung beliau. Salam, selamat sejahtera. Hidup Toga Gultum. Ya, saya pada sore hari ini ya sangat tersanjung sekali ya diberikan tanggung jawab. Kalau menurut saya pribadi sangat besar tanggung jawab ini. Tapi itu bisa kita tanggulangi bersama kalau kita bekerja sama. Tidak ada artinya saya di sini kalau tanpa bapak-bapak, ibu-ibu Toga Gultum sedunia, saya hanya butiran debu. Jadi ya kalau saya nanti dipilih disahkan ya, saya perkenalkan diri dulu saya. Nama saya Padut Gultom ya, dari Utapea, Datu Tambun. Saya ketua umum Raja Urang Datu Perdosi Datu Tambun. Saya yang ke-16. Istri saya Bu Rusi Morangkir. Anak saya Dr. Napuna Dolo Gultom. Dia sekarang senior lecturer di Sunway University, membantu pemerintahan Malaysia. Nomor 2, Sarah Elizabeth Gultom, doktor. Dia senior lecturer di Monash University, mengajar S2, S3. Jadi setelah saya diskusi sama keluarga saya, demi kemajuan, pertumbuhan
Gultom ya di masa depan, di tahun emas 2045, kedua anak saya sebagai konsultasi saya setiap hari, mereka menyetujui. Dengan ini saya bersedia. Ayo tepuk tangan. Jadi visi saya sama misi saya nggak begitu banyak, tapi mendalam. Ya. Saya bacakan dulu misi saya supaya jangan salah. Ya. Itu terwujudnya persaudaraan Gultom dan Borunya yang kokoh dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan adat istiadat Batak di seluruh dunia dengan terus beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Misi saya di sini cuma 3, tapi kalau ini nanti saya jelasin, sudah mencakup apa yang dititipkan oleh pengurus lama, karena itu suatu acuan, tapi saya menskala prioritaskan. Karena kalau itu dijalankan itu harus kita buat GBHN ya. Gak sulit, kita harus buat sidang komisi segala macam ya. Tapi yang pertama adalah misi saya pakai kacamata dulu. Karena usia saya juga sudah 66 tahun. Merajut dan menjangkau dengan tali persatuan seluruh marga Gultom dan Borunya, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun luar negeri dalam satu wadah persaudaraan Gultom dan Borunya di seluruh dunia. Ini perlu kita ketahui tadi ya, bahwa selama 5 tahun ini DPD Toga Gultom itu hanya 2, ya kalau salah 2 atau 3, ada di Sumsel, Kalimantan Timur, sama di Batam. Wilayah ada 2. Hah? Wilayah ada 2, Pematang Siantar dan Samosir. Jadi pertama saya akan memperbanyak DPD dan DPW. Contohnya, barometer adalah di Jakarta. Saya tahu persis bahwa di Jakarta ada 2, Toga Gultom 1 dan 2. Itu dilebur aja jadi DPD, itu cita-cita saya nanti kalau tetap nanti yang 1, 2 itu wilayah 1, wilayah 2. Tapi ada atasannya DPD, nanti dirapatkan dalam kepengurusan. Itu mungkin jalan keluarnya ya. Nah, itu harapannya ya, kalau kita ada 37 provinsi, itu 15 DPD saja ditambah wilayah 2 kali lipat 30 ya, karena provinsi itu membawai wilayah-wilayah. Utamakan itu DPD di kota-kota besar. Medan saja belum ada, Jakarta belum ada, Surabaya belum ada, Bandung belum ada, Semarang belum ada. Tapi kalau kita perbanyak DPD-PDD di daerah penduduk padat, ini Gultom akan maju. Ya, kita bisa mewarnai berbangsa dan bernegara ini. Ini yang kedua ya, misi saya. Berbagi pengetahuan, informasi, dan akses untuk ikut serta dalam mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sikap dan etos kerja serta penguasaan teknologi, inovasi, dan kreativitas demi memampukan generasi Gultom dan Borunya dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Saya kelihatan dalam pengurus ini keikutan serta pemuda, apalagi yang bergenji milenial dan genji Z, saya lihat minim. 2045 mereka 21 tahun lagi itu sudah menggantikan kita. Apa yang terjadi 2045? Kita tahu teknologi AI itu sangat memangkas semua profesi-profesi, salah satu adalah arsitek akan dipangkas, akuntansi akan dipangkas, dan rata-rata pendidikan kita akan di atas rata-rata. Kalau Gultom tidak bisa melihat ini, generasi mudanya, kita akan penonton di negara kita sendiri. Jadi itu saya akan, nanti organisasi saya itu nanti akan ada ketua pemuda. Mereka dididik karena banyak pakar-pakar Gultom juga yang ada di luar negeri jago-jago. Ya. Anak saya itu salah satu jago EI, sustainability, finance, akuntansi. Putri saya itu jago masalah ekonomi pembangunan. Warga Mirana juga banyak jago. Gultom di
di Amerika, di Australia banyak yang jago. Makanya nanti harus ada DPD dari perwakilan luar negeri. Dengan ini kita menekankan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik. Bagaimanapun di sini ada Bu Hari ya. Bu Hari ini junior saya ini di UKI, ya. Dia manggil abang sama saya. Di sini juga ada Gultom 2 orang setahu saya. Jepri, mana Jepri? Pulang. Sama Krismon. Jepri itu ketua GMKI Pusat. Kalau Krismon ketua GMKI Cabang Jakarta. Mereka itu adalah junior saya. Jadi kita didik supaya kita bisa ikut dalam tatanan ekonomi dan pemerintahan. Ya, guru saya itu sempat saya Dr. TB Simatupang, saya mengungkit ya, Dr. TB Simatupang, dia bilang, Tom, sini, saya itu masih mahasiswa tingkat 1. Dia bilang, yang bernegara ini seperti lingkaran, makin ke bawah. Dia bilang, kalau kamu dapat 8 aja, kamu itu hanya kecipratan basah. Ya kan? Bagaimana masuk ke lingkaran 2 sampai 1? Ya. Kita harus nilainya 8 ke atas. Itu Dr. TB Simatupang. Saya 10 tahun saya baru mengerti arti daripada omongan Dr. TB Simatupang itu. Karena saya besarnya dididik di GMKI, ya. Tapi saya tidak berpolitik. Saya masuk ke suatu perusahaan yang go public, di situ saya mengembangkan karir sampai saat ini. Memang saya masih sibuk, kalau setahun saya itu bisa terbang 100 jam, ya. Jadi saya nanti kalau mimpin ini perlu seorang sekretaris yang handal dan wakil ketua yang handal, karena bagaimanapun ya kecepatan saya mengasih ide itu harus bisa diakomodasi. Kalau enggak ini akan berjalan lambat. Ya. Yang ketiga, misi saya yang terakhir adalah menerapkan, menjunjung tinggi serta mempertahankan adat istiadat berdasarkan filosofi Batak dengan turut serta secara aktif melestarikan dan memperkenalkan tradisi Batak kepada generasi muda Batak, menyesuaikan dengan perkembangan zaman di dalam naungan Pancasila. Artinya kita harus ada Tugu Persatuan sudah dibangun ya sama Toga Gultom yang ketua panitianya Albert Gultom, itu terus ada. Supaya apa? Supaya paparan Toga Gultom, oh ini opung aku di sini. Ya kan? Kita mulai yang sederhana aja. Tadi saya melihat ya yang 3 miliar cukup ideal ya daripada kita membangun besar tapi tidak jadi. Yang kedua, supaya organisasi ini berkelanjutan nanti ke depannya ya ini akan diperebutkan karena banyak DPD, kita harus punya dana abadi. Kalau kita tidak punya dana abadi mengelola, itu menjadi pendapatan, apa yang terjadi? Kita mengharapkan anggota, donatur suatu saat, donatur stuck. Dari mana? Ini harus kita cari. Ya. Dengan itu nanti, kata Mang Robin, ketua ke depan lagi, nggak capek lagi ya. Ini kan nihil ya. Sebenarnya ini kita udah berdiri 5 tahun, nihil itu suatu PR yang berat untuk ketua yang baru. Tapi saya di sini datang hanya panggilan, karena saya sama dengan junior Bu Hari, saya baru 5 tahun ikut Gultom. Saya dipilih, saya membuat contoh aplikasi di Pengaribuan, ya kan? Saya buat di seborong-borong suatu perkebunan. Tapi saya bilang orang Pengaribuan, karena kalian nggak kasih tanah, akhirnya saya beli juga di Silantom. Saya mengembangin, panen jagung, ya. Saya turun, ya kan. Waktu itu ada untuk menjadi ada di DPRD tingkat 2, saya turun. Tapi apa yang terjadi? Karena tahu sendiri di kampung bahwa dimanapun itu untuk memilih saudara dalam pemilu adalah nilainya dengan uang. Itu yang harus PR kita sekarang. Ya mudah-mudahan saya didukung penuh ya. Permatur juga mendukung saya ya, dan pengurus lama juga untuk memilih yang ada di struktur. Cita-cita saya struktur ini tak usah gemuk ya,
kurus dan sedang. Lebih bagus penasihatnya dibanyakin ya. Lebih bagus begitu. Jadi orang-orang tua yang kita hormatin otomatis penasihat lah. Abang Kadir, Abang Robin, Abang Dahlan, semua penasihat. Yang penting kita bekerja keras ya. Kalau menurut saya ya, kalau memang bekerja keras 10 orang aja cukup ya. Kalau menurut saya, tapi nanti itu dalam sidang permatur nanti siapa yang ingin karena orang Batak kan suatu penghargaan kalau ada namanya. Walaupun dia bekerja sudah susah, tapi harus ada namanya. Tapi itu kita tampung ya untuk bagaimana organisasi ini bisa mengentertainment semua. Kan orang Batak begitu, kalau kita bisa mengentertainment semua, bahwa kita adalah sudah yang terbaik. Tapi kalau kita tidak bisa entertainment beberapa orang, terjadi diskusi, terjadi suatu salah paham dan perselisihan, disitulah terjadi perpecahan. Yang terakhir, dalam urusan saya ini harus transparan. Saya akan berusaha membuat laporan keuangan per kuartal, ya, per kuartal, ya, dan siap diaudit oleh pengawas. Ya, kita harus transparan. Kita harus menghormati donatur-donatur yang memberikan uang hasil jeripaya mereka atas kemajuan Toga Gultom ini. Kita harus transparan. Kalau ada misalnya contoh misalnya uang pribadi itu dibuat masuk sumbangan dipakai untuk ongkos, jadi semua dicatat. Jadi saya tahu persis banyak uang pribadi di sini, tapi secara organisasi itu harusnya dicatat. Walaupun saya beli tiket ke Batam, kemana catat, tapi dibuat sumbangan pribadi. Jadi nanti tahun depan itu laporan keuangan kita ya sangat akuntabilitas lah gitu kira-kira. Ya kan saya juga butuh untuk bendahara seorang akuntan. Ya. Kalau saya nggak didukung seorang akuntan, ini sangat sulit dipercaya, sangat sulit dicapai. Ya semoga Bapak Ibu ya Amang Inang yang semua dalam Munas kedua ini ya kita bisa mencapai damai sejahtera, Gultom Mersada. Horas, hidup Gultom. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Batuk Gultom. Ya. Ya, silakan dulu Pak. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita dengarkan penyampaian visi misi oleh Ketua Umum baru kita, Bapak Badut Gultom. Oleh karena itu, apakah kita setuju, Bapak Ibu sekalian, Bapak Badut Gultom sebagai Ketua Umum PTGS Gultom Sedunia? Terima kasih. Tepuk tangan kita sekali lagi. Ya. Ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Ya. Disampaikan kita persilakan kepada Ketua Panitia. Baik Bapak Ibu sekalian, satu tahap yang sangat menentukan kita sudah jalani, yaitu Ketua Tim Formatur sebagai Ketua terpilih sudah terpilih Amang Padot. Dari unsur pengurus, perlihat-lihatan, DPD akan mendampingi sebanyak 14 orang. Jadi nanti tim formatur 15 plus ketua. Jadi 14 yang kita pilih. Yang masuk kepada panitia sampai hari ini adalah dari unsur pengurus adalah Amang Insinyur Manogang Gultom dan Amang Redi Gultom dan Amang Melchior. Dari dari unsur Hutaturuan, Mangara Gultom, Dahlan Gultom, Harapan Gultom. Dari Hutapea, Amang Eri Gultom, Amang Togab Gultom, Amang Kadir Gultom, Amang Paham Gultom.
Dari Huta Bagot, Amang Washington Gultom. Huta Balian, Amang Lupinus Gultom. Satu lagi yang saya tawarkan kepada Flor, kalau ada usul. Sedikit interupsi. Jadi menurut ketentuan anggaran dasar rumah tangga, ditanya dulu. DPD ada 2, berarti ada 2 suara. 4 DPW berarti 4 suara, berarti 6 suara. Cuma dipertanyakan, apakah dari DPD Sumatera Selatan ada yang mewakili? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya? Berarti Karena Amang Kalber info ke kami sebagai Ketua DPD Amang Mangaris tidak memberikan mandat Amang Kalber menjadi mewakili Sumatera Selatan. Walaupun dia sekretaris? Walaupun, karena itu mandat dari ketua, sudah ada langsung surat ke kita. Oh gitu? Ya, jadi saya udah tawarkan tadi ke DPD Batam. Batam tadi tidak bersedia. Gini, DPD itu yang sah baru 2. DPD Sumsel dan DPD Kaltim. Kalau DPD Batam itu belum. Sama-sama DPD Sumatera Jawa Barat. Itu masih pengusulan kita. Betul. Tapi belum. Jadi begini, kesepakatan kita yang hadir pada Munas yang akan ditentukan. Oke. Tidak menghadiri Munas, tidak akan kita akomodir. Ya, karena kita itu pertanyakan dulu. Ya. Kemudian DPD Kaltim ada? Enggak ada. Kaltim. DPD Kaltim tidak hadir. DPW Pematang Siantar. Ada? Hadir ada 2. 1. 2. Ada 2 orang hadir? Bisa 2 hadir tapi 1. 1 ya, oke. DPW Batam. Bukan, ini DPD Pulau Samosir. Samosir. Hadir ketuanya. Ada. Oke, 1. Kemudian DPW Sumatera Selatan yang 2. Sumatera Selatan yang 2. Tidak ada yang hadir. Ada yang hadir? Ya. Jadi saya ulang aja ya. DPD Sumsel tidak ada yang mewakili. Ya. DPD Kaltim tidak ada yang mewakili. DPW Samosir ada yang mewakili, hadir. DPW Siantar ada yang mewakili. DPW Palembang tidak ada yang mewakili. PTGS Lubuk Linggau maupun yang lain tidak ada yang mewakili. Jadi yang hanya ada di sini adalah Batam tadi. Kalau memang ada usulan dari Batam bersedia, kita akan masukkan. Makanya nanti masuk sama Batam itu belum merupakan DPD atau DPW. Yang apa? Batam belum. Iya. Makanya mereka belum ini. Hanya Samosir yang resmi dan Siantar. Nah, kita usulkan Siantar siapa yang mewakili jadi tim formatur. Apakah ada nama? Dari Siantar yang mewakili? J. Simangunsong. J. Simangunsong. Dari Samosir emang paham ya? Oke, jadi dari DPW adalah 2, Amang Paham dengan Amang Simangunsong. Jadi berjumlah 14 plus 1, ya plus 1 itu ketua. Jadi nama-nama ini akan kita berikan kepada tim supaya dibuat SK-nya. Untuk itu kami bertanya apakah nama-nama kebetulan semua hadir di sini bersedia menjadi tim formatur mendampingi ketua terpilih. Pertama, Insinyur Manogang Gultom, Bapak Randy bersedia. Amang Mangara Gultom bersedia. Amang Dahlan Gultom, Amang Harapan Gultom, Amang Melkior Gultom, Amang Melkior,
Oh, oke. Amang Eri Gultom bersedia. Amang Togab Gultom bersedia. Amang Kadir Gultom bersedia. Amang Paham Gultom siap. Amang J Simangunsong. Karena Amang Washington tidak ada, saya tidak sebutkan namanya. Amang Lupinus Gultom siap. Nah, kita sepakat yang akan dipilih adalah orang yang hadir di tempat. Sehingga ini berjumlah 14 plus 1 jadi 15. Untuk itu nanti akan dibuat SK-nya. Itulah tim formatur yang mendampingi ketua terpilih akan menyusun struktur organisasi maupun personil. Tim ini adalah yang dianggap mampu memberi masukan kepada ketua terpilih untuk menyusun susunan kepengurusan, ramping, dan program. Itulah dari kita. Untuk itu saya persilakan ke ketua. Ya, baik. Terima kasih Ketua Panitia. Bapak Ibu, kita lanjutkan sidang berikutnya. Tadi sudah dibacakan hasil pemilihan formatur. Kita langsung ke acara terakhir, penutupan dan pelantikan. Sebentar, ya. Jadi sebelum ini ada penutupan, kita beri waktu kepada ketua terpilih. Nanti kapan mau adakan rapat dengan tim, ini harus segera melakukan rapat-rapat dalam rangka pembentukan pengurus maupun struktur maupun program, karena sampai saat ini kita on schedule 26 Oktober pelantikan di Samosir. Nah, mengenai pelantikan ini nanti ada usulan setelah Munas ini kita bisa mungkin berbincang-bincang. Kami beri waktu untuk Amang Padot. Ya, selamat sore. Usul saya tanggal 3 September kalau bisa kita rapat di rumah Mang Kadir ya, di Bekasi. Ya, kenapa tanggal 3 September? Saya harus kasih tahu juga. 26, 30 saya ke Penang ya. Tanggal 4 sampai tanggal 7 saya ke IKN. Jadi kita tanggal 3 rapat maraton. Nanti setelah itu minggu depan lagi maraton. Kita kalau diharapkan 3 minggu kita sudah final, baik pengurus yang ada di struktur dan program-program nanti yang akan diutarakan dalam pelantikan di Samosir. Itu usul saya. Oh, di Rumah Bintara. Nanti alamatnya Mang Kadir boleh dikasih ya. Itu kalau bisa kita mulai karena banyak orang kerja. Kita mulai jam 5 sore ya, Mang ya. Ya. Ya jam 5 sore ya, kita maraton lah di sana. Jadi yang luar kota kalau nggak bisa kita buka juga melalui Zoom online ya. Ya yang dari di luar kota misalnya dari Samosir, dari Medan ya, dimanapun berada kita buka pakai Zoom online. Ya. Itulah pengumuman dari saya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi sebelum kita masuki acara penutupan dan pelantikan formatur, alangkah baiknya kepada Bapak Padot Gultom, ketua terpilih yang baru, bersama dengan Abang Tua Insinyur Manogang Gultom sebagai ketua yang lama, alangkah baiknya berfoto bersama dulu bersama ketua.
Ya. Siapa yang foto? Habis berfoto dulu. Secara simbolis memberikan bendera bendera ini ke ketua baru. Secara simbolis. Belum. Nanti. Oke. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki acara penutupan dan pelantikan promotor, kita skor dulu 15 menit ya Bapak Ibu ya, karena mempersiapkannya. Setuju? Terima kasih. Ya. Tes, 1, 2, 3. Huhilalado amang burjumi tua migeleng mo dihapogosotai dan dipatari daho mekelho nang pelo jauh margo ijur bario amangina pasikolahona diroham ulaku taon be songon nati naon mi mau liate madio amangina naulina lagu sauto sudah tangi amni Tuhan bigelekmo dihapogosotai dan dipatari daho mekelho
mi Tuhan mi geleng mo mau lihat madiho amangina naulina lagu sahado sauto sudah tangi yang mi Tuhan mi geleng mo sahado sauto sudah tangi yang mi Tuhan mi geleng mo Itu ketua terpilih Toga Gultom, anak Naburju. Anakku Naburju, anak kasihku, anakku nalagu, ingat doa amang yang kapodani. Na tua mi Duku pabor hatto Namar sikolai Tuluan nada wiyama Begen doho Sureta-heyama Pangalahong nasalpui Sipatalo musdo Na tua-tua mo Ihabuniani Utangia kondo Masai como sama Anggiatmu baru ami Di jalodo amang Di jalodo Tangiang liyamang Anakku Naburju Pagong Osman Tangi yang mi Tubulah jadi naboloni Anggiat mature Marsi amin-aminan Marsi tukol-tukolan Songon suhati robeani Oh amang panangatoan mi Amang aku Naburju Ingodoho amang Doi sude amang Di tano
Tuhani di dalam duduk bangudo aman, duduk bangudo ngani jalan mi be aman khasiatku anakku naburju pagomosma tangi yang mi tumulah jadi nabodi anggian mamure sude amu pino pariyaman sude kita masih amin-aminan masih tukol-tukolan sonsu hati robeani masih amin-aminan masih tukol-tukolan sonsu hati robeani anak naburju Luat pahai, luat pahai. Nggak ada yang sawer. Padahal udah nyanyi. Kun Kadir. Mana nggak panjang umur nyanyi terus. Jangan dong mas sawer nanti. Biar disawer, disawer. Beragam-beragam. Batu nahi nari rando perbatasan Anggoli Utara Deta heda pangisi dada sude nari sahada Utasi bulan-bulan do perbatasan Anggoli Toruanda Kaitong kahe marbuhal-buhal do anggo hasil ni parhaminjo nanda Tanu hatu buat kuna Batam 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 Bijono Batam Utasi bulan-bulan da perbatasan Anggoli Toruanda Kaitung kahe marbuhal anggo hasil ni parhaminjo nanda luat pahai rauni satu hotel rauni lano hati buat hai dihoanian marjune luat pahai rauni Batam Batam mana Batam mana Batam lano hati buat
sengko, 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 pahaero tahe bulani sengko da. Sengko, 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 pahaero tahe bulani sumba da. Jangan ketinggalan, Albe. Sengko, 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 pahaero tahe bulani sengko da. Tumba, tumba, sengko, sengko, pahaero tahe bulani sumba da. Maragam-ragam Batam, kombo Batam, mana Batam? Dita manusia Para sing-asing doang go pangidoan Diganu-ganu colma Amorau kagabeon rasa ngapun idodun dulu deba Dina deba asal mata barita goana tahe Anggo iya utung asing do sita-sita asing pangidoatu wewe Masayang balbe ulah pola mangisak kamu tahe diau Tasudena nahu goari darai saut diau Sita-sita diau utung asing situ tudo tahe Tukolong di roha Sampingo na upay narita Tundengan di basa Masabino na upay narita Asin di roham Maraito unang loa sa maila Beharoham Dok mahatam Alusiaw 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 itola Alusiaw itola Alusiaw itola Alusiaw Alusiaw itola Alusiaw Dadah Sakumi, Batam, Batam. Asing do sita-sita, asing pangido aku Masayang balpe, unak tolong angisak, kamu tahe diau Sasudera lau goari, dadai saut diau Sita-sita, diau tung asing situ tudo tahe Tukolong di roha, bisa bingo na upay la 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 Tundengan di basa Basa bino na upay mai La 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 Hasi ni roham Na ito unang loa sa maila Beharoham Dok mahatam Alusia Aboy lanjut musera, asal na relax jo. Mohon kepada majelis persidangan supaya mendatangani keputusan. Mohon ke depan kembali kita duduk. Habis ini untuk lagi mengambil keputusan. Abang Robin, dadak dong kantongnya. Mohon kepada semua majelis persidangan, ketua majelis persidangan kembali ke tempat untuk menandatangani keputusan. Enang Kadir, Abang Robin nggak mau dadap kantongnya dia. Abang Robin hanya menerima doang, nggak ada. Ini dong. Baiklah, sebuah lagu Parto Dion.
Bagi. Oke, baik. Selanjutnya bagaimana ini Opung? Kita sudah boleh tutup? Yang tim pimpinan sidang anggota belum masuk. Pak Harapan Gultom. Untuk yang di luar kami mohon untuk bisa masuk, terutama Abang Harapan Gultom, Doa Paham Gultom, untuk bisa kita mulai persidangan ini. Ya, supaya memasuki ruangan, karena setelah penutupan nanti ada acara huru-hara dari Amang Robin. Dia udah ditukar duitnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk acara berikutnya adalah acara penutupan. Acara penutupan nanti akan ditutup persidangan ini setelah kita melakukan pelantikan terhadap, maaf bukan pelantikan, penyerahan tugas kepada ketua terpilih. Maka untuk itu kami minta kepada Ketua Panitia untuk membacakan nama-nama yang telah kita pilih tadi. Kami persilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan keputusan tadi, penetapan nama-nama tim formatur, Ketua Formatur merangkap Ketua Umum PTGS Amang Padot Gultom, anggota tim formatur Insinyur Manogang Gultom, Randy Gultom Esa Enhum, Mangara Gultom, Melkior Gultom, Dahlan Gultom, Harapan Gultom, Lupinus Gultom, J. Simangunsong, Paham Gultom, Eri Gultom, Togab Gultom, Kadir Gultom, Robin Gultom, Washington Gultom. Demikian keputusan ini. Untuk itu kami serahkan ke pimpinan sidang untuk pengesahan sekaligus penyerahan seluruh berkas kepada ketua terpilih. Untuk itu kami serahkan. Baik, karena kita akan mengakhiri acara ini nanti, akan kami panggil nama-nama yang telah disebutkan tadi. Sekalian kami akan menyerahkan nanti seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Munas kita pada hari ini. Nanti kami mohon hadir di depan nama-nama yang kami panggil. Ketetapan musyawarah kedua Persaudaraan Toga Gultom Sedunia PTGS nomor 11 TAP Munas 2 /PTGS /2004 tentang penetapan formatur dan anggota pada musyawarah nasional kedua tahun 2024. Musyawarah nasional kedua PTGS Persaudaraan Toga Gultom Sedunia tahun 2004 menimbang
bahwa hasil pemilihan promotor yang terlaksanakan pada hari Sabtu 2024 telah memperoleh hasil dengan mufakat Ketua Umum 1 orang dan 14 anggota. B. Bahwa dari ke-15 nama terpilih telah disepakati menjadi Ketua Promotor sekaligus Ketua Umum PTGS periode 2024-2029. Bahwa berdasarkan huruf A dan B perlu ditetapkan ketua dan anggota promotor terpilih dalam ketetapan Munas kedua tahun 2024. Mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan. Ke-1, menetapkan nama-nama sebuah ini. Ketua Promotor, Ketua Umum PTGS Amang Padot Gultom. Kami persilakan di depan. Dimulai dari ini. Mari kita tepuk tangan. Anggota Promotor, kami undang Bapak Insinyur Manogang Gultom. 2, Bapak Redi Gultom. Bapak Redi Gultom. Selanjutnya Bapak Mangara Gultom. Selanjutnya kami sendiri nanti kami nyusul. Dahlan Gultom. Kami undang Dahlan Gultom ke depan. Kami undang Amang Harapan Gultom. Kami undang Amang Lupinus Gultom. Kami undang Amang J. Simangunsong. Kami undang Amang Paham Gultom. Paham Gultom. Kami undang Amang Eri Gultom. Kami undang Amang Togap Gultom. Kami undang Amang Kadir Gultom. Kami undang Amang Robin Gultom. Yang terakhir kami undang Amang Washington Gultom. Kedua, promotor menyusun seluruh personil berdasarkan anggaran dasar serta ketentuan PTGS yang berlaku. Ketua promotor, Ketua Umum PTGS terpilih bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan PTGS. Keempat, Ketua Promotor, Ketua Umum PTGS bersama anggota promotor menyelesaikan tugasnya sampai dengan pelantikan. Kelima, pelantikan dan serah terima jabatan dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2024 di Samosir. Keenam, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah dilantiknya pengurus periode 2004-2029. Jakarta, 24 Agustus 2004, Majelis Ketua Persidangan, Musyawarah Nasional Kedua, PTGS tahun 2024, Majelis Ketua, Tungkot Gultom, POP SH, Paham Gultom, Harapan Gultom SH, Salmon Gultom, dan Gayo Melchior Gultom. Demikian keputusan yang akan kami sampaikan nanti kepada ketua terpilih. Diundang pada semua majelis untuk ke depan. Mana deh? Mana banyak? Yang banyak tadi. Dokumen. Pada hari ini tanggal 24 Agustus tahun 1924, kami 2024, kami yang telah diberikan mandat oleh Munas untuk memimpin sidang ini. Atas rahmat Tuhan dan atas doa kita bersama, sidang ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Kiranya atas rahmat Tuhan yang kita syukuri. Dan sampai ke pemilihan berlangsung juga dengan bagus dan mufakat yang kita bangun bersama. Maka dengan ini atas nama kita semua kami menyampaikan kepada ketua terpilih bahwa di sini telah terlampir 11 ketetapan yang akan kami sampaikan kepada ketua umum yang telah kita pilih. Kiranya ketetapan ini menjadi dasar untuk mengambil segala keputusan yang akan kita lakukan sampai tahun 2029. Semoga Tuhan kiranya menyertai kita. Tepuk tangan.
Ya, berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk semua. Maka dengan demikian, mohon maaf kami naik ke atas, sidang ini akan kita tutup. Maka atas nama peserta musyawarah nasional Gultom tahun 2004 dan atas berkat dan rahmat Tuhan kepada kita, sehingga seluruh rangkaian kegiatan Munas ini terlaksana dengan lancar dan baik. Semoga kepada pengurus baru dapat memimpin PTGS ini ke arah yang lebih baik, dan kita doakan supaya semua pengurus dapat bekerja dengan baik. Sekian dan terima kasih. Maka resmi kami tutup persidangan Munas ke-24 tahun tanggal 24 Agustus tahun 1924. Mari kita tepuk tangan. Iya. Selanjutnya kami serahkan kepada panitia untuk penutupan. Kota Nabata. Dan akhirnya kita sampai juga di penghujung acara yang dari pagi sampai sore ini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya Julian Gultom dan seluruh panitia penyelenggara mengucapkan sampai ketemu lagi di lain waktu. Kota Nabata, haolong aku, saya masih doa Tuhan kang olong modo dan mataku, saya masih doa, saya Tuhan. Kota Nabata, saya hutata, dapat tolongku, tanah aku dan hati. Kota Nabata, andingan awon nang niati Nanti jangan pulang dulu, kita foto bersama ya, habis salam-salaman. Kita foto bersama. Jadi jangan pulang dulu, kita ada foto bersama. Molo dumbicar madaniari kau padaku haumai dongolu siganu pari aina remian diho sabu. Tolong kursi ditaruh di depan dulu, Manlop, biar ibu-ibu duduk. Kota Nabata, ayo kita foto bersama ya. aina
Ayo kita foto, kursi dipindahin. Untuk ibu-ibu. Ayo. Ayo foto semua. Tiket Ayo foto. Semua peserta untuk berfoto, ibu-ibu. Ayo. Foto bersama. Ayo ibu-ibu. Ya, untuk seluruh peserta dan panitia yang terlibat untuk foto bersama, ibu-ibu yang masih ada di belakang ya, untuk bisa maju ke depan agar bisa berfoto bersama dengan kita di sini. Di atas boleh, di atas boleh. Sebelum kita foto, kita minta Pak Padut memberikan sepatah dua kata untuk mengucapkan terima kasih. Pak Padut memberikan sepatah dua kata kepada kita. Ya, selamat sore semua. Saya atas Ketua Umum PTGS, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia musyawarah nasional kedua. Saya tahu saya sudah bekerja keras atas kerjasamanya, dan kepada penasihat dan pengurus lama, saya mengucapkan terima kasih. Semoga Gultom Marsada damai sejahtera dan jaya selalu. Horas! 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 Tolong kasih aba-aba ya, siapa yang pegang ini. Ya. Rapat di Bintara jam 3 sore, nanti yang formatur ada di WA Group sendiri, yang tidak bisa datang ke Bintara, kita akan undang melalui Zoom. Jam 3 sore di Bintara. Ayo, ini Pak Randy baru datang nih, Pak Randy Jet. Ya. Ini nanti ada yang yel-yel ya, Pak Randy nanti yang membawakan. Yes, yes, yes. Pakai mic-nya. Ini ada mic-nya Pak Randy. Sekarang yang biasa aja dulu. Foto biasa dulu. Toga Gultom. Foto dulu. Ini Pak Randy, bumerangnya. Mana Pak Randy? Oh, nanti disebut ya, satu orang menyebut PTGS, yes, yes, yes. Ya, sebentar. Udah ya, satu saya sebutkan PTGS, nanti jawabnya yes, yes, yes. Kasih kode. PTGS. Toga Gultom. Yes, yes, yes. Mana Toga Gultom tadi itu? Toga Gultom Marsada ya. Oh, oke, Toga Gultom, silakan. Satu kali lagi. Udah. Ulang ya, PTGS, yes, yes, yes. Ben, Amang ready.